mungkin bisa memprediksi apa yang akan terjadi situasinya, kira-kira begitu. Dan tetap beraktivitas seperti biasa. Saya rasa belum ada peringatan lebih daripada itu. Bahkan modifikasi cuaca untuk menjatuhkan curah hujan ini di laut dan lain-lain pun diupayakan oleh BMKG dan BRIN, sehingga tidak perlu panik berlebihan kira-kira dengan apa yang akan terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ini tampaknya memang apa yang disampaikan oleh BMKG lebih kepada bukan untuk panik, utamanya jangan panik, tapi tetap harus meningkatkan kewaspadaan karena ada peningkatan intensitas hujan di Jabodetabek, dan kita tahu banyak area di sekitar Jakarta, Banten, Jawa Barat ini yang mungkin akan mengalami hal ini. Banyak yang berpotensi bencana hidrometeorologi. Betul. Tapi sekali lagi bukan untuk panik, tapi untuk diwaspadai sehingga lebih siap kalau memang sampai melebihi dari yang diperkirakan dan akhirnya menyebabkan mungkin hal-hal ya di luar yang diinginkan, tapi kesiapan itulah yang akan memitigasi dampak dari kejadian tersebut. Ya, kota Jakarta misalnya, hujan dalam 1 jam saja, intensitas sedang, sudah terjadi banyak genangan. Kemudian dampaknya adalah kemacetan dan lain-lain. Nah, hal semacam ini juga perlu diantisipasi. Nanti kami akan hadirkan informasinya dari BMKG di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Selain nanti akan ada hadir dialog berkaitan masih dengan sidang lanjutan untuk kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang kemarin menghadirkan saksi ahli dari pihak terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Apa saja yang kemudian terkuak dan berkaitan dengan masih berkutat dari saksi ahli, banyak yang dihadirkan dari kedua kubu ahli hukum pidana. Nah, mengapa dari pihak terdakwa ahli hukum pidana juga dihadirkan, nanti kita akan bahas dalam dialog hari ini. Selengkapnya nanti juga akan diikuti dengan update lagi atau kita ikuti lagi bagaimana perkembangan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Nanti kita akan ikuti setelah Sapa Indonesia Pagi. Kita mulai dulu dengan informasi dari cuaca, saudara. Akibat cuaca buruk selama beberapa hari terakhir, Desa Idaman di Pandeglang, Banten terendam banjir setinggi 180 dan beberapa wilayah setinggi 120 cm. Warga masih bertahan di rumah meskipun terancam banjir susulan. Petugas BPBD dan Tagana mengimbau warga untuk terus waspada terhadap ancaman banjir susulan. Pasalnya cuaca buruk diperkirakan masih akan terjadi selama beberapa hari ke depan. Sebagian warga memilih untuk bertahan lantaran menganggap banjir sudah menjadi hal yang biasa. Untuk mengantisipasi takut adanya banjir susulan, kondisi saat ini ketinggian air masih 80 sampai 120 cm. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang, Jawa Tengah mengakibatkan talut setinggi 8 meter di Jalan Cinderaya, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Longsor hingga menimpa 3 rumah dan sebuah mobil yang melintas juga terjadi. Salah satu penumpang mobil yang mengalami luka ringan akibat tertimpa material longsor dari talut setinggi 8 meter oleh warga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan medis. Pihak Kelurahan Jomblang bersama Dinas Pekerjaan Umum membersihkan reruntuhan talut secara manual dan juga menggunakan bantuan mesin alat berat. Antisipasi longsor susulan juga dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang bersama Kelurahan Jomblang, di mana akan menutup sementara area yang terkena longsor. Hujan yang disertai angin kencang melanda kawasan Jembatan Merah Putih di Ambon, Maluku. Pengendara roda 2 akhirnya memilih untuk tidak melintas hingga cuaca buruk ini mereda. Jumlah pengendara roda 2 yang melintas di Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Maluku mengurangi kecepatan mereka saat hujan disertai angin kencang melanda. Mereka pun akhirnya memilih untuk berhenti sementara di bahu jalan dan menunggu hingga hujan mereda. Selain hujan dan angin kencang, gelombang tinggi juga terjadi dalam beberapa hari terakhir di Ambon. Tanah longsor menutup akses jalan dan menerjang sejumlah rumah warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
6 orang kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Bencana tanah longsor berdampak pada lumpuhnya arus lalu lintas dari arah Maros ke Bone ataupun sebaliknya. Selain menutup jalan, tanah longsor ini juga menerjang 2 unit rumah warga di Desa Rompe Gading, Kabupaten Maros. 9 orang berhasil dievakuasi dalam peristiwa ini, namun ada 6 orang warga yang kini masih dalam pencarian. Ratusan wisatawan yang sebelumnya tertahan di Pulau Karimun Jawa, Jawa Tengah akhirnya berhasil dievakuasi oleh kapal Pelni KM Kelimutu. Kapal Pelni KM Kelimutu tiba di Pulau Karimun Jawa sekitar pukul 9 pada Selasa malam. Proses evakuasi dimulai dari para lansia dan anak-anak untuk memasuki kapal terlebih dahulu. Setelah semua penumpang naik ke kapal, KM Kelimutu langsung diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Sebentar lagi saya akan menaiki kapal untuk dievakuasi menuju Pelabuhan Semarang. Ini adalah kapalnya di belakang saya. Kapalnya sangat besar sekali. Ratusan wisatawan di Karimun Jawa, Jawa Tengah Selasa petang berkumpul di Pelabuhan Legon Baja untuk menunggu KM Kelimutu, kapal penumpang yang berlayar dari Pelabuhan Sampit, Kalimantan Tengah. Dengan kapal itu, wisatawan yang terjebak 5 hari dibantu menyeberang ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Sore ini sekitar 350 lebih wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang terdampak akibat cuaca buruk dan terjebak di Pulau Karimun Jawa akan dievakuasi menggunakan kapal dari PT Pelni, yang kapal tersebut sudah dalam perjalanan dari Sampit, Kalimantan menuju ke Semarang dan nantinya akan bersandar untuk menjemput para wisatawan. Sebelumnya, pihak Pelabuhan Jepara tidak memberikan izin kapal untuk berlayar karena angin kencang dan ombak yang masih tinggi. Tidak hanya kapal barang dan ikan, kapal penumpang yang biasa melayani penyeberangan menuju Karimun Jawa dan sebaliknya terpaksa dihentikan. Akibatnya, ratusan wisatawan terjebak selama 5 hari di Karimun Jawa. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Jepara, Jawa Tengah. Saudara, seorang perempuan penjual tisu tertabrak motor dengan cc besar. Ini terjadi di Jalan HOS Cokro Aminoto, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Korban tewas seketika di lokasi kejadian. Kecelakaan ini bermula saat korban hendak menyeberang jalan, di saat bersamaan melaju sepeda motor ber-cc besar dengan kecepatan tinggi dari arah Taman Menteng menuju ke Gondang Dia. Korban tertabrak, bahkan sempat terseret sejauh 5 meter. Korban yang mengalami luka serius akhirnya tewas. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara pengendara motor dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kasus ini sekarang ditangani unit laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Harley? Cuma satu doang? Iya, satu doang, itu kenceng banget, cuma nggak ada kendaraan lain-lain, dia doang. Terus sempat keseret nggak, Bu? Ya iya, ini dia kan nyebrangnya di sini, Mas. Enggak lah. Ya, udah meninggal di tempat situ. Udah nggak berkutik, saya lari dari sono aja, saya ke situ. Udah nggak berkutik, udah nggak. Truk molen pengangkut semen mengalami kecelakaan di kawasan Simpang Muara Rapak di Balikpapan. Sopir truk sempat terjepit ruang kemudi dan sulit untuk dievakuasi. Truk molen pengangkut semen ini alami rusak berat setelah menabrak truk di depannya yang tengah mengerjakan proyek pelebaran jalan Simpang Muara Rapak, Balikpapan. Dari keterangan polisi, truk molen ini sempat hilang kendali dan menyerempet angkutan kota hingga akhirnya pengemudi membanting setir ke lokasi pengerjaan jalan dan menabrak truk lainnya. Akibat kecelakaan ini, sopir truk mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Kanjoso Jati Wibowo di kota Balikpapan. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai 3 mantan petinggi aksi cepat tanggap atau ACT menjadi terdakwa kasus penggelapan dana bantuan sosial dan dituntut 4 tahun penjara.
Dalam sidang kasus pembunuhan Yosua kemarin, jaksa mencecar saksi ahli dari terdakwa Sambo. Informasi selengkapnya saat lagi. Beragam kasus kejahatan terjadi di sepanjang tahun 2022. Terdakwa Rianto, Kolonel Infanteri, penjara seumur hidup. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Tony Salmanan dengan pidana penjara selama 4 tahun. Woi, kamu bukan polisi asli, woi. Jangan mau deh, bukan polisi asli. Itu HP-nya nggak sesuai, Mbak, karena sudah banyak kasus penipuan yang membeli HP itu. Target Kilas Kriminal 2022, Rabu 28 Desember, pukul 10:30 malam, Kompas TV. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Sejak awal, kami terus berupaya menyajikan jurnalisme berkualitas. Lebih jeli melihat yang terabaikan, lebih banyak mendengar yang terpinggirkan. Semuanya kami sampaikan secara jujur, dengan hati nurani. Komitmen inilah yang kami selalu setia jalankan untuk Anda, masyarakat Indonesia. Dukung kami menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas, karena suara masyarakat adalah suara yang harus didengar. Mau yang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menggelar tasyakuran atas pencapaian Top Digital Awards 2022 Bintang 4 oleh majalah IT Works. Majalah yang fokus pemberitaan seputar solusi bisnis, IT, dan telco itu kembali menobatkan Ditjen Badilak Mahkamah Agung sebagai Top Digital. Sebelumnya penghargaan serupa diberikan tahun 2021. Ini merupakan penghargaan tertinggi di bidang teknologi digital. Setidaknya 3 penghargaan diraih Ditjen Badilak, salah satunya diberikan kepada Dirjen Badilak Aconor yang mendapat penghargaan sebagai Top Leader on Digital Implementation 2022. Penerapan teknologi berbasis informasi digital telah diterapkan oleh Ditjen Badilak Mahkamah Agung di seluruh badan peradilan agama melalui aplikasi untuk menunjang pelayanan masyarakat pencari keadilan. Kita mendapatkan penghargaan dari majalah e-work, di mana majalah ini menilai suatu instansi dan badan hukum yang mempunyai prestasi di bidang
penerapan teknologi informasi di dalam melaksanakan tugasnya, di dalam melaksanakan kinerjanya, khususnya di Badan Peradilan Agama. Kami menerapkan teknologi informasi di dalam pelayanan masyarakat pencari keadilan. Ditjen Badan Peradilan Agama, Pradilat Mahkamah Agung akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan bintang 5 di penghargaan serupa tahun depan. Harko Sutiono, Kompas TV, Jakarta. Sudah 3 mantan petinggi dari Aksi Cepat Tanggap atau ACT yang menjadi terdakwa kasus penggelapan dana bantuan sosial untuk para korban kecelakaan pesawat Lion Air 610 dituntut 4 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut bahwa ketiga terdakwa terbukti secara sah bersalah dan terbukti melanggar pasal 374 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Ketiga terdakwa yakni mantan presiden dari ACT, Ayudin, mantan presiden ACT periode 2019 hingga 2022, Ibnu Kajar, dan mantan senior vice president operasional dari ACT, Haryana binti Hermain. Ketiganya terbukti menggelapkan uang bantuan sosial yang diberikan perusahaan Boeing sebagai produsen pesawat Lion Air yang jatuh pada 29 Oktober 2018 lalu akibat kegagalan teknis. Pihak Boeing memberikan kompensasi kepada 189 penumpang dan kru yang meninggal lewat ACT sebesar 25 juta dolar Amerika Serikat yang sebagian digelapkan para tersangka. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Haryana binti Hermain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan dijamin pidana dalam plat dakwaan primer pasal 374 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haryana binti Hermain dengan pidana penjara selama 4 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Kesorotan lain, Saudara, sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa kemarin menghadirkan saksi ahli pidana Elwi Daniel. Elwi dihadirkan tim penasihat hukum Sambo dan Putri karena dianggap bisa meringankan pasangan suami istri tersebut sebagai terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Seperti penjelasan ahli hukum pidana yang dihadirkan sebelumnya, pasal 338 dan 340 kembali menjadi bahasan. Pakar hukum pidana dari Universitas Andalas, Elwi Daniel, menyebut soal perbedaan tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340. Kedua tindak pidana harus punya unsur kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Namun dalam pasal 340 ada unsur kesengajaan dan direncanakan terlebih dahulu yang menjadi poin pembeda dengan pasal 338. Kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Rasamala Aritonang, bertanya kepada ahli jika pasal yang didakwakan tidak bisa dibuktikan hingga akhir proses persidangan. Ahli menyebut terdakwa dapat divonis bebas karena dakwaan sama sekali tak bisa dibuktikan. Dapat ahli jelaskan bahwa pasal 338 KUHP dan 340 KUHP adalah pasal-pasal atau aturan yang mengatur tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang direkonstruksi dengan istilah atau dikenal dengan sebutan tindak pidana pembunuhan. Nah, untuk membedakan antara rumusan yang terdapat dalam ketentuan pasal 338 dengan pasal 340 KUHP, tentu acuan kita adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam kedua pasal itu. Kalau kita perhatikan rumusan pasal 338 KUHP dan 340 KUHP, kedua pasal ini justru merumuskan aspek kesalahan itu dalam bentuk dengan sengaja. Ya, baik 338 maupun 340. Nah, kesengajaan yang dirumuskan dalam baik 338 maupun 340 KUHP itu dapat digolongkan sebagai kesengajaan.
Sementara itu jaksa sempat mencecar ahli meringankan bagi terdakwa Sambo soal kedudukan kesaksian justice collaborator. Ahli menyebut nilai keterangan Richard Eliezer sebagai justice collaborator sama dengan kualitas keterangan terdakwa lainnya. Semua aturan-aturan yang sudah akan ada nilai kesaksian JC itu sama dengan saksi lainnya. Bisa jelaskan terkait dengan pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, bagaimana kedudukan JC itu sebenarnya di mata peradilan? Kalau soal kualitasnya, justice kolaborator itu kan juga saksi. Iya. Terdakwa yang bersaksi. Kan begitu? Ya. Kualitas kesaksiannya sama dong dengan saksi-saksi yang lain yang tidak terkategori sebagai justice kolaborator. Terdakwa Ferdi Sambo kembali menghadirkan ahli yang meringankan. Ahli pidana yang dihadirkan Ferdi Sambo antara lain diminta pendapatnya soal bahasa perintah Sambo kepada Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Kalau seandainya orang yang digerakkan itu melakukan suatu perbuatan melebihi dari apa yang digerakkan atau yang dianjurkan, maka dialah yang bertanggung jawab. Bukan yang menggerakkan dan bertanggung jawab. Ahli pidana yang dihadirkan Ferdi Sambo dalam persidangan, Elwi Daniel, menilai tanggung jawab pembunuhan Yosua bisa dilimpahkan sepenuhnya pada Eliezer. Kuasa hukum Ferdi Sambo sempat bertanya terkait perintah dengan kata hajar yang diberikan Ferdi Sambo kepada Eliezer sebelum menembak Yosua. Ahli menyebut Eliezer mengartikan perintah yang salah dari Ferdi Sambo karena hajar bukan berarti menembak. Apakah hajar itu dipukul, ditembak, atau dianiaya atau bagaimana gitu. Nah, tentu hal ini harus diminta penjelasan kepada ahli bahasa tentang apa yang disebut dengan kata hajar itu. Mungkin biasanya di tengah masyarakat atau di institusi-institusi tertentu ada apa yang dipahami sebagai istilah kata hajar itu. Maka apa yang dipahami itulah yang saya kira bisa digunakan sebagai pedoman untuk menentukan pengertian dari hajar tersebut. Berbeda dengan ahli pidana Sambo, ahli filsafat yang dihadirkan kuasa hukum Eliezer, Frans Magnis Suseno, menjelaskan soal relasi kuasa antara Richard Eliezer dan Ferdi Sambo. Romo Magnis mengatakan, orang yang berada di bawah relasi kuasa akan selalu mengalami tekanan atau kesulitan saat mengerjakan sesuatu yang menurutnya tidak benar. Begitu saja kulakukan, misalnya ku tembak orang itu, tetapi dia diperintah, dia tahu bahwa perintah harus dilaksanakan, bahwa dalam lembagaku, yaitu misalnya di kepolisian, menaati perintah sebetulnya nggak bisa dipertanyakan. Bisa juga dianggap bahwa dia tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas itu. Sementara, ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril yang dihadirkan dalam persidangan menilai jika dalam kasus pembunuhan Yosua, Eliezer masuk dalam kategori partially responsible atau bertanggung jawab sebagian atas perbuatannya. Sementara kehendaknya katakanlah tidak ada, maka boleh jadi yang bersangkutan masuk dalam kategori partially responsible, bertanggung jawab separuh atas perbuatannya. Karena toh faktanya yang bersangkutan, saya tidak membayangkan yang bersangkutan abnormal, punya psikopatologi, punya kecerdasan di bawah rata, tidak. Tapi saya bayangkan yang bersangkutan paham tentang perbuatannya, paham tentang mana boleh, mana tidak boleh, paham tentang aturan organisasinya, tetapi ada sebuah kehendak yang dimasukkan ke dalam dirinya, yang ditekankan ke dalam dirinya agar kemudian dia melakukan perbuatan jahat tersebut. Partially responsible. Kuasa hukum Eliezer sempat menyebut perubahan BAP Ferdi Sambo di persidangan yang menyebut jika dalam BAP sebelumnya Ferdi Sambo mengakui memberi perintah menembak, sementara Sambo mengatakan memberikan perintah hajar dan bukan menembak kepada Eliezer. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda kita akan bahas sejumlah keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum Sambo yang seolah-olah menyudutkan Richard Eliezer. Bagaimana tanggapan psikolog forensik dan pakar hukum pidana terkait hal ini? Bayu Sutiono akan memandu perbincangannya setelah jeda berikut.
saat bersama keluarga. Aku bahagia banget. Semoga indahnya kebersamaan ini selalu ada, karena ada kasih dalam kebersamaan. Jadi, aku udah nyiapin cincin. Teman-teman aku udah siap. Perfect banget deh. Gak taunya... Lah, tulisannya kebalik. Aku udah ceritain ini ya? Iya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Andai kamu bisa menjadi seperti yang ku minta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Bingung gara-gara berita pemilu yang simpang siur? Baca kompas.id saja. Ada konten strategi pemilu 2024 untuk jadi panduan Anda. Langganan dari aplikasi My Telkomsel atau hubungi bintang 363 bintang 101 pagar dan pilih nomor 5. Dapat bonus kuota internet 2 GB. Nikmati jurnalisme berkualitas dalam jaringan terluas. Langganan sekarang. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali menghadirkan ahli pidana yang menjelaskan ciri pembunuhan berencana. Namun perdebatan terjadi soal pentingnya motif diungkap dalam pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Jaksa keberatan saat penasihat hukum Sambo berandai-andai soal motif yang gagal diungkap. Ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu membentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. Majelis hakim tidak melarang Ya, pertanyaan tersebut. silakan lanjutkan nanti, silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan. Penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menggali kategori turut serta melakukan pembunuhan seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum. Ahli menjawab jika seseorang tidak mengetahui rencana pembunuhan dan hanya berada di lokasi serta waktu yang salah, maka tidak bisa dipidana turut serta melakukan. Kalau kasusnya seperti itu tentu tidak ada meeting of mind dari yang bersangkutan. Ya, adalah sesuatu hal yang tidak tepat, saya kira tidak benar menurut pendapat saya. Kalau seandainya orang tidak mengetahui sama sekali, akan tetapi kebetulan ada di tempat itu, ada berada pada tempat yang salah dan waktu yang keliru, maka tentu tidaklah bisa memposisikan orang itu sebagai turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Oke. Dalam persidangan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, ahli menjelaskan kriteria pembunuhan berencana, termasuk waktu yang cukup dan suasana yang tenang sebelum dilakukannya pembunuhan. Namun ahli mengakui dua poin ini masih menjadi perdebatan.
Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, sejumlah keterangan dari para ahli yang dihadirkan penasihat hukum Ferdy Sambo. Salah satunya menjelaskan jika seseorang tidak mengetahui rencana pembunuhan dan hanya berada di lokasi serta waktu yang salah, maka tidak bisa dipidana turut serta melakukan kejahatan. Bagaimana soal pandangan ini dan pandangan-pandangan atau pendapat lain yang muncul dalam persidangan kemarin, kita segera ulas dalam dialog Sapa Indonesia Pagi hari ini bersama pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamin Ginting, dan juga pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Selamat pagi Mas Reza, Prof. Jamin, selamat pagi, salam sehat. Pak Bayu, saya masih associate profesor, Mas Bayu. Ya, amin, kalau begitu jadi doa. Dikoreksi, terima kasih. Bang, saya kebiasaan manggilnya Bang Jamin, jadi mohon maaf kalau saya santai saja dalam artian banyak ingin ngobrol sama Bang Jamin dan juga Mas Reza. Nah, saya tanya ini dulu deh, Bang Jamin. Mengapa kita pernah ngobrol nih soal ini dalam Breaking News Kompas TV? Mengapa pakar hukum pidana itu jadi primadona betul dalam persidangan kali ini? Berapa semua menghadirkan? Padahal menurut saya, apa yang terjadi secara hukum pidana dimengerti oleh semua orang yang ada, orang-orang penting, stakeholder penting dalam persidangan kan? Penasihat hukum, majelis hakim jangan ditanya, jaksa penuntut umum juga begitu. Menurut Anda, mengapa ini menjadi primadona sehingga baik penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum perlu menghadirkan pakar hukum pidana beberapa kali dalam persidangan ini? Bang Jamin, menurut analisa Anda? Ya, makasih Mas Bayu. Selamat pagi pemirsa Kompas TV dan semua, Pak Riza. Jadi konteksnya itu adalah dalam konteks memutuskan suatu perkara, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan kepada dua alat bukti beserta keyakinan di pasal 183. Nah, dua alat bukti itu didapat dari mana? Dua alat bukti itu didapat dari pasal 184 yang terdiri dari saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Jadi kalau mau memutuskan perlu ada dua alat bukti. Salah satu alat bukti itu adalah keterangan ahli. Jadi keterangan ahli saja sebenarnya itu kan sudah satu alat bukti. Jadi perlu satu alat bukti lain. Tetapi keterangan ahli itu dapat diterima sebagai suatu keterangan dalam pertimbangan majelis hakim, tapi juga keterangan ahli itu bisa juga tidak dimasukkan atau tidak dapat diterima. Kenapa? Karena keterangan ahli itu fungsinya buat apa? Fungsinya untuk membuat menjadi terang suatu perkara yang dulunya hakim tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut, menjadi terang pengetahuannya tentang hal yang dijelaskan oleh ahli tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa kok hakim nggak ngerti hukum pidana atau tidak gitu? Sehingga harus ada ahli yang menjelaskan. Nah, dalam suatu implisit, hakim sebenarnya implisit sudah mengerti tentang hukum pidana berdasarkan fakta-fakta dan saksi-saksi fakta yang dihadirkan. Tetapi dia perlu dalam pertimbangannya mengutip keterangan ahli tersebut. Jadi dia nggak mungkin mengutip pendapatnya sendiri, pendapatnya itu ada dalam uraian terhadap pasal-pasal. Tetapi mengutip tentang aturan hukum, mengutip tentang penjelasan tentang doktrin azas itu nanti diambilnya salah satunya diambil dari keterangan ahli tersebut. Jadi itulah pentingnya keterangan ahli, apakah ahli pidana, ahli lain. Nah, saya ingin menjelaskan begini Mas Bayu. Dalam hukum acara kita sering salah. Kenapa saya sering salah? Keterangan ahli yang bersentuhan dengan fakta dengan keterangan ahli murni. Contoh ini, ada ahli forensik yang memeriksa tentang mayatnya bedah mayat. Dia menjelaskan bagaimana dia menentukan mayat itu mati, bagaimana mayat itu kapan matinya segala macam. Lalu itu kan hasilnya itu buktinya surat. Lalu nanti menerangkan itu di pengadilan sebagai keterangan ahli. Jadi dua, satu surat, satu keterangan ahli. Nah, itu berbeda dengan orang contohnya kayak Mas Reza, dia punya pengetahuan, dia menjelaskan tentang pengetahuan, tapi dia tidak pernah langsung berinteraksi dengan
korban atau memeriksa pelaku begitu. Nah, harusnya ini kalau dia sudah memberikan keterangan bersentuhan dengan fakta, harusnya dia saksi fakta walaupun dia ahli. Nah, yang benar-benar murni keterangan ahli ya ahli yang memang benar-benar tidak bersentuhan dengan fakta tersebut gitu, karena dia hanya menjelaskan tentang norma hukum atau dia menjelaskan tentang keahliannya, jadi dia tidak masuk ke ranah fakta begitu. Nah, ini sering kali salah, orang sudah memeriksa forensik mayatnya, terus ada kesalahan contohnya dalam prosedur, tapi karena dari seorang ahli dia melegalisasi tentang prosedur karena dia yang periksa, nggak mungkin dia menyalahi apa yang sudah dia periksa, gitu kan? Nah, hasilnya pun nggak mungkin dia bantah karena, tapi waktu itu dia dianggap sebagai ahli. Nah, inilah menurut saya harusnya ada dibedakan antara ahli yang bersentuhan dengan fakta sendiri dengan ahli murni yang menjelaskan tentang keilmuannya. Begitu gambarannya, Mas Bayu. Ya, oke. Kalau begitu, berapapun nanti saya masih berkutat soal pakar hukum pidana, Bang Jamin. Kalau begitu nanti siapapun yang dihadirkan pasti akan punya kecenderungan kalau dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pasti kepentingannya untuk memberatkan terdakwa. Nanti kalau penasehat hukum yang menghadirkan untuk meringankan terdakwa. Dan itu wajar saja terjadi. Saya menempatkan diri saya nih ketika menyaksikan, oh berarti kalau yang kemarin hadir apa segala macam, kalau dia betul-betul tidak tahu menahu mengenai rencananya, dia bisa lepas begitu. Saya mau bilang kita sebagai penonton saja jadi cukup terombang-ambing dengan pendapat-pendapat para ahli ini begitu. Dan saya yakin itu adalah pendapat-pendapat yang benar secara keilmuan. Bisa terjadi seperti itu, dan itu perasaan majelis hakim pasti begitu, tapi majelis hakim pasti sudah punya kecenderungan dan lain-lain yang kita tidak bisa tahu atau kita belum bisa tanyakan nanti pada vonis. Kira-kira begitu, Bang Jamin? Jadi, Mas Bayu, saya jelaskan. Jadi dalam keterangan ahli itu netral. Tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan. Kecuali kalau dia ingin menjelaskan apa yang dia periksa tadi, ahli yang memeriksa fakta. Dia kan menjelaskan, mau nggak mau dia harus menjelaskan apa yang dia periksa. Tapi kalau ahli murni, sesuai dengan norma-norma yang dia miliki secara profesional, dia harus memberikan secara netral. Apakah berasal dari jaksa, apakah berasal dari pengacara. Cuma begini, teknik bertanyanya. Jadi teknik bertanyanya itulah yang diajukan berbeda. Kalau jaksa, teknik pertanyaannya harus menghukum salah. Kalau teknik bertanya pengacara, bagaimana melepaskan terdakwa. Nah, itu tekniknya. Kadang-kadang orang awam, padahal teknik bertanya itu sehingga membuat jawabannya jadi cenderung seakan-akan dalam tanda petik memihak ke pengacaranya. Karena tanya berbeda. Contoh ditanyanya, apakah pasal 340 itu berencana sehingga harus dijelaskan oleh ahli psikologi mengenai ketenangan. Nah, kalau jaksa bilang, oh nggak perlu ahli psikologi karena tenang itu bisa dilihat dari perbuatannya yang saling berkaitan waktu sebelum melakukan perbuatan. Kalau yang penasihat hukum contohnya dia bilang, oh perlu. Nah, sekarang sebenarnya dalam konteks 340 perlukah ketenangan itu berdasarkan ahli psikologi atau tidak? Nah, itulah nanti hakim akan menilai begitu. Karena memang doktrin pasal itu tidak menerangkan kalau itu tenang itu kan cuma pendapat ahli yang sebelumnya kan begitu. Tidak ada dalam penjelasan KUHP itu mengatakan dalam memutuskan berencana itu harus tenang. Itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah, jadi itulah nanti yang menjadi bahan pertimbangan karena teknik pertanyaan yang berbeda, jawabannya juga akhirnya berbeda begitu, Mas Bayu. Oke, terbayang Bang Jamin. Nah, mumpung ada Mas Reza, soal ketenangan yang kemarin juga jadi perdebatan dari beberapa saksi ahli yang dihadirkan di persidangan. Mas Reza, waktu sudah jelas punya untuk melakukan sesuatu tindak kejahatan yang disebut berencana atau tidak. Kan harus ada waktu, walaupun dia cuma beberapa detik atau menit saja, asal dia sudah bisa berpikir, ada waktu untuk berpikir, kan kita setuju ini sudah ada faktor waktu begitu. Nah, faktor tenang ini bagaimana kemudian kalau boleh begitu ya kita
kita menebak sejauh mana berkaitan dengan kata tenang ini kita perkirakan sebagai sebuah kata tenang ini, Mas Riza, menurut Anda? Dalam psikologi, saya memandang bahwa segala sesuatu baru bisa dikatakan ada kalau bisa diukur, bisa diobjektifikasi. Berarti istilah apapun, konstruk apapun yang dikemas dalam ungkapan abstrak harus terlebih dahulu bisa diobjektifkan, harus bisa diukur. Karena kalau upaya semacam itu gagal, maka praktis tidak perlu kita bicara hal-hal yang abstrak, karena hal itu dianggap tidak ada. Oke, itu dasar pemikiran dulu ya, Mas Bayu ya. Nah sekarang kata ketenangan itu sendiri yang saya pahami merupakan sebuah konstruk yang sifatnya abstrak. Masing-masing kepala, Bang Jamin punya pemahaman atau punya imajinasi sendiri tentang ketenangan. Mas Bayu demikian pula, saya pun sama. Setuju. Nah, jadi yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menjadikan konstruk abstrak ini menjadi sesuatu yang ada, menjadi sesuatu yang terukur. Nah, agar dia bisa menjadi terukur, maka konstruk ketenangan tersebut saya terjemahkan menjadi proses berpikir. Untuk mengetahui seberapa utuhkah, seberapa lengkapkah, seberapa jauhkah perencanaan dalam proses berpikir itu, maka proses berpikir saya uraikan ke dalam 4 unsur, yaitu target, insentif, sumber daya, dan resiko. Itu artinya, kembali ke konstruk yang sifatnya abstrak. Keterangan yang saya tafsirkan adalah peluang atau kondisi batin yang memungkinkan bagi seseorang untuk berpikir tentang 4 hal tersebut. Oh, oke. Semakin lengkap 4 unsur ini berada dalam proses berpikir yang bersangkutan, maka itu merupakan indikasi bahwa yang bersangkutan dalam kondisi tenang. Sebaliknya, ketika 4 unsur ini ternyata tanggal di sana-sini, dengan kata lain tidak utuh, maka ini merefleksikan kondisi batin yang bersangkutan tidak dalam kondisi tenang. Oke. Dengan demikian relatif sederhana, bahwa untuk menakar seberapa jauh sesungguhnya seseorang ini melakukan perbuatan pidana dengan perencanaan atau tidak, dalam kondisi tenang atau tidak, silakan ditinjau, silakan ditakar keberadaan 4 unsur di dalam kepala orang tersebut. Targetnya ada atau tidak? Apakah dia menyasar orang secara acak? Kita bisa katakan ini berencana karena kalau dia sudah sejak sebelum melakukan aksi itu sudah punya target yang definitif. Tidak boleh salah sasaran, tidak boleh ada orang pengganti, semata-mata hanya sasaran yang satu inilah yang akan menjadi orang yang akan nantinya dia sakiti. Yang kedua adalah insentif. Apa manfaat ingin yang dicapai dari situ? Apakah manfaat instrumental, harta, kekayaan, dan sejenisnya? Atau tujuannya atau insentif yang ingin dicapai adalah insentif sifatnya emosional, tenangan, perasaan lega, dan sejenisnya. Yang ketiga, sumber daya. Apa yang akan dia pakai untuk melancarkan aksi pembunuhan tersebut? Lokasinya di mana? Pakai sarung tangan atau tidak? Pakai senjata api atau senjata tajam? Pakai tangan sendiri atau tangan orang lain? Itu merupakan sumber daya yang juga harus dipikirkan sebelum yang bersangkutan melancarkan aksinya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu resiko. Seorang pelaku pembunuhan berencana atau pidana berencana secara umum, kalau dia cerdas, kalau dia rasional, tentu dia akan membayangkan apa yang saya lakukan ini pasti punya resiko. Nah, sejak sekarang lah, dengan kata lain, sebelum dia melakukan aksi, dia sudah harus punya ancang-ancang. Apa yang akan saya lakukan guna meminimalkan atau menghindari diri dari resiko tersebut. Oke. 4 faktor ini sebagai sebuah proses berpikir yang kemudian Mas Reza analisa sebagai sebuah ketenangan untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini tindak kejahatan, itu nggak peduli orangnya nangis, orangnya seperti kelihatan sedih dan lain-lain. Nggak peduli ya Mas Reza ya, asal 4 ini itu menjadi proses berpikir, itu sebetulnya sudah proses berpikir yang kita sebut sebagai alat ukur untuk kita sebut dia tenang. Begitu Mas Reza? Saya konsisten Mas Bayu bahwa perencanaan ditakar lewat 4 hal yang saya kemukakan tadi. Tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi pencernaan, tidak ada sangkut pautnya dengan air mata dan sejenisnya. Pokoknya ketika 4 hal tadi itu terpenuhi, maka bundar sempurna bahwa ini merupakan perencanaan. Sisi lain, tangisan itu juga bisa direkayasa.
Ada 3 jenis tangisan, salah satunya memang tangisan yang sifatnya rekayasa. Dengan kata lain, ketika seorang pelaku pembunuhan berencana, kemudian memainkan drama, menangis sedemikian rupa, jangan-jangan ini merupakan salah satu bentuk antisipasi dia terhadap resiko. Yaitu untuk membangun alibi bahwa apa yang dilakukan seolah-olah semata-mata dikarenakan adanya perbuatan yang lain yang mendahului, karena ada amarah yang tidak bisa tertahankan, adanya gelegak emosi yang sedemikian hebat yang berlangsung sekejap, yang membutatulikan rasionalitas manusia, itu bisa saja kemudian dibangun sebagai alibi. Berarti mungkin justru itu mengarah pada bentuk antisipasi terhadap hal yang keempat, yaitu resiko. Oke. Baik, pagi ini di dialog Sapa Indonesia Pagi, paling tidak saya ngobrol dengan Bang Jamin, dengan Mas Reza. Saya sekarang punya wawasan berkaitan dengan tenang. Yang kemarin saya masih bimbang, tenang tuh ukurannya gimana dari persidangan. Saya boleh tambahin sedikit. Boleh, singkat sedikit Bang Jamin, silakan. Jadi begini Mas Bayu, dalam konteks pidana, suatu perbuatan yang perencanaan itu ada 3 hal step-stepnya Mas Bayu. Jadi pertama adalah motif perbuatan itu apa. Yang kedua, perencanaan itu sendiri. Yang ketiga adalah eksekusi dari perencanaan tersebut, begitu. Nah, kalau perencanaan itu digantungkan kepada ketenangan seseorang berdasarkan hasil psikologis, di titik mana? Apakah titik motif melakukan perbuatan, perencanaan, atau eksekusi? Kalau diambil dasar ketenangan itu berdasarkan ahli psikologi, diambil waktu mengeksekusi, pasti nggak tenang, nggak ada orang mau tenang waktu melakukan eksekusi, kan begitu kan. Tapi waktu kalau diambil dalam perencanaan, dia pasti tenang dalam melakukan perencanaan, apalagi kalau diambil dari motif perbuatannya itu dan rangkaian itu. Jadi nggak bisa kita menyatakan bahwasanya dia itu tenang, nggak tenang sehingga bukan perencanaan karena waktu melakukan eksekusi hasil dari psikologi atau setelah itu dia tenang. Nah itu agak nggak bisa diterima sebagai suatu syarat utama untuk mengatakan itu tenang atau tidak, begitu Mas Bayu. Baik, ya. Makin jelas wawasan kita berkaitan dengan apa yang kemudian muncul di dalam persidangan. Begitu banyak informasi bagi kita penonton, saya menempatkan diri sebagai yang menyaksikan jalannya sidang mengenai ketenangan ini. Kita jeda dulu, nanti kita akan sambung lagi dengan beberapa hal yang juga muncul di dalam keterangan para saksi ahli di persidangan. Salah satunya, apakah motif perlu betul untuk diungkap atau tidak? Tetap bersama kami, usai jeda. Iseng dan jahilnya mereka tak ada tanding. Pastinya bikin Anda terpingkal-pingkal di tahun baru. Just for Laughs Gags, spesial tahun baru. Sabtu 31 Desember pukul 8:30 pagi. Hidupkan suasana tahun baru bersama teman sukacita. Kompas TV. Jadi, aku udah nyiapin cincin. Teman-teman aku udah siap. Perfect banget deh. Gak taunya... Lah, tulisannya kebalik. Aku udah ceritain ini ya? Iya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft capsule dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase. Untuk terus waspada terhadap ancaman banjir susulan. Pasalnya yang terkuak dan berkaitan dengan masih berkutat dari saksi ahli, banyak yang dihadirkan dari kedua kubu ahli hukum pidana. Nah, mengapa dari pihak terdakwa
ahli hukum pidana juga dihadirkan, nanti kita akan bahas dalam dialog hari ini. Ya, selengkapnya nanti juga akan diikuti dengan update lagi atau kita ikuti lagi bagaimana perkembangan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Nanti kita akan ikuti setelah Sapa Indonesia Pagi. Kita mulai dulu dengan informasi dari cuaca, saudara. Akibat cuaca buruk selama beberapa hari terakhir, Desa Idaman di Pandeglang, Banten terendam banjir setinggi 180 dan beberapa wilayah setinggi 120 cm. Warga masih bertahan di rumah meskipun terancam banjir susulan. Petugas BPBD dan Tagana mengimbau warga untuk terus waspada terhadap ancaman banjir susulan. Pasalnya cuaca buruk diperkirakan masih akan terjadi selama beberapa hari ke depan. Sebagian warga memilih untuk bertahan lantaran menganggap banjir sudah menjadi hal yang biasa. Untuk mengantisipasi takut adanya banjir susulan, kondisi saat ini ketinggian air masih 80 sampai 120 cm. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang, Jawa Tengah mengakibatkan talut setinggi 8 meter di Jalan Cinderaya, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Longsor hingga menimpa 3 rumah dan sebuah mobil yang melintas juga terjadi. Salah satu penumpang mobil yang mengalami luka ringan akibat tertimpa material longsor dari talut setinggi 8 meter oleh warga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan medis. Pihak Kelurahan Jomblang bersama Dinas Pekerjaan Umum membersihkan reruntuhan talut secara manual dan juga menggunakan bantuan mesin alat berat. Antisipasi longsor susulan juga dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang bersama Kelurahan Jomblang, di mana akan menutup sementara area yang terkena longsor. Hujan yang disertai angin kencang melanda kawasan Jembatan Merah Putih di Ambon, Maluku. Pengendara roda 2 akhirnya memilih untuk tidak melintas hingga cuaca buruk ini mereda. Jumlah pengendara roda 2 yang melintas di Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Maluku mengurangi kecepatan mereka saat hujan disertai angin kencang melanda. Mereka pun akhirnya memilih untuk berhenti sementara di bahu jalan dan menunggu hingga hujan mereda. Selain hujan dan angin kencang, gelombang tinggi juga terjadi dalam beberapa hari terakhir di Ambon. Tanah longsor menutup akses jalan dan menerjang sejumlah rumah warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 6 orang kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Bencana tanah longsor berdampak pada lumpuhnya arus lalu lintas dari arah Maros ke Bone ataupun sebaliknya. Selain menutup jalan, tanah longsor ini juga menerjang 2 unit rumah warga di Desa Rompe Gading, Kabupaten Maros. 9 orang berhasil dievakuasi dalam peristiwa ini, namun ada 6 orang warga yang kini masih dalam pencarian. Ratusan wisatawan yang sebelumnya tertahan di Pulau Karimun Jawa, Jawa Tengah akhirnya berhasil dievakuasi oleh kapal Pelni KM Kelimutu. Kapal Pelni KM Kelimutu tiba di Pulau Karimun Jawa sekitar pukul 9 pada Selasa malam. Proses evakuasi dimulai dari para lansia dan anak-anak untuk memasuki kapal terlebih dahulu. Setelah semua penumpang naik ke kapal, KM Kelimutu langsung diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Sebentar lagi saya akan menaiki kapal untuk dievakuasi menuju Pelabuhan Semarang. Ini adalah kapalnya di belakang saya. Kapalnya sangat besar sekali. Ratusan wisatawan di Karimun Jawa, Jawa Tengah Selasa petang berkumpul di Pelabuhan Legon Baja untuk menunggu KM Kelimutu, kapal penumpang yang berlayar dari Pelabuhan Sampit, Kalimantan Tengah. Dengan kapal itu, wisatawan yang terjebak 5 hari dibantu menyeberang ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Sore ini sekitar 350 lebih wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang
terdampak akibat cuaca buruk dan terjebak di Pulau Karimun Jawa akan dievakuasi menggunakan kapal dari PT Pelni, yang kapal tersebut sudah dalam perjalanan dari Sampit, Kalimantan menuju ke Semarang dan nantinya akan bersandar untuk menjemput para wisatawan. Sebelumnya, pihak Pelabuhan Jepara tidak memberikan izin kapal untuk berlayar karena angin kencang dan ombak yang masih tinggi. Tidak hanya kapal barang dan ikan, kapal penumpang yang biasa melayani penyeberangan menuju Karimun Jawa dan sebaliknya terpaksa dihentikan. Akibatnya, ratusan wisatawan terjebak selama 5 hari di Karimun Jawa. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Jepara, Jawa Tengah. Saudara, seorang perempuan penjual tisu tertabrak motor dengan cc besar. Ini terjadi di Jalan HOS Cokro Aminoto, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Korban tewas seketika di lokasi kejadian. Kecelakaan ini bermula saat korban hendak menyeberang jalan, di saat bersamaan melaju sepeda motor ber-cc besar dengan kecepatan tinggi dari arah Taman Menteng menuju ke Gondang Dia. Korban tertabrak, bahkan sempat terseret sejauh 5 meter. Korban yang mengalami luka serius akhirnya tewas. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara pengendara motor dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kasus ini sekarang ditangani unit laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Harley? Cuma satu doang? Iya, satu doang, itu kenceng banget, cuma nggak ada kendaraan lain-lain, dia doang. Terus keseret, sempat keseret nggak, Bu? Ya ini dia kan nyebrangnya di sini, Mas. Enggak lah. Ya, udah meninggal di tempat situ. Udah nggak berkutik, saya lari dari sono aja, saya ke situ, udah nggak berkutik, udah nggak. Truk molen pengangkut semen mengalami kecelakaan di kawasan Simpang Muara Rapak di Balikpapan. Sopir truk sempat terjepit ruang kemudi dan sulit untuk dievakuasi. Truk molen pengangkut semen ini alami rusak berat setelah menabrak truk di depannya yang tengah mengerjakan proyek pelebaran jalan Simpang Muara Rapak, Balikpapan. Dari keterangan polisi, truk molen ini sempat hilang kendali dan menyerempet angkutan kota hingga akhirnya pengemudi membanting setir ke lokasi pengerjaan jalan dan menabrak truk lainnya. Akibat kecelakaan ini, sopir truk mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Kanjoso Jatiwibowo di kota Balikpapan. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai 3 mantan petinggi aksi cepat tanggap atau ACT menjadi terdakwa kasus penggelapan dana bantuan sosial dan dituntut 4 tahun penjara. Dalam sidang kasus pembunuhan Yosua kemarin, jaksa mencecar saksi ahli dari terdakwa Sambo. Informasi selengkapnya saat lagi. Beragam kasus kejahatan terjadi di sepanjang tahun 2022. Terdakwa Rianto, kolonel infanteri, penjara seumur hidup. Itu strategi yang kedua. Strategi yang ketiga yang saya lihat dimainkan semakin kencang pada sesi-sesi mutakhir persidangan ini adalah diffusion of responsibility, penyebaran tanggung jawab. Bahwa kalaulah Ferdi Sambo harus dianggap bersalah dalam masalah ini, maka sesungguhnya Ferdi Sambo boleh dilepaskan sama sekali dari sosok Richard Eliezer. Nah, itu diffusion of responsibility. Itu yang tercermin dalam kalimat kurang lebih yang dikatakan oleh Ferdi Sambo. Saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Tapi saya tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Mari kita sama-sama bertanggung jawab. Jangan libatkan istri saya, jangan libatkan orang lain. Diffusion of responsibility. Nah, sekarang hitung-hitungan di atas kertas. Kalau majelis hakim teryakinkan bahwa atribusi eksternal, ada pihak lain yang harus lebih bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Kalau hakim juga teryakinkan bahwa PC dan FS sesungguhnya, terutama PC, adalah korban. Dan kalau hakim teryakinkan bahwa ternyata ada pihak lain yang juga harus turut bertanggung jawab bersama-sama dengan Ferdi Sambo, yaitu Richard Eliezer, maka hitung-hitungan di atas kertas boleh jadi akan ada peringanan sanksi, andaikan mereka divonis bersalah.
Oke. Nah, hal inilah yang tampaknya akan menjadi strategi dari jalannya persidangan. Terakhir dari Bang Jamin, setuju dengan analisanya Mas Reza bahwa ini bisa saja dimainkan sebagai sebuah strategi menuju akhir-akhir dari persidangan nanti sampai ke vonis, dan apakah majelis hakim selama ini sudah teryakinkan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang menjadi analisa Mas Reza? Menurut Anda, Bang Jamin? Ya, jadi dalam konteks pidana itu ada perbuatan pidana dan ada pertanggungjawaban pidana. Nah, konteks perbuatan pidana itu klasifikasinya macam-macam, di pasal 55 udah ada itu. Kita ambil satu item, contohnya Ibu PC yang menjadi kontroversial, di mana mengatakan apakah dia ikut bertanggung jawab atau tidak, karena dia cuma duduk-duduk atau lihat. Nah, dalam suatu pembunuhan berencana ada pembagian tugas masing-masing. Apakah mereka bersama-sama membagi tugas atau menyadari tugasnya masing-masing tanpa harus dibagi-bagi. Nah, contoh dalam suatu perbuatan orang melakukan pembunuhan, satu cuma minum kopi lalu mengamati kapan dia keluar masuk rumah, satu lagi membawa motor untuk membonceng pembunuh. Nah, lalu dilakukanlah pembunuhan terhadap orang tersebut. Apakah orang yang mengamati minum kopi tadi karena dia membuat alibi, saya kan cuma minum kopi, saya nggak ada ngapa-ngapain, kenapa saya harus terlibat? Nah, ternyata ketahuan kalau orang ini sebenarnya pernah bertemu atau pernah merencanakan suatu perbuatan yang salah satu fungsi dan tugasnya tanpa disuruh atau menyadari sendiri, dia hanya cuma minum kopi di situ. Nah, maka saya katakan setiap perencanaan pembunuhan, tugas masing-masing, walaupun dia bukan eksekutor langsung atau tidak terlibat langsung, walaupun dia memberi peran yang paling kecil dalam suatu perbuatan tersebut, dia diberikan pertanggungjawaban pidana. Dia terlibat, begitu, itu hitungannya. Ya, sama seperti contohnya, ini kita prediksi, kita anggaplah suatu waktu ada perencanaan, lalu Ibu Pesi disuruh tidur saja, begitu, dalam kamar, nggak usah ngapa-ngapain. Tapi dia sudah tahu ada rencana pembunuhan, tapi dia disuruh tidur saja dan mendengar. Setelah itu ada rekayasa, dianggap dia diperkosa kan, setelah itu kan ada laporan. Nah, apakah seperti ini kita anggap sebagai pembiaran? Bukan, ini namanya aktif, deliknya aktif, bukan commission tapi commission dalam konteks pidana. Nah, itu gambaran contohnya, Mas Bayu. Ya, terbayang kita makin mendekati jalan-jalan sidang hari yang berlangsung di hari-hari ini, kita makin mendapatkan wawasan. Paling tidak saya lah mendapatkan wawasan dari Bang Jamin dan juga Mas Reza berkaitan dengan apa yang kemudian muncul dan membuat saya, waduh, semua pendapat ahli ini menjadi benar dan saya mengatakan terombang-ambing, tapi pagi ini saya melihat bagaimana sebetulnya arahnya seperti apa dan bagaimana. Mudah-mudahan ini membuat kita kemudian menjadi cukup pengetahuan atau wawasan berkaitan dengan kita masih akan terus mengikuti jalannya. Jadi kalau di persidangan dibutuhkan keyakinan hakim, tapi di obrolan ini butuh keyakinan Mas Bayu gitu ya. Untung saya bukan majelis hakim ya, jadi kita bisa ngobrol seperti ini Mas Reza dan Bang Jamin. Terima kasih banyak untuk obrolan pagi hari ini. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi, salam sehat. Saudara, itu perbincangan kami di Sapa Indonesia hari ini berkaitan dengan masih terus kita ikuti jalannya sidang lanjutan untuk pembunuhan Brigadir Joshua. Hari ini kita mendengar bahwa ada potensi cuaca buruk. Nah, BMKG memprediksi adanya potensi cuaca buruk tersebut untuk wilayah Jabodetabek dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Dan mulai hari ini hingga 2 Januari kita harus menyimak terus berkaitan dengan perakhiran cuaca. Nah, kami juga hadirkan perbincangan mengenai perkiraan cuaca ini usai jeda bersama Timothy Marbun. Tetap bersama kami. Kasus kematian Brigadir Joshua jadi perhatian publik. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo diduga menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Joshua dan membuat skenario untuk menutupinya. Di penghujung tahun 2022, Satu Meja The Forum kembali hadirkan perjalanan kasus Joshua dalam episode Sambo dan Drama Duren 3. Rabu 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Wah, kari favorit kita nih guys. Wow, resep baru. Super duper kari. Mie sedap kari kental spesial, kini makin sensasional. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Rasa karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Gue suka. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, ekonomi Indonesia terus membaik di tengah ketidakpastian global dan makin merebaknya varian baru COVID-19. Belajar pada kebijakan yang dibuat sepanjang tahun 2022, pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi bakal terus bergerak positif pada tahun 2023. Ketidakpastian global hingga pandemi COVID-19 masih menjerat banyak negara, khususnya Indonesia, dalam mengenjot pertumbuhan ekonomi. Di tengah masa-masa sulit, pemerintah sukses mendorong roda ekonomi negara bergerak positif pada periode 2022. Dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Rabu 21 Desember 2022, Presiden Joko Widodo menyampaikan ragam kebijakan ekonomi pemerintah hingga sikap tenang menghadapi wabah corona membuat ekonomi Indonesia makin menguat. Terbukti ekonomi Indonesia kuartal ketiga 2022 tumbuh 5,72%. Jadi fundamental kita ini harus betul-betul kita rubah, yang rentan kita rubah sehingga menjadi stabil, sehingga sangat penting sinergi fiskal, moneter, dan sektorial. Langkah adaptif pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu turut dibarengi dengan implementasi sejumlah aturan seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Kerjasama ekonomi bilateral dan kawasan pada pagelaran G20 semakin memantapkan optimisme Indonesia memperbaiki kondisi ekonomi pada 2023 mendatang. Dalam kepemimpinan Bapak Presiden di dalam G20, kita telah berhasil mendapatkan komitmen strategis secara global, yaitu Pandemic Fund sebesar 1,5 billion. Kemudian yang kedua, Special Drawing Right dari IMF dalam bentuk Resiliency Fund, dan ini untuk berbagai negara sebesar 81,6. Upaya meningkatkan daya beli masyarakat juga menjadi perhatian harapannya. Semangat positif menuju ekonomi kuat di tahun baru bisa lekas terwujud dan dirasakan rakyat Indonesia secara meluas. Tifal Solesa, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memprediksi cuaca buruk akan terjadi di wilayah Jabodetabek dan di Jawa bagian barat mulai 28 Desember 2022. Potensi hujan badai ini berasal dari badai yang berada di Laut Jawa dan badai yang berasal dari Samudra Hindia. Badai yang berasal dari Samudra Hindia ini jauh lebih besar dan kuat.
memprediksi badai mulai tiba di wilayah barat Pulau Jawa, seperti di wilayah Banten. Dan untuk Jawa bagian utara, badai akan masuk lewat timur Teluk Jakarta. Warga Jabodetabek diimbau untuk mewaspadai potensi badai ekstrim tersebut. Timingnya sudah masuk. Jadi yang pertama kena itu mungkin akan pesisir di Banten, di bagian selatan ya, dan masuk mungkin akan mempengaruhi wilayah Lebak dan sekitarnya begitu. Nah kemudian yang bagian utaranya dia masuk lewat pintu dari timurnya Teluk Jakarta itu gitu. Nah ini dua hal ini timingnya akan terjadi besok, dimulai dari sekitar pagi hari. Jam bisa jam 7, 8 atau 9 begitu ya. Sekitar pagi hari itu intensifikasinya. Terkait potensi cuaca ekstrim hingga 2 Januari 2023, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkap, saat ini BMKG dan BRIN bekerja sama untuk melakukan modifikasi cuaca agar awan yang menimbulkan hujan lebat bisa dipaksa turun di laut. Dan tentang persoalan potensi ekstrim ini justru kami sedang bekerja sama dengan BRIN. Itu nanti Pak Fahri bisa menjelaskan. Kerjasama untuk melakukan menerapkan teknologi modifikasi cuaca yang kita berupaya agar awan-awan hujan yang akan masuk ke darat membuat hujan itu lebat atau ekstrim itu dapat dipaksa turun di Laut Jawa atau di wilayah luar pemukiman atau misalnya di danau atau waduk begitu. Dinamika atmosfer di sekitar Indonesia masih berpotensi signifikan terhadap peningkatan curah hujan di beberapa wilayah dalam sepekan ke depan. Jadi mulai hari ini hingga 2 Januari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi hujan lebat hingga cuaca ekstrim bakal terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia hingga 2 Januari 2023. Ada 9 wilayah yang disebut berpotensi diguyur hujan ekstrim. Salah satunya adalah DKI Jakarta. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita akan tanyakan kepada Kepala Sub Bidang Prediksi Cuaca BMKG, Ibu Ida Pramuwardani. Selamat pagi, Bu Ida. Ya, selamat pagi Mas Timothy. Bu Ida, informasi yang beredar sejak kemarin ini adalah akan ada sebuah badai yang melanda Jabodetabek. Dan ini mungkin menimbulkan kekhawatiran hingga ditambah lagi dengan berita-berita sebaiknya kantor-kantor WFH saja, tidak ke kantor begitu. Tapi tampaknya ini harus diluruskan juga, sebenarnya apa yang bisa diekspektasi oleh masyarakat khususnya di kawasan Jabodetabek mengenai cuaca ekstrim ini seperti apa yang kita coba koreksi bayangan masyarakat pada hari ini begitu Bu Ida. Ya, baik. Terima kasih Mas Timothy. Sebagaimana kita ketahui, di sebagian besar wilayah Indonesia saat ini memang berada pada periode musim hujan. Kemudian juga beberapa sudah masuk ke puncak musim hujan, meskipun di sebagian besar wilayah di Jawa, khususnya di Jabodetabek, akan masuki puncak musim hujan nanti di sekitar Januari. Namun demikian, perlu diperhatikan juga, perlu diwaspadi juga, ada potensi peningkatan intensitas dan frekuensi hujan serta durasinya nanti sampai dengan seminggu ke depan, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG, sampai dengan seminggu ke depan di beberapa wilayah Indonesia. Oleh karena itu memang perlu diwaspadai. Namun terkait dengan badai, terminologi BMKG terkait dengan badai itu adalah suatu hujan lebat yang disertai dengan angin kencang yang atau ini relasinya dengan siklon tropis dengan kecepatan lebih daripada 64 knot. Jadi untuk badai sendiri kami tidak mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan badai terutama di wilayah Laut Jawa, hanya saja kami mengindikasikan adanya potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah Indonesia hingga awal tahun baru nanti. 9 wilayah itu di mana sebenarnya, Bu? Baik, untuk 9 wilayah dengan potensi hujan sangat lebat sampai dengan 2 Januari 2023 ada di Banten, kemudian juga Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Begitu, Mas. Ini daerah-daerah yang khususnya harus mewaspadai kenaikan curah hujan ini ya. Nah,
Yang kita lihat itu apakah kalau tadi bukan badai, tapi apakah hanya intensitas hujan yang lebih tinggi kah? Durasi hujan yang diprediksi bisa lebih lama kah? Karena kalau ini saja tanpa diikuti oleh kenaikan kecepatan angin, ini kan juga sudah ada kemungkinan menimbulkan genangan-genangan atau bahkan banjir di beberapa titik, Bu Ida. Iya, untuk kecepatan angin sendiri sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 kami prediksi ada peningkatan, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan, seperti misalnya di Sumatera bagian selatan, kemudian juga di Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, serta Maluku bagian selatan dan Tenggara. Untuk peningkatan kecepatan angin ini juga disertai dengan peningkatan tinggi gelombang di perairan di wilayah Indonesia sampai dengan di atas 6 meter, yaitu di Laut Natuna Utara, Samudra Hindia Selatan NTT. Kemudian dari 2,5 sampai dengan 4 meter juga terjadi di sebagian besar wilayah perairan di Indonesia bagian selatan. Begitu juga 4 sampai dengan 6 meter, khususnya di sekitar Samudra Hindia sebelah selatan Lampung sampai dengan Nusa Tenggara. Kemudian juga perairan sebelah selatan Lampung sampai dengan Nusa Tenggara, kemudian juga di Laut Flores, Laut Banda, Laut Jawa, kemudian Laut Natuna bagian perairan sekitar Kepulauan Natuna. Jadi perlu diwaspadai juga untuk peningkatan ketinggian gelombang sampai dengan tanggal 3 Januari nanti, Mas. Jadi kalau masukan dari BMKG khususnya untuk masyarakat, himbauannya apa yang harus, bentuk kewaspadaan apa yang harus dilakukan terutama hingga 2 Januari dan satu lagi adalah biasanya kita melihat peningkatan intensitas hujan itu di sekitar bulan Januari dan Februari. Apakah nanti ini tidak berpengaruh kepada nanti? Apakah kita akan tetap melihat kenaikan di akhir Januari dan Februari juga kah? Atau ini bisa kita anggap lebih maju hingga ke Desember seperti saat ini? Iya, karena tadi sebagaimana prediksi BMKG bahwa untuk puncak musim hujan sendiri masih terjadi bahkan sampai dengan Februari, sehingga untuk potensi cuaca ekstrim sendiri masih dapat terjadi pada periode tersebut. Jadi perlu diwaspadai juga meskipun tidak kontinu, tapi potensi potensi pada periode atau pada bulan-bulan tersebut akan tetap tinggi hingga tahun 2023 di bulan Februari nanti. Kemudian juga terkait dengan antisipasi yang perlu dilakukan masyarakat, BMKG menghimbau bahwa masyarakat tidak perlu takut, meskipun perlu tetap waspada karena kita sekarang sudah ada di periode musim hujan dan beberapa juga sudah berada di puncak musim hujan, maka perlu waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan dari dampak yang terjadi dari potensi cuaca ekstrem tadi, seperti misalnya hujan lebat dan angin kencang, terutama untuk masyarakat yang tinggal di wilayah yang rentan terhadap potensi bencana, misalnya saja wilayah perkotaan yang rentan terhadap potensi bencana banjir, kemudian dengan lereng-lereng mungkin dengan lingkungan yang sudah tidak baik, ada potensi longsor maupun potensi banjir bandang, dan juga masyarakat juga dihimbau agar terus mengupdate informasi perakiraan cuaca yang disediakan oleh BMKG di website official BMKG dan juga di kanal-kanal official media sosial BMKG. Ya, gitu. Jadi setidaknya kewaspadaan yang harus dimiliki adalah dengan mengikuti informasi-informasi terbaru ya, khususnya yang dari BMKG, dan mengantisipasi khususnya kalau ada perakiraan yang memburuk di wilayah masing-masing. Setidaknya ini yang bentuk kewaspadaan yang awal yang harus dimiliki, dan semoga ini juga setahu saya BMKG selalu melaporkan hal ini kepada kepala-kepala daerah, dan semoga ini juga bisa diantisipasi oleh kepala daerah, khususnya seperti kata Ibu Ida tadi, di tempat-tempat yang rawan bencana. Ibu Ida Pramuwardani, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Bu Ida adalah Kepala Sub Bidang Prediksi Cuaca BMKG. Selamat pagi, Bu Ida. Selamat pagi, Mas Timothy. Kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya, tetap di Sapa Indonesia Pagi. Tetap optimis dan semangat menyambut tahun baru bersama program-program istimewa Kompas TV. Newsroom Rewind 2022. Newsroom gue keren. Just for Laughs Guys. Kompas Malam spesial Tahun Baru. Kita merayakan malam pergantian tahun. Sapa Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Sapa Indonesia Pagi spesial Tahun Baru. Pesta Kembang Api. Hidupkan suasana Tahun Baru bersama teman sukacita Kompas TV. Mie sedap kari kental spesial resep baru. Wah,
Kari favorit kita nih guys. Wow, resep baru. Super duper kari. Mie sedap kari kental spesial kini makin sensasional. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Rasa karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Gue suka. Mie sedap kari kental spesial Resep baru. ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi beberapa kali ada petasan yang dilemparkan ke arah kami. Belum ada konfirmasi resmi. Di lokasi sekolah MTS 19. Yang terlibat laka ini adalah mobil tangki Pertamina. 6 orang saksi ini sudah pernah dihadirkan dalam sidang-sidang sebelumnya. Ini masa menolak adanya Omnibus Law. Jadwal Presiden benar-benar padat. Akan menjadi perhatian publik. Saat ini saya membahas Kompas TV, Breaking News. Merangkum peristiwa besar di tahun 2022, menyuarakan kebenaran yang berpihak pada publik, serta mengedepankan sisi humanisme, selalu menjadi tujuan dari para jurnalis Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Ikuti Newsroom Rewind 2022, Kamis dan Jumat 29 dan 30 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Nah, masih suasana Natal dan saya sama Timothy walaupun nggak fanatik betul Star Wars fans kita ya, tim. Senang ikut ceritanya saja. Nah, ini untuk Anda yang keduanya nih, senang Star Wars dan masih ingin menyambut Natal, sekelompok sukarelawan berkostum Star Wars menghibur anak-anak di sebuah yayasan di Kolombia. Relawan ini juga membagikan hadiah Natal untuk anak-anak. Ini pasti yang ditunggu. Ini dia pasukan Star Wars-nya datang. Kegembiraan anak-anak di Yayasan Anak New Life di Bogota, Kolombia terpancar saat para sukarelawan ala Star Wars memberikan kado Natal untuk mereka. Dengan antusias, anak-anak ini langsung membuka kado Natal mereka. Misi sosial seperti ini rutin ternyata dilakukan relawan-relawan dari kelompok penggemar Star Wars di sana. Wah, ada bukan Chewbacca, Chusanta. Chusanta. Ada Jawanya juga. Oh iya, orang ada Jawa. Bukan orang Jawa ya, itu Jawa. Bukan orang Jawa, tapi itu suku Jawa itu ya. Hati-hati itu dompet ya, karena suka mencuri mereka. Kalau di cerita Star Wars kan begitu ya. Iya. Wah, seru. Kita ke informasi lain, pameran teknologi masa depan ini kembali digelar di Las Vegas, Amerika Serikat setelah sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Robot pertanian hingga ponsel pintar ini bakal makin mempermudah kehidupan manusia di masa depan. Pameran tahunan industri teknologi terbesar di dunia akan kembali hadir di Las Vegas, Amerika Serikat. 2.800 perusahaan sudah mendaftar di acara ini. Sebelumnya, pameran ini hanya bisa dinikmati secara virtual akibat pandemi COVID-19. Berbagai teknologi canggih, mulai dari alat monitor bayi, kesehatan digital, ponsel pintar hingga robot dan otomotif, bisa dinikmati secara langsung oleh pengunjung. Penyelenggara menargetkan untuk menarik 100.000 peserta. The robot can work 24 hours, 7 days a week. So through this, it can really compare to human and harvest about the same amount. Sebelumnya pameran ini lebih berfokus pada kenyamanan dan teknologi pribadi. Namun tahun ini banyak hal baru. Misalnya ditampilkan teknologi pertanian yang diklaim berkontribusi pada keberlanjutan dan akses pangan. Ada juga perusahaan yang menciptakan teknologi pemungutan suara yang dijamin aman di blockchain, yang sejalan dengan tema keamanan politik PBB. Ya, itu tadi pameran teknologi. Makin dekat robot ini, makin mirip Star Wars kita sebentar lagi. Mirip Star Wars ini. Iya kan? Atau Star Trek. Nanti robot. Nah, ya itu tadi informasi terakhir dari dunia teknologi di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Sebentar lagi saya akan pamit untuk kembali lagi besok mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk Sapa Indonesia Pagi. Timothy akan hadirkan breaking news dengan sidang lanjutan yang masih terus maraton ya. Masih terus maraton hingga awal tahun nanti. Jadi kita akan ikuti terus bagaimana sidang yang akan berlangsung hari ini. Informasinya akan kembali dihadirkan ahli untuk dimintai keterangan ahli dalam sidang kali ini untuk terdakwa Richard Eliezer. Jadi kemarin sudah ada ahli hukum pidana untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Hari ini kita akan nantikan siapa ahli yang akan dihadirkan di dalam sidang
bagi terdakwa Richard Eliezer, yang berarti ahli yang dihadirkan dipercaya oleh penasihat hukum Richard Eliezer bisa menguntungkan bagi Richard Eliezer. Atau meringankan ya. Ya betul. Jadi apa yang akan disampaikan kita akan ikuti dalam sidang yang akan berlangsung pagi hari ini nanti di Breaking News usai Sapa Indonesia Pagi kali ini. Baik, sekarang kami pamit dulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Bayu Sutiono. Dan saya Timothy Marbun. Sampai jumpa. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada gempa-gempa susulan. Harga naik menjadi 10.000. Banjir sudah mulai berangsur. Pengungsian yang dibangun secara swadaya oleh keluarga kurang lebih seperti ini. Kemungkinan besar Rusia tidak bisa menahan lama juga ya. Saat ini api sudah bisa dipadamkan. Ridwan Kamil sudah tiba. Meninggal dunia 131 orang dan sisanya. Breaking News Kompas TV. 408 personil Komando Operasi Khusus atau Koopsus, best of the best dari pasukan elit 3 Matra TNI, diturunkan di sejumlah titik strategis untuk menjamin keamanan para tamu dan kepala negara dalam KTT G20 di Bali lalu. Ikuti kisahnya dalam Cerita Militer. Komando Operasi Khusus TNI, KTT G20, Bagian 2, Sabtu 31 Desember, pukul 3 sore, eksklusif di Kompas TV. Merangkum peristiwa besar di tahun 2022, menyuarakan kebenaran yang berpihak pada publik, serta mengedepankan sisi humanisme, selalu menjadi tujuan dari para jurnalis Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Ikuti Newsroom Rewind 2022, Kamis dan Jumat 29 dan 30 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kasus kematian Brigadir Yosua jadi perhatian publik. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo diduga menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Yosua dan membuat skenario untuk menutupinya. Di penghujung tahun 2022, Satu Meja The Forum kembali hadirkan perjalanan kasus Yosua dalam episode Sambo dan Drama Duren 3. Rabu 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Timothy Marbun. Kita akan ikuti lagi hari ini, saudara, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang akan berlangsung hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini akan menghadirkan terdakwa sekaligus Justice Collaborator Richard Eliezer yang akan menghadirkan saksi ahli. Persidangan akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari hukum pidana yang dihadirkan penasihat hukum dari terdakwa Richard Eliezer. Sebelumnya Richard Eliezer juga menghadirkan saksi ahli filsafat moral Romo Frans Magnisuseno, psikolog klinis Riza Mariali, dan psikolog forensik Reza Indragiri. Richard Eliezer telah didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Para terdakwa diadili dengan pasal atau didakwa ini dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada rekan kami Intan Ashar yang akan memantau jalannya sidang pada pagi hari ini. Intan, selamat pagi. Sidang biasanya dimulai pada pukul 10 dan kali ini Eliezer akan atau kubu Eliezer akan menghadirkan ahli. Apa informasi yang sudah Anda dapatkan terkait dengan siapa yang akan dihadirkan dan pukul berapa sidang ini akan dimulai?
Ya, benar sekali. Memang kalau informasi yang kami dapatkan pula, sidang rencananya akan berlangsung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa Richard Eliezer sendiri sudah berangkat dari Barreskrim menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kalau saksi ataupun ahli yang akan dihadirkan pada hari ini terkait dari ahli yang meringankan, di sini kami juga sudah bertanya secara langsung kepada kuasa hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi, begitu, di mana Roni Talapesi mengatakan bahwa dirinya menginformasikan akan adanya satu orang ahli yang kemudian akan hadir di dalam persidangan pada hari ini untuk membahas terkait dari hukum pidana, begitu. Dan juga sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa ahli ini terkait dari merupakan seorang penyusun RKUHP. Nah, kalau kita berbincang terkait dari ahli yang meringankan, sebelumnya juga pada hari Senin yang lalu Richard Eliezer juga sudah mendatangkan 3 orang ahli yang meringankan. Di antara ketiga orang ahli tersebut adalah yakni Guru Besar Filsafat Moral Profesor Romo Frans, kemudian ahli psikologi Reza Marelli, dan juga psikolog forensik yakni Reza Indragiri. Adapun beberapa petikan yang cukup menarik pada persidangan di 2 hari yang lalu ini, saudara, yakni terkait dari di mana di sini terkait dari perintah atasan yang tidak bisa dibantah, begitu, dan juga terkait dari kepatuhan Eliezer yang memang dinilai secara psikologi sangat patuh terhadap atasan ataupun terhadap perintah, maksud kami. Nah, saudara, terkait dari hal ini pula ada informasi yang disampaikan oleh Reza Indragiri selaku dari ahli psikologi forensik di muka persidangan, di mana dalam hal tersebut Reza Indragiri menginformasikan bahwa Richard Eliezer ini sendiri diterjemahkan sebagai superior order defense ataupun pelaku membela dirinya akibat adanya sebuah tekanan dari atasan. Nah, atasan inilah yang dimaksud dengan superior tersebut. Di dalam khazanah psikologi forensik ini terkait dari hal ini diperlukannya 3 tahap untuk memastikan dan meyakinkan apakah klaim dari superior order defense tersebut diterima atau tidak, saudara. Adapun 3 klaim tersebut adapun 3 tahap tersebut adalah di mana yang pertama memang adanya benar-benar ada tekanan secara objektif. Kemudian yang kedua, jika ada tekanan, maka apakah memiliki kesempatan untuk menjauhi tekanan tersebut atau tidak memiliki kesempatan untuk menjauhi tekanan tersebut. Nah, apabila tidak memiliki kesempatan untuk menjauhi tekanan tersebut, saudara, maka ini artinya akan masuk ke tahap yang ketiga, yakni adanya resiko ataupun konsekuensi yang akan didapat sekiranya akan menentang atau melawan dari tekan tersebut sehingga menimbulkan sesuatu yang fatal. Nah, dalam hal ini, saudara, kepatuhan seseorang dalam melakukan perbuatan jahat juga ditentukan dari siapa pemberi instruksi tersebut. Dalam artian memang dalam hal ini sudah disampaikan bahwasanya dalam sidang obstruction of justice juga Verdi Sambo menegaskan bahwa memang untuk dari perintah ini sendiri tidak bisa untuk dibantah oleh bawahan, begitu. Nah, tentunya itu merupakan petikan dari cuplikan sidang yang kemarin, saudara. Untuk sidang yang hari ini kita masih akan nantikan apa kemudian nanti akan disampaikan oleh para ahli di persidangan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Intan Hasan. Nanti kita akan ikuti bagaimana jalannya sidang dan siapa sebenarnya akan dihadirkan dalam sidang untuk menjadi atau memberikan keterangan ahli dari pihak Richard Eliezer. Terima kasih Intan, nanti kami akan kembali ke Anda saat sidang telah dimulai. Nah, saudara, kami akan kembali lagi dan kami akan ungkap apa saja yang sudah kita ikuti di dalam sidang-sidang sebelumnya dan persiapan menuju ke sidang yang akan berlangsung pada hari ini. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Rangkum peristiwa besar di tahun 2022. Menyuarakan kebenaran yang berpihak pada publik, serta mengedepankan sisi humanisme, selalu menjadi tujuan dari para jurnalis Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Ikuti Newsroom Rewind 2022, Kamis dan Jumat 29 dan 30 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sari Gandum Big Pack buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Tinju
Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya, pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Terdakwa Richard Eliezer, informasinya dan gambar yang kita sampaikan ini sudah kami rekam beberapa waktu sebelumnya ini. Diinformasikan sudah berangkat dari Bareskrim Polri menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang hari ini memang akan menghadirkan ahli yang dihadirkan oleh pengacara atau penasihat hukum dari terdakwa Richard Eliezer. Dan tentu dari pengacara Richard Eliezer ini menghadirkan ahli yang keterangannya bisa menguntungkan atau bisa meringankan bagi Richard Eliezer. Namun siapa ahli dan apa yang akan disampaikan, bagaimana sudut yang akan diambil dalam pertanyaan-pertanyaan oleh penasihat hukum kepada sang ahli yang dirasa bisa memberikan keuntungan bagi Richard Eliezer, nanti kita baru bisa menyaksikan saat sidang sudah berlangsung pada pagi hari ini. Pukul 10 nanti rencananya sidang akan dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejauh ini memang hanya ada satu orang ahli yang dijadwalkan akan hadir dalam sidang ini atau yang diundang oleh tim penasihat hukum dari Richard Eliezer. Ini berbeda dengan 2 hari lalu saat pengacara Richard Eliezer ini menghadirkan 3 orang ahli sekaligus untuk mengikuti sidang dan mendapatkan atau dimintai keterangan di dalam sidang tersebut. Namun hari ini hanya ada 1 orang ahli, sejauh ini yang kita ketahui adalah ahli hukum pidana yang akan dihadirkan. Kemarin dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, juga dihadirkan ahli hukum pidana, namun yang menghadirkan adalah penasihat hukum dari terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dan pernyataan-pernyataannya juga dirasa bisa memberikan keuntungan bagi posisi Putri Chandrawati maupun Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana ini. Dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin lalu, penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer menghadirkan 3 ahli yang meringankan. Dalam sidang, ahli filsafat moral bercerita soal filsafat moral atau etika. Menurut Romo Magnis, jika ada orang yang atas perintah orang lain menembak mati seseorang, ini dapat dilihat dari kesadaran orang tersebut. Menurutnya bisa saja sang penembak bingung karena berhadapan dengan 2 norma. Sementara saksi ahli psikologi forensik Reza Indragiri menjelaskan kemungkinan tekanan yang dihadapi oleh Eliezer saat menerima perintah dari Ferdi Sambo sebagai atasannya atau kondisi superior order defense. Lain yaitu mengenai kebersalahan orang yang melakukan sesuatu yang secara etis tidak dapat dibenarkan. Katakan saja misalnya ada orang yang atas perintah orang lain
menembak mati seseorang. Secara etis orang itu sendiri kualitas moralnya harus dinilai bagaimana. Jawaban di dalam etika itu sebetulnya itu tergantung dari kesadaran orang itu pada saat itu. Misalnya tergantung dari suara hati. Suara hati mengatakan apa pada saat itu. Bisa saja dia bingung karena dia berhadapan dengan dua norma. Yang satu itu mengatakan menembak mati orang yang sudah tidak berdaya, tidak bisa dibenarkan, titik. Yang kedua, dia diberi perintah oleh orang yang berhak memberi perintah, wajib ditaati supaya melakukannya, lalu dia harus mengikuti yang mana. Etika normatif tadi mengatakan dia harus menolak melakukan perintah seperti itu. Akan tetapi dalam etika yang memeriksa kebersalahan seseorang, dan itu penting, akan ditanyakan apakah dia mempunyai cukup kejelasan. Misalnya dia bingung. Ada misalnya beberapa unsur yang amat sangat bisa membuat orang bingung. Yang memberi perintah itu bukan sekedar atasan. Misalnya rektor universitas kepada dosennya, melainkan bagaimana kalau misalnya perintah diberikan di dalam rangka militer, dalam operasi militer, atau dalam rangka kepolisian atau BRIMOB kalau mau. Di dalam situasi itu, melaksanakan perintah adalah budaya yang ditanamkan di dalam orang-orangnya. Kemudian berikut pertanyaan saya, berdasarkan penjelasan Ali tadi, bagaimana kita bisa memahami, menerima bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana, tadi Ali saya sampaikan tekanan ya, karena adanya tekanan, bisa dijelaskan? Ya, sebagaimana tadi saya katakan, yang saya pahami dari konstruksi pertanyaan saudara penasihat hukum, inilah yang terwakili oleh istilah superior order defense. Baik. Tentu saja, agar pemahamannya lebih konkret lagi, kita perlu tahu secara spesifik situasi di mana Richard Eliezer dan Verdi Sambo berada dalam situasi kejahatan tersebut. Contoh konkret. Tadi ahli sebelumnya menyebut nama ilmuwan yaitu Milgram. Saya ulangi sedikit majelis untuk menyamakan persepsi. Milgram khusus meneliti tentang bagaimana orang bisa patuh untuk melakukan perbuatan jahat. Intinya itu. Sebelum Milgram melakukan penelitian itu, Milgram terlebih dahulu melakukan survei terhadap puluhan profesional. Pertanyaannya satu, wahai saudara, apabila saudara diminta atau diperintah untuk melakukan suatu perbuatan yang buruk, apakah saudara akan mengiyakan, saudara akan patuh, atau saudara akan menentang? Ternyata puluhan profesional yang ditanya itu semuanya percaya diri mengatakan, kami mampu menolak perintah jahat. Kami sanggup menolak perintah yang mungkin menyakiti atau merugikan pihak lain. Itulah yang kemudian melatar belakangi Milgram melakukan penelitian tersebut. Sekali lagi, fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui kenapa ada orang yang melakukan atau menunjukkan kepatuhan untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Simpulan tadi sudah disampaikan oleh ahli sebelumnya. Tetapi ada beberapa unsur yang juga ditemukan oleh Milgram yang sangat penting untuk kita cermati. Dan barangkali, sekali lagi saya tandaskan, barangkali ini juga akan bisa membantu majelis dalam memahami seberapa jauh temuan Milgram ini relevan
dalam situasi interaksi antara Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Pertama, kata Milgram, kepatuhan seseorang untuk melakukan perbuatan jahat, kepatuhan seseorang untuk melakukan perbuatan yang buruk ditentukan oleh siapa pemberi instruksi itu. Apakah sosok itu punya otoritas atau tidak punya otoritas. Itu yang pertama. Yang kedua, temuan Milgram, kepatuhan seseorang terhadap perintah atau instruksi yang diberikan kepadanya ditentukan pula oleh busana apa yang dipakai oleh si pemberi perintah. Busana apa yang dipakai oleh si pemberi perintah tersebut. Jadi kalau tadi Ali sebelumnya menyebut kata eksperimenter, Milgram mengkombinasikan. Dalam situasi tertentu, eksperimenter pemberi perintah tidak pakai kostum peneliti warna putih. Baik. Tapi pada situasi lain pakai kostum warna putih. Ternyata ada perbedaan tingkat kepatuhan. Bahwa para subjek penelitian tersebut memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi ketika eksperimenter, yaitu pemberi perintah, mengenakan kostum sebagai peneliti. Saudara, apa yang akan digali oleh penasihat hukum Eliezer dalam sidang hari ini? Kita akan bahas bersama dengan pengacara dari Richard Eliezer, Mas Roni Talapesi, dan juga ada mantan hakim serta pakar hukum pidana, Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi, Kang Asep, Mas Roni. Selamat pagi, Mas Denny. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung lagi bersama kami. Mas Roni masih berupa audio terlebih dahulu, nanti akan bergabung bersama kami dalam gambar. Tapi saya ingin tahu khususnya dari Mas Roni, menghadirkan, sudah bergabung Mas Roni, menghadirkan ahli hukum pidana dalam sidang kali ini. Angle-nya apa nanti? Apa yang masih ingin digambarkan, yang ingin didapatkan dari ahli hukum pidana dalam sidang kali ini, Mas Roni? Ya, sebelum saya menjawab Mas Tim, saya akan menjelaskan profil ahli pidana yang akan kita hadirkan pagi ini ya. Beliau merupakan salah satu dari 11 tim pembahas RKUHP dan juga merupakan salah satu jubir dari RKUHP dan KUHP yang baru. Beliau jadi ahli yang kita akan hadirkan adalah Dr. Albert Aris SH.MH. Beliau merupakan tim termuda di dalam 11 orang pembahas RKUHP yang sekarang sudah menjadi KUHP. Ini saya pernah masih tahu di Kompas yang lainnya pada ini baru dirilis namanya di sini ya, Mas Roni? Baru dirilis, selalu di Kompas kalau kita rilis. Ya, jadi pengen kita sampaikan bahwa hari ini kita tentunya akan menggali terkait dengan 51 ayat 1 perintah jabatan. Kalau proses persidangan kemarin kan kita sudah menghadirkan 3 ahli dari Romo Magnis, Profesor Romo Magnis Suseno yang terkait dengan filsafat moral, kemudian dari Mbak Lisa dari psikolog klinik, dan juga Mas Reza Indragiri terkait dengan psikolog forensik. Nah, ketiga ahli yang kemarin kita hadirkan merupakan ahli non hukum ya. Yang kita kemarin hadirkan adalah ahli non-hukum, dan hari ini ahli pidana dari ketiga ahli tersebut yang kemarin kita sudah hadirkan Senin kemarin, hari ini akan kita elaborasikan di pemeriksaan ahli pidana pada hari ini. Jadi semua konstruksi hukum yang kemarin sudah kita sampaikan terkait dengan perintah jabatan, ini kan sudah terungkap di persidangan ya, terkait perintah jabatan. Kemudian kalau kemarin kita menyimak Romo Magnis bilangnya memberi perintah itu harus bertanggung jawab. Kalau sebelumnya kita melihat ada ahli pidana yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum juga menyampaikan bahwa alat tidak bisa diminta pertanggungjawaban secara pidana. Nah, hari ini kita akan elaborasikan semuanya di pemeriksaan ahli pidana yang kita hadirkan. Tujuannya apa? Terkait dengan terungkap di persidangan bahwa klien saya patuh dan taat, kemudian adanya perintah, ini sudah sangat jelas ya. Nanti untuk persidangan hari ini Mas Tim tentunya kita akan lebih detailkan. Jadi ini akan memberikan pemahaman kepada seluruh rakyat Indonesia terkait dengan undang-undang yang KUHP terkait perintah jabatan, dan juga pun nanti kita akan melihat di KUHP yang baru yang mengatur tentang penghapusan pidana perintah jabatan. Di situ kan alasan penghapusan pidana kan salah satunya adalah perintah jabatan. Nah, ini fokus kita
Jadi ini masih nanti masih terkait Mas Roni ya. Kemarin kalau Mas Roni mencoba menggambarkan melalui ahli kondisi dari Richard Eliezer menerima perintah, maka dalam sidang kali ini dengan menghadirkan ahli hukum pidana, ini kaitannya dengan produk hukum itu sendiri, melihat kondisi yang dialami oleh Richard Eliezer masih terkait dengan sidang atau keterangan yang kita dengarkan pada sidang hari Senin kemarin, begitu Mas Roni? Betul Mas Tim. Jadi ini semua saling keterkaitan Mas Tim. Jadi ahli yang kemarin kita hadirkan dari psikolog itu menyampaikan terkait dengan profil dari klien kami, adik kami ini, Richard Eliezer. Jadi menggambarkan situasi psikolog dari adik kita ini, kemudian menggambarkan kepribadiannya. Nah, terkait dengan patuh dan taat, tidak hanya ahli kita ya, tetapi ahli juga yang dari JPU juga menyampaikan bahwa Richard Eliezer ini mempunyai kepatuhan yang sangat tinggi. Kemarin kan kita sudah detailkan kan, karena ada masa lalu bahwa ketika kecil dia memang karena kehidupannya latar belakangnya dari keluarga tidak mampu, kemudian dia berusaha untuk struggle. Nah, hal-hal itu kemarin sudah kita sampaikan di persidangan, kemudian hasil pemeriksaan tersebut diberikan kepada hakim. Perlu diketahui oleh publik bahwa pemeriksaan tersebut diperiksa secara independen. Jadi Mbak Lisa menginterview, kemudian hasil interviewnya diserahkan kepada pemeriksa yang lain, koleganya beliau, yang di dalamnya tidak menuliskan nama. Jadi yang memeriksa hasil asesmen dari psikolog klinik itu adalah koleganya, tidak menyebutkan nama. Kenapa kita seperti ini? Supaya untuk menjaga independensi dari ahli. Oke. Nah, jadi yang hasil yang kita sampaikan di persidangan ini adalah ilmiah. Semua reportnya ada. Kemarin sudah kita lampirkan dalam satu lampiran yang sudah diserahkan kepada majelis hakim dan juga diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Dan juga kalau Romo Magnis kan menjelaskan terkait dengan filsafat moral kan, tentang pertanggungjawabannya, ada kebingungan, dihadapkan sama dua norma ketika Richard Eliezer berhadapan dengan pimpinan jabatannya tinggi. Kemudian Romo Magnis sampaikan Richard Eliezer tidak bisa dipersalahkan begitu saja, karena ada namanya konflik moral dalam situasi yang tidak gampang. Ketika juga pun jaksa penuntut umum bertanya tentang sisi dari Alkitab, pertanyaan tentang rohaniawan juga ya, terkait dengan kemudian Romo Magnis sampaikan dalam situasi ini tidak semuanya bisa mengetahui, harus mengetahui yang dalam situasi seperti apa kan. Nah, itu sebenarnya sudah terungkap di persidangan. Kemudian kalau dari Mas Reza Indragiri kan ini terkait dengan penelitian Milgram, itu sudah sangat jelas. Ada kostum, kemudian ada dalam satu ruangan, kemudian ada perintah. Hal-hal seperti ini kan sudah terungkap di persidangan. Jadi konstruksi hukum yang sedang kita bangun ini Mas Tim, ini adalah berkesinambungan. Jadi kita membangun konstruksi hukum secara non hukum dulu ya. Ini menggambarkan situasi nyatanya. Dan nanti kita akan menjelaskan secara detail terkait dengan pertanggungjawaban pidananya hari ini dengan kita menghadirkan ahli pidana Dr. Albert Aris. Jadi ya, inilah menjadi kerangka konstruksi pembelaan kami ke depannya terkait dengan fakta sebenarnya bahwa Richard Eliezer ini adalah orang yang diperintah. Kemudian dalam persidangan patuh dan taat, sudah jelas. Jadi terkait dengan konstruksi hukum ini adalah kita target kita adalah penghapusan pidana. Penghapusan pidana yang menjadi target. Ya, alasan penghapusan pidana juga pun diatur dalam KUHP. Di KUHP yang baru juga pun diatur. Ada namanya juga pun sikap batin, melihat seseorang dalam dalam melakukan tindak pidana itu tergantung dari sikap batin. Itu di KUHP yang baru. Kalau pembahasan kita adalah bagaimana Richard Eliezer di dalam KUHP ada penghapusan pidana 51 ayat 1. Kalau di persidangan kan sudah terungkap perintah jabatan, kemudian dipatuh dan taat, situasi sisi psikologinya.
Jadi ini merupakan konstruksi hukumnya, target kita adalah penghapusan pidana. Oke, Mas Roni, kita harus jeda sebentar karena ada Kompas Update, tapi saya ingin nanti ke Kang Asep juga. Saya mau sidang. Oh, Mas Roni justru harus sampai di sini. Baik, Mas Roni, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sudah pukul 9 soalnya, dan sidang akan berlangsung pukul 10. Tentunya Mas Roni akan bersiap bersama Richard Eliezer. Terima kasih banyak Mas Roni, dan terima kasih sudah memberikan nama ahli yang akan dihadirkan melalui Kompas TV ini. Selamat bersidang, Mas Roni. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan Kang Asep, nanti saya akan bersama Anda, Kang Asep. Tapi kita tadi sudah melihat strateginya. Dugaan saya karena kemarin Verdi Sambo menghadirkan ahli pidana, akan dihadirkan ahli pidana untuk melawan hal tersebut. Ternyata Mas Roni mungkin sederhana mengabaikan itu dan tetap pada jalurnya untuk menegaskan ahli yang sudah dihadirkan pada hari Senin. Saya ingin tanggapan Kang Asep, tapi kita harus Kompas Update terlebih dahulu. Setelah Kompas Update, saya akan langsung ke Kang Asep usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Kasus kematian Brigadir Yosua jadi perhatian publik. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo diduga menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Yosua dan membuat skenario untuk menutupinya. Di penghujung tahun 2022, Satu Meja The Forum kembali hadirkan perjalanan kasus Yosua dalam episode Sambo dan Drama Duren 3. Rabu 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Intan Ashar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar pada hari ini, saudara, tepatnya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana kami juga di sini sudah mendapatkan informasi secara langsung dari kuasa hukum Richard Eliezer yang mana akan melangsungkan persidangan pada hari ini. Nantinya pihak dari kuasa hukum Richard Eliezer juga akan menghadirkan satu orang ahli, di mana memang kalau kami sudah mengkonfirmasi nantinya akan ada ahli penyusun RKUHP. Nah, kalau dari informasi yang kami dapatkan pula nantinya di persidangan ini akan membahas terkait dari hukum pidana begitu. Kalau memang yang di sebelumnya di sidang ahli yang meringankan pada hari Senin yang lalu, di sini sudah mendatangkan 3 orang ahli, dan kalau di sidang yang pada hari Senin yang lalu, saudara, ini menghadirkan terkait dari sisi psikologi dari Richard Eliezer sendiri. Namun pada sidang pada hari ini ditekankan terkait dari hukum pidana yang akan diberlangsungkan dan akan diperdengarkan di muka persidangan. Nah, saudara, kalau terkait dari apa yang terbaru daripada saat ini adalah kami memantau bahwasanya ada beberapa simpatisan juga dari Richard Eliezer yang sudah standby di lokasi dari pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi, saudara. Dan sekian Kompas Update pada pagi hari ini. Terus perbaharui informasi Anda bersama kami hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Buat 2 Wilgos cuma ada 1 kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat, smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Kasus kematian Brigadir Yosua jadi perhatian publik. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo diduga menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Yosua dan membuat skenario untuk menutupinya. Di penghujung tahun 2022, Satu Meja The Forum kembali hadirkan perjalanan kasus Yosua dalam episode Sambo dan Drama Duren 3. Rabu 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Baru mie oven. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak di
seruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi. Mie Oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie Oven. Inovasi Mayora. Selele isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Selele isi 4 makin seru. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Ngakunya keju. Ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Kembali di Breaking News Kompas TV, kita masih akan mengikuti jelang dari sidang yang akan menghadirkan terdakwa Richard Eliezer, sidang terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Tadi kita sempat berbicara dengan Roni Talapesi, penasehat hukum dari Richard Eliezer, yang tadi mengungkapkan di Kompas TV siapa ahli pidana yang akan dihadirkan. Dan tadi disampaikan oleh Roni Talapesi bahwa yang akan dihadirkan adalah Dr. Albert Aris, salah satu dari juru bicara RKUHP yang juga adalah ahli hukum pidana yang bisa memberikan keterangan menurut keahliannya dalam sidang kali ini. Tadi Mas Roni sudah harus pamit karena akan bersiap mengikuti sidang yang akan berlangsung pada pagi hari ini pukul 10. Sementara kita masih bersama Kang Asep Iwan Iriawan yang masih bergabung bersama kami. Kang Asep, pertanyaan yang sama tadi. Ahli hukum pidana yang kita tahu sudah akan dihadirkan oleh pengacara dari Richard Eliezer hari ini, dugaan awam seperti saya mungkin akan menduga bahwa ini akan dihadapkan pada keterangan dari ahli hukum pidana yang dihadirkan dari kubu Verdi Sambo dan Putri Chandrawati kemarin. Namun ternyata dalam keterangan dari Mas Roni Talapesi tadi, tampaknya bukan itu tujuannya. Tapi tujuan menghadirkan ahli pidana hari ini justru untuk menegaskan bagaimana posisi hukum dari keterangan yang sudah diberikan oleh 3 orang ahli yang juga dihadirkan oleh Roni Talapesi selaku pengacara Richard Eliezer pada hari Senin lalu. Ini ada grand strategy lah yang dimainkan di sini tampaknya. Kang Asep, tanggapan Anda bagaimana? Mengingat sederhana rasanya ingin membenturkan 2 pendapat ahli, tapi ternyata tidak kemakan nih Mas Roni. Justru ingin menegaskan apa yang sudah disampaikan. Kang Asep. Ya, terima kasih. Pertama, saya hari ini betul bangga, sedih, haru ya. Jadi lengkap lah. Perkara ini masa terbaik saya, jaksanya ada, penasihat hukumnya ada, hampir beberapa penasihat hukum adalah masa saya. Sekarang juga dibutuhkan ahli hukumnya adalah salah satu masa terbaik saya terkejut juga, hampir jantung saya copot gitu kan. Ini Roni ini pintar kemarin menghadirkan peran dan beberapa ahli itu yang di luar dugaan juga, hari ini juga di luar dugaan itu. Tapi betul, jadi strategi Roni itu memang harus dibaca lagi ya. Roni itu tenang, ya, tapi dia tidak pernah membentur-benturkan, bener. Dia tidak pernah membenturkan, tapi dia memberikan edukasi, sosialisasi, pemahaman tentang yuridis. Hukum itu mengenal sistem, ya. Ya, ketika ada fakta, itu mengkonstitusi, dikualifikasi, kemudian dikonstitusi, dikonstatasi. Ini ada kejadian kan, kejadian pembunuhan, itu konstitusi. Nah, dikualifikasi, ini pidana atau bukan? Nah, kemarin fakta itu dicuraikan oleh Romo itu ya. Intinya ketika bahas kemarin kita sama-sama di Kompas ya, bahwa ada orang yang bingung, tidak ada pilihan lain, bahasa saya, tapi ada dalam budaya, ya,
siap melaksanakan jabatan, tapi juga di alam lain dia juga sedang tertekan objektif yang diukur oleh Reza kemarin. Nah, sekarang peristiwa itu sudah dikualifikasi menjadi fakta, sekali lagi fakta yang ada di masyarakat, kemudian akan dikonstitusi, akan dimasukkan ke yuridis. Nampak pola ini dilakukan oleh Roni dengan baik sekali ya. Dihadirkanlah seorang ahli yang ngerti tentang hukum, yaitu dia tidak lari pasal 340. Tapi ketika kemarin Romo dengan bicara ya tentang moral, tentang suara hati, yang kemudian ukurannya parameter 5 dan parameter 3 oleh Reza, kemudian juga amadal yang tukan oleh Lisa, sekarang akan dikuatkan oleh maaf ya, Albert ini salah satu, aduh gila, saya benar-benar nggak bisa ngomong. Ya, Albert ini salah satu masa terbaik saya, yang kebetulan jadi jubirnya RKUHP, ya. Dan dia nggak izin sama saya, gue jitak tuh orang. Nah, pasti dia akan menjelaskan yang sering saya katakan itu. Dia paham sekali bagaimana lahirnya pasal 51, ya asas pasal 51, ya sering saya katakan pasal 51 itu nanti gini, saya akan sudah duga lah. Kalau murid tidak jauh dari gurunya, tapi dia lebih pintar dari saya. Kebanggaan tugasnya sudah selesai, Rom. Ya, Pak Tim, tugas saya sudah selesai sebagai hakim selesai, ke kamu selesai karena hadirlah para mahasiswa saya terbaik saya dan seluruh kelompok itu ada kan, baik jaksa, penasihat hukum dan sekarang ahli juga. Ya saya kira ini bukan abal-abal si Albert ini, nggak mungkin nggak dipercaya pemerintah sebagai juru bicara RKUHP, lo tantangannya berat, termasuk saya yang berbeda pendapat dengan mahasiswa saya. Tapi dia akan menjelaskan satu nih, kan kemarin jelas dalam tekanan budaya. Nah nanti saya duga Albertnya akan menjelaskan ajas kuiman badat ipse penese pidetur. Jadi siapa yang memerintahkan dia harus bertanggung jawab, ya. Jadi beban tidak bisa bertanggung jawab kepada pemerintah. Misalkan orang gila suruh lempar, nanti pasti dia akan jelaskan. Kedua, sering katakan juga pasti dia akan jelaskan di sini, ya. Kalau orang yang tunduk, patuh, dan taat terhadap jabatan, apapun perintahnya, tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban akan terletak pada yang memerintah. Apalagi mereka diuraikan oleh Reza, oleh Lisa, ya dan oleh Romo. Situasi itu, walau itu perbuatan jahat, perbuatan pidana. Tapi itulah kenal hukum, alasan penghapus. Saya mudah-mudahan hari akan mendengarkan ya, uraian hukum terbaik ya dari salah satu masa hukum terbaik, karena jangan saya disirik yang lain, karena banyak juga jaksa yang bikin dakwaan salah satu masa terbaik saya loh ya. Jadi biar komplit ramai di sini. Kemudian juga beberapa penasihat hukum di beberapa terdakwa juga masa terbaik saya. Nah, saya hari ini akan mendengarkan, kita sama-sama mendengarkan ya, edukasi bagaimana orang menjelaskan bahwa penghapusan perbuatan pidana itu adalah sekali lagi terlarang, dipidana. Tapi Romo menjelaskan kan, ya kalau Romo menjelaskan kemarin ya bahwa relasi kuasa, kemudian juga bahwa situasi itu ketika bingung, ya dia harus lakukan pilihan kan. Nah ketika pilihan, hukum buka. Nah hukum buka itu mudah-mudahan dijelaskan hari ini oleh ahli hukum ini, ya bahwa sebenarnya konstruksi hukum mengenal ya kalimat sekali lagi di RU yang sekarang jadi KUHP maupun dari dulu juga, maupun di dunia manapun. Alasan penghapus itu ada, gitu kan. Jadi jangan selalu mengatakan, lo itu membunuh, dilarang. Loh, nah saling suka dibandingkan dengan RR. Atau juga, dia dihajar. Kalau kemarin bagus tuh, ya dihajar kok menembak. Loh, situasinya lihat, waktu, kondisi yang tidak memungkinkan. Istilah bahasa Reza Indah itu, tekanan objektif, ya yang itu dibuktikan dengan 3 parameter. Ketika 3 parameter pada tekanan objektif yang bersangkutan harus melakukan, tidak ada pilihan lain. Ketika tidak pilihan lain, nah hukum bagaimana mengatur? Nah ini yang sering saya katakan, dulu saya kalau mengajar pidana itu paling susah menjadi contoh pasal 51. Dan saya bersyukur ya puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah hari ini ada mahasiswa saya yang dapat menemukan di segera kasus ini menjadikan contoh, terlepas apapun kita berbeda dengan siapapun ya. Jadi jangan mengatakan misalkan, loh itu perbuatan pidana, dia harusnya bisa lari. Ya nggak bisa, situasi itu tidak mungkin lari. Karena waktu yang dikatakan oleh R1 5 parameter itu tidak memungkinkan bagi seorang dan Eliezer melakukan itu. Dia tidak pilihan. Ini saya kira ini pembelajaran sangat berharga yang harus ini diuraikan oleh ahli hukum. Jadi jangan ahli hukumnya nanti jujur aja kalau Albert sampai nyimpang ngomong kemudian tidak keluar dari asas, saya akan berani mengatakan saya jitak tuh si Albert sama saya. Kalau sampai keluar dari asas dan teori hukum. Tapi saya yakin, saya percaya Albert tidak mungkin dia di tim RUU kalau dia tidak kuat, walaupun sering saya berbeda dengan beliau lah, karena beliau udah pintar. Keberhasilan guru itu adalah ketika muridnya lebih pintar dari gurunya. Saya bangga banget. Wawancara atau berbincang sama Kang Asep nggak tahu udah berapa puluh kali, baru sekali ini dengan suara bergetar ngomongin mahasiswanya ya Kang Asep. Sudah lengkap ya, dari jaksa, nasihat hukum terdakwa, sekarang dari saksi ahli juga. Mungkin 10 tahun lagi ada hakimnya juga nih mahasiswanya, Kang Asep juga nanti, atau sudah ada? Ada juga, cuman nggak menggantikan, hakim udah berapa orang, hakimnya udah ada. Okay. Saya berharap muncul, saya senang lihat murid mahasiswa saya, tugas saya udah selesai, saya tinggal balik ke kampung.
Jadi Oke, Kak Asep, mahasiswanya masih ingin ada Kak Asep pastinya. Tapi saya ingin ke apa yang dinyatakan oleh penasihat hukum dari Richard Eliezer tadi, Roni tadi. Bahwa targetnya memang sudah jelas dari tim penasihat hukum Richard Eliezer. Targetnya adalah penghapusan pidana. Jadi tidak memungkiri kejadiannya, tidak memungkiri keterlibatan atau apapun yang dilakukan oleh Richard Eliezer. Tapi targetnya adalah penghapusan pidananya. Mungkin Anda bisa secara hukum menggambarkan kepada awam, penghapusan pidana itu berarti apa? Apakah sama sekali tidak akan mendapatkan hukumankah atau pertanggungjawabannya masih adakah dalam bentuk apa atau seperti apa sebenarnya? Ini, tim saya jelasin. Di buku 2, buku 3 itu kan kejahatan dan pelanggaran. Kalau sekarang kejahatan itu perbuatan dilarang, diancam dengan pidana sekali lagi. Itu yang paling gampang. Yang paling gampang diambil sekarang ini. Ingat kan tuh kasus begal, ya? Bunuh kan? Karena membela diri, pasal 48. Nah, itu yang paling gampang dipakai oleh publik. Dia tidak bisa dipidana karena dia membela diri. Atau teman saya nih, dulu ada polisi. Kita di sebelah saya nih ada nih Pak polisi yang dulu sering juru bicara nih. Ya Pak Slamet ada. Ya sering kan ke Medan Juang nih. Sering ke Medan Juang berita undang-undang. Tembak. Ya. Nah ini yang pasal 51 ini tim ya. Kalimatnya jelas. Tidak dapat dipidana seorang yang tunduk patuh taat melaksanakan perintah jabatan. Nah itulah kalimat pasal 51 ayat 1. Itu lahir di 2 asas tadi. Orang yang memerintahkan tidak dapat, ya sekali lagi, lepas bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab, bukan yang disuruh. Itu satu. Kedua, ya, orang yang memerintah harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sekali lagi ya. Tapi yang diperintah tidak dapat bertanggung jawabnya. Nah situasi itulah yang harus digambarkan, bukan oleh. Nah kemarin Romo Magnis dan psikolog ya, baik Risa maupun Mas Reza, itu sudah dijelaskan. Artinya secara hukum, ini ada pasal 51 ayat 1 yang sampai detik ini banyak pengamat hukum, doktor hukum, profesor hukum, saya berkali-kali nantang loh, ya, tidak pernah paham. Hari ini saya kira berharap Saudara Albert akan menjelaskan. Intinya akan begini, pasal itu menyatakan salah seorang punya jabatan, apalagi waktu kan diuraikan oleh Reza, dia berpakaian polisi jenderal ya dalam waktu yang singkat dengan uniformnya dengan bahasa membentak ya, orang itu akan melaksanakan karena situasinya apalagi dia anak buah itu sebagai brimob ya, brimob itu kan seni militer, dia akan melaksanakan perintah. Nah tapi yang melaksanakan perintah itu oleh hukum dihapuskan, tidak dapat dipidana karena orang itu tidak ada pilihan lain. Nah sekali lagi, saya ulang lagi, jangan bandingkan ketika dengan si Ricky. Kalau Ricky itu ada waktu, ada tempat yang berbeda. Nah, sekarang katakan, kalau ada yang lain mengatakan, oh itu cuma menghajar loh. Kan yang pertama disuruh perintah. Artinya apa? Si Eliezer ini diperintah untuk nembak, ya. Terlepas berbeda hajar kan. Nah, ketika diperintah nembak, ketika waktu dan ruang tidak bisa berpikir, bahasa Romo kemarin bingung, orang pasti akan melakukan hal yang sama. Itu makanya di norma etika, norma agama malah kan, coba saya kasih contoh di norma agama ya. Satu ya, ketika orang tidak boleh memakan sesuatu tapi keadaan pilihan lain dia harus makan itu, berlaku itu hukum yang mengharamkan. Kedua, ketika ada peperangan, kita contoh tokoh-tokoh pemimpin agama ya, agama tertentu, saya tidak berani nyebut agama takut saya kena penodaan, itu kan peperangan membunuh ya, karena tidak pilihan lain kan, dia takut dibunuh juga kan. Nah jadi sekali lagi, perbuatan itu memang terlarang, diancam pidana. Tapi KUHP, tidak hanya KUHP, seluruh hukum-hukum pidana yang beradab, termasuk politik hukum kita yang sekarang KUHP, menganut. Maka kalimat pertama tuh yang bagus sekali tuh, menghapuskan, baru memperingan. Jadi jangan ditukar menghapus dan memperingan. Oh bagus sekali itu dikeluarkan. Ini sambil kita tunjukkan nih, Kang Asep, pasal 51, ini ayat satunya ya. Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana. Artinya kan dia penguasa yang berwenang, jangan berwenang itu suka dia tafsirkan. Oh kewenangan yang benar. Kalau kewenangan yang benar tidak akan lahir pasal 51. Pasal 51 itu lahir justru terhadap perbuatan yang dilarang. Ya dilarang itu maka dia dapat exception, kekecualian, dia tidak dapat dipidana. Dianggap itulah yang memerintahkan yang melakukan. Itulah absas yang dikatakan kuimen datat ipse pelise nete fitur. Itu yang nanti saya kira Albert akan, dia pinter loh kalau soal bahasa Latin. Saya tahu salah satu mahasiswa terbaik saya dia kalau bahasa Latin dan bahasa Belanda itulah salah satu pewaris mahasiswa terbaik saya. Saya mudah-mudahan Albert sekarang menjelaskan, tapi kalau tidak menjelaskan jangan menganggap saya gurunya, itu aja. Saya rasa ini akan menjadi beban tersendiri bagi Albert Aris tadi mengetahui bahwa izin sih, ya enak aja pergi kita bilang sama gurunya. Dosennya akan memperhatikan setiap katanya di dalam sidang nanti. Ikutin. Jadi pasti mengikuti Kang Asep. Nah Kang Asep,
kalau kita lihat lagi pasal tadi, sebenarnya jelas sekali ya, kalau perintah tersebut diikuti dan tidak boleh dipidana. Tapi apakah itu terbatas pada perintah yang masih di dalam perintah jabatan atau perintah apapun? Karena itu tadi ada kesadaran bahwa ini perintah salah, ini perintah yang melanggar hukum gitu. Itu bagaimana Kang? Itulah gini sekali itu, makanya kalau sekarang penguasa sebenarnya sih ya perintah jabatan amtelik itu bahasa Belanda amtenar itu kan pejabat di sana. Kalau dia punya kekuasaan dan kekuasaan de facto de jure di bawah kekuasaan dia, kemarin Risab dua episode di bawah otoritas dia, di bawah kendali dia, yang ambil pilihan lain, itulah perbuatan yang dilarang pun kalau itu diperintah maka yang bertanggung jawab yang memerintah itu. Jadi seolah-olah yang perintah itulah yang melakukan perbuatan. Yang diperintah adalah alat. Tadi asas wimandat itu. Jadi kalau saya perintahkan ya perbuatan, sekali lagi. Kalau perbuatan baik tidak mungkin lahir pasal 51. Pasal 51 itu ya untuk mengenyampingkan bahasa hukumnya, untuk menghapuskan ya sehingga hukum dikenal. Itulah alasan pemaaf. Jadi maafkan, benarkan secara hukum karena dia situasinya sedang bahasa Romo, dia bingung. Jadi sekali lagi, itu kalau perintah benar mah nggak mungkin lahir pasal 51. Misalkan gini, saya komandan, Timi Barada, atau dibaliklah, Timi Barada, saya kopral, kopral Asep, kamu bantu tuh masyarakat, bikin sosial, itu nggak mungkin lahir. Nggak mungkin masuk ke pasal 51 ya, nggak ada urusan gitu ya. Perbuatan yang dilarang, nah ketika yang dilakukan, dia bisa dihapuskan. Tapi kalau pasal 51 harus membuat perbuatan yang baik nih, pahami teman-teman para pakar hukum, profesor hukum, ayo diskusi sama saya pakai bahasa Belanda, saya tunggu di kampus ya. Kalau itu berbuat baik tidak mungkin lahir pasal 51. Pasal 51 itu tadi mengenyampingkan perbuatan yang dilarang. Kalau itu berbuat baik, ya nggak mungkin lahir. Perbuatan nggak usah diatur. Kata Jenderal Timi, Kopral Asep, ya bersihkan jalan, bantu anak yatim, sumbang Cianjur, itu nggak usah diatur, itu berbuat baik. Tapi pasal 51 lahir itu ketika perbuatan itu dilarang, maka tidak dapat dipidana karena ada perintah jabatan. Pejabat itulah sebagai yang harus bertanggung jawab. Jadi beban tanggung jawabnya beralih kepada yang memerintah. Itulah ajas mandat ipse pelesen dividitur. Wah. Jadi ini saya ingin minta keterangan mengenai ini lagi nih Kang Asep. Perintah jabatan. Nah, ini untuk melaksanakan perintah jabatan. Apakah ini berarti memang harus ada pernyataan yang tadi Anda sebutkan de facto, de jure yang menentukan bahwa orang tersebut adalah atasan saya sehingga saya melaksanakan perintahnya, atau harus di dalam ranah tugas atau apa? Kata perintah jabatan ini apakah bisa menjadi jebakan mengingat misalkan begini, memang seorang itu jenderal, misalkan dalam kasus obstruction of justice, orang itu memang jenderal tapi bukan atasan saya, begitu. Apakah ini juga masuk atau seperti apa sebenarnya? Satu ya, kalau itu sedang melaksanakan tugas itu perintah undang-undang. Tadi contohnya ya, Kombes Slamet saya perintahkan oleh Jenderal Asep. Perang, kan. Wah, itu baru undang-undang sedang peperangan. Tapi kalau sekarang tadi harus de facto, de jure, otoritas di bawah kendali. Tapi itu enggak, maaf ya, Pangdam A misalkan atau Kapolda A perintahkan Barada yang ada di wilayah lain, itu nggak bisa, tidak di bawah otoritas, di bawah kendali. Ini mah jelas-jelas sekali lagi situasinya tadi ya, yang akhirnya dia bingung karena dia atasannya langsung de facto de jure, kemudian otoritasnya di bawah langsung, ya itu kan kena. Tapi kalau tiba-tiba saya merasa perwira tinggi ya, kepolisian ya, perintahkan misalkan yang tidak di bawah kendali saya, di bawah otoritasnya, ya nggak bisa, karena dia jauh, bisa seperti RR, bisa lompat, bisa kabur. Kalau ini nggak bisa, situasinya memang situasi saat itu ya nggak bisa, apalagi tadi yang sudah dikatakan oleh saya, derajatnya 19 pangkat yang sangat jauh, waktu yang tidak memungkinkan, dia pakai uniform loh, ya, nggak pakai uniform aja bisa takut kan. Lihat misalkan Kombes Slamet dia ada bawahnya ada Barada Asep, ya takut sama Barada Asep sama Kombes Slamet. Jadi satu lagi nih Kang Asep, masih kata-kata dari pasal 51 ayat 1, kata tidak boleh dipidana di sini. Apakah sebenarnya hal ini sudah bisa masuk sebenarnya dalam pembelaan di awal sekali pada saat didakwa? Gini, jadi tapi itu proses dulu, harus dalam bentuk putusan. Memang itu tidak dapat dituntut, tidak dapat, cuman harus diproses itu, nanti bentuknya putusan hakim. Harus diproses, nanti hakim dengan putusannya. Tadi saya katakan, jaksa juga berhak untuk bebas. Ya seperti kasusnya yang sebelumnya ada kasus yang perempuan itu. Kemudian juga hakim jatuhkan. Jadi tidak boleh, ini karena nggak boleh diproses, udah nggak diproses. Enggak. Inilah yang harus muncul di persidangan, dibuktikan dulu. Nah, situasi tadi bingungnya atau tidak ada pilihan lainnya itu harus dibuktikan di persidangan.
Nah, kalau tidak di persidangan nanti orang mengatakan, oh saya diperintah jabatan, nih Kombes Slamet ini perintah aja Kopral Asep. Ya nggak bisa. Itu dibuktikan dalam persidangan. Di persidangan sekarang udah fakta itu ada kan, tadi saya bilang. Ketika kita mengkonstatasi faktanya ada, kita kualifikasi. Nah sekarang ahli hukum akan mengkonstitusi. Sebenarnya tugasnya hakim tuh. Tapi saya mudah-mudahan hakim, tapi kalau tidak sejalan juga masih ada upaya hukum banding sama kasasi. Saya berharap ini akan menjadi sejarah hukum, tim ya, sejarah hukum Eliezer sebagai JC membuka dan aib polisi dibuka oleh terlepas itu mengena. Tapi sekarang hak polisi mau berbuat baik. Kita dukung Kapolri bahwa ini akan membuka, memperbaiki itu ya. Itu memperbaiki citranya dan ini terbuka. Ketiga, ada sejarah hukum ya, bahwa hukum tuh dibuktikan oleh orang-orang bukan hukum ya, misalkan yang paham, yaitu kemarin Romo Magnis menjelaskan secara filosofisnya. Ini loh filsafat ketika orang harus istilah beliau diperingan karena tekanan krisis moral kemudian suara hati, nah kemudian diperjelas oleh psikolog. Itulah ada harus diukur ya, miligram itu, ukuran pala miligram itu. Kalau saya jelasin kan enak kan, itu bukan bidang saya, bidangnya Mas Reza dan Lisa. Itu dengan pas. Bayangin kemarin Lisa membuktikan kita yang ditanya, dia keluar data dan hasil penelitian dan diuji oleh pihak lain. Itu saya kira ahli yang betul-betul ahli. Dan sekarang ketika kualifikasi itu di konstitusi dijuridiskan ya, dalam bentuk yang dikembalikan. Ini loh ada di hukum itu, yaitu pasal 51. Tapi kalau terpaksa pasal 48. Tapi kalau perintah undang-undang ada pasal 50. Tim, betul, saya katakan pasal 51 kami menjelaskannya susah sekali kepada mahasiswa. Ya, jadi banyak mahasiswa yang tidak pernah paham. Hari ini kebanggaan saya ya adalah orang akan menjelaskan pasal 51 biar paham semua. Jadi maksudnya itu emang susah di perkara susah, tapi banyak perkara ya. Sebenarnya ada penelitian yang komplit pasal 51 itu ya. Satu mahasiswa saya lagi di tempat lain, teman dia nggak mungkin tidak dipanggil, itu menjelaskan dari beberapa kasus ya, tapi kesimpulan tadi mengukur pasal 51 tadi de facto, de jure, otoritas, kemudian pengendalian. Ya, jadi sekali pasal 51 mudah-mudahan hari ini menjadi jurisprudensi sejarah hukum. Jadi ada keberanian orang-orang kecil ya ketika diperintah dia laksanakan, tapi setelah itu dia harus bunyi. Itulah lahir JC. Ketika lahir JC harus diproses. Ketika diproses, penuntut umum, hakim wajib tidak dipidana. Itu kalimatnya. Oke. Kang Asep, terima kasih banyak. Kita belajar banyak khususnya mengenai pasal 51 yang menjadi target dari penasihat hukum dari Roni Talapesi. Kang Asep pasti akan mengikuti jalannya sidang, banyak mahasiswanya di situ soalnya, jadi pasti akan mengikuti. Kita akan lihat nanti bagaimana jalannya sidang. Kang Asep, terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Balik. Tim, ada selamat. Salam sehat untuk Kang Asep. Kita akan kembali lagi di Breaking News Kompas TV dengan informasi lainnya. Nanti akan disambung oleh rekan saya Pascal Siswari. Usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Breaking News. Beragam kasus kejahatan terjadi di sepanjang tahun 2022. Terdakwa Rianto, Kolonel Infanteri, penjara seumur hidup. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Tony Salmanan dengan pidana penjara selama 4 tahun. Woi, kamu bukan polisi asli, woi. Jangan mau deh, bukan polisi asli. Itu HP-nya nggak sesuai, Mbak, karena sudah banyak kasus penipuan yang membeli HP itu. Target Kilas Kriminal 2022, Rabu 28 Desember, pukul 10:30 malam, Kompas TV. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi
mainan ecornya? Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang di-mix di Indomie hype abis kebab rendang. Mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Anda kembali bergabung di Breaking News Kompas TV. Saya Pascal Iswari. Saudara, hari ini kami masih akan memantau lanjutan jalannya sidang dari pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini yang akan menjalani sidang adalah terdakwa Richard Eliezer yang tadi pagi juga sudah berangkat menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini adalah gambar yang kami dapatkan dari tim liputan kami, saudara. Richard Eliezer akan berangkat menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini Richard Eliezer akan kembali menghadirkan keterangan ahli dan hari ini akan menghadirkan 1 orang ahli hukum pidana, saudara. Sementara itu kita akan memberikan informasi lain juga, saudara. Dari Istana Negara, hari ini Presiden akan melantik Kasal baru, yaitu Laksamana Madya Muhammad Ali akan dilantik menjadi Kasal hari ini. Ini adalah gambar terkini yang bisa Anda saksikan dari Istana Negara, tempat pelantikan hari ini akan digelar, saudara. Laksamana Madya Muhammad Ali akan menggantikan Laksamana Yudo Margono yang pada beberapa waktu lalu sudah dilantik menjadi Panglima TNI dan hari ini penggantinya yaitu Laksamana Madya atau Laksdia Muhammad Ali akan dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Kasal ini membawa sejumlah pekerjaan rumah bagi Laksamana Madya Muhammad Ali pasca nanti dilantik oleh Presiden Joko Widodo, terutama kalau dari DPR ini meminta Kasal baru ini untuk memperhatikan sistem persenjataan atau alat utama sistem persenjataan alutsista di Angkatan Laut dan juga kesejahteraan prajurit juga tentunya harus menjadi perhatian besar dari Kasal baru ini, saudara. Jika hari ini Laksamana Madya Muhammad Ali dilantik menjadi Kasal, maka Laksamana Yudo Margono akan melepaskan jabatannya dari Kasal karena pasca dilantik menjadi Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono ini rangkap jabatan sebagai Panglima TNI dan juga Kasal. Karena tidak boleh ada kekosongan jabatan atau kekosongan dari jabatan Kasal ini, maka Laksamana Yudo Margono sempat rangkap jabatan menjadi Panglima TNI dan juga Kasal. Dan hari ini Laksamana Madya Muhammad Ali akan dilantik secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara sebagai Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal. Persiapan sudah dilakukan dari Istana Negara, saudara, semua sudah siap dan tampaknya Presiden Joko Widodo juga sebentar lagi akan hadir karena dijadwalkan pelantikan akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo sudah hadir langsung di Istana Negara, saudara, untuk melantik Laksamana Madya Muhammad Ali. Kita akan langsung menuju ke Istana Negara untuk menyaksikan jalannya pelantikan Laksdia Muhammad Ali menjadi Kasal.
Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 100 TNI tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat Laksamana TNI Yudo Margono SEMM NRP 9168P dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Laksamana Madya TNI Muhammad Ali SEMM MTR Opsla NRP 9600P sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Ketiga dan seterusnya. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Kepala Staf Angkatan Laut oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Kepala Staf Angkatan Laut, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Laksamana Madya TNI Muhammad Ali SEMM MTR Opsla, apakah saudara beragama Islam? Islam. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Laksamana Madya TNI Muhammad Ali dimohon menuju meja penandatanganan.
Kepada para saksi dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan Laksamana Madya TNI Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para saksi dan Laksamana Madya TNI Muhammad Ali dimohon kembali ke tempat semula. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 101 TNI tahun 2022 tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia atas nama Laksamana Madya TNI Muhammad Ali SE MM MTR Opsla NRP 9600P dari Laksamana Madya TNI menjadi Laksamana TNI terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan Presiden Republik Indonesia ini. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan Kepala Staf Angkatan Laut oleh Presiden Republik Indonesia. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti oleh para undangan lainnya. Laksamana Muhammad Ali setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo saat ini resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal. Sebelumnya, Laksamana Muhammad Ali menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkop Gapwilhan 1, Saudara. Dan saat ini Laksamana Muhammad Ali sudah resmi menjabat sebagai Kasal. Pelantikan sudah dilakukan tadi oleh Presiden Joko Widodo dan saat ini seperti biasa setelah pelantikan beberapa kerabat dan juga tadi beberapa menteri yang hadir seperti Menseknek Pratikno, lalu juga ada Menteri Pertahanan Prabowo, lalu ada Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Wakil Presiden Maruf Amin sudah memberi selamat atas pelantikan dan jabatan baru dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Muhammad Ali ini lulus dari Akademi Angkatan Laut di tahun 1989 dan langsung ditempatkan di kapal selam TNI Angkatan Laut, Saudara. Beberapa rekam jejak Muhammad Ali atau Laksamana Muhammad Ali di awal-awal karirnya di Angkatan Laut ini sempat menjadi perwira Departemen Operasi Kapal Perang Republik Indonesia di tahun 90, lalu di tahun 92 karir Muhammad Ali ini pindah dari kapal patroli cepat kelas Attack ke kapal selam KRI Nanggala 402. Nah di tahun 93 Muhammad Ali berpindah dari kapal selam KRI Nanggala ini ke kapal selam KRI Pasopati 410, menduduki jabatan tersebut selama kurang lebih 2 tahun, Saudara.
Kami sudahi saudara informasi dari Istana Negara, Laksamana Muhammad Ali yang sudah resmi menjabat sebagai Kasal. Kita nanti akan kembali menginformasikan kepada Anda jalannya sidang lanjutan dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV segera kembali. Kasus kematian Brigadir Yosua jadi perhatian publik. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo diduga menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Yosua dan membuat skenario untuk menutupinya. Di penghujung tahun 2022, Satu Meja The Forum kembali hadirkan perjalanan kasus Yosua dalam episode Sambo dan Drama Duren 3. Rabu 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Moyang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari gak cobain. Dari Wingswood. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat. Ngebersih mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wingswood. Kami langsung menuju ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, Richard Eliezer sudah masuk ke dalam ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kembali melanjutkan persidangan pada hari ini. Kuasa hukum dari Richard Eliezer akan menghadirkan ahli untuk dimintai keterangannya. Keterangan ahli yang akan hadir pada sidang kali ini adalah Albert Aris yang merupakan ahli hukum pidana dan juga sekaligus merupakan tim sosialisasi KUHP nasional. Ini adalah keterangan ahli yang akan meringankan terdakwa Richard Eliezer setelah pada Senin kemarin dihadirkan juga 3 ahli untuk dimintai keterangan. Mulai dari Guru Besar Filsafat Moral Frans Magni Suseno, lalu juga ada psikolog klinik dewasa Liza Mari Japri, dan yang terakhir ada juga psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Dan hari ini akan melengkapi keterangan ahli yang sudah ditanya pada hari Senin lalu, yaitu ahli hukum pidana Albert Aris. Beberapa hal yang juga sudah dimintai keterangan dari ahli, yaitu beberapa hal yang disampaikan pada Senin lalu dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang digelar pada Senin kemarin. Penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer ini menghadirkan 3 ahli, tadi dia sudah sampaikan. Pertama ada ahli filsafat moral, saudara, Frans Magni Suseno, yang banyak bercerita atau banyak menyampaikan soal keahliannya soal filsafat moral ataupun etika. Dari beberapa hal yang disampaikan oleh Frans Magnis dalam sidang Senin kemarin, menurut Frans Magnis, kalau ada orang yang atas perintah orang lain bisa menghilangkan nyawa, dalam hal ini adalah menembak seseorang, sebenarnya bisa dilihat dari kesadaran orang tersebut.
Menurut Frans Magnis, dari beberapa kajian ataupun ilmu yang ia pelajari, bisa saja si penembak sebenarnya dalam kondisi kebingungan atau bingung karena berhadapan dengan dua norma. Itu yang disampaikan oleh Frans Magnis dari sisi keilmuan yang dimilikinya. Sementara dari ahli psikolog forensik yang pada Senin kemarin menghadirkan Reza Indragiri, ini menyampaikan kalau ada kemungkinan Richard Eliezer ini memiliki atau menghadapi tekanan yang sangat besar saat menerima perintah dari Verdi Sambo sebagai komandannya ataupun atasannya. Nah, atas kondisi yang diistilahkan oleh Reza Indragiri adalah superior order defense. Jadi dari dua ahli ini sama-sama memberi keterangan yang mirip soal kondisi Richard Eliezer ketika di Juli lalu menembak almarhum Brigadir Yosua, saudara. Nah, sekarang hari ini untuk melengkapi keterangan-keterangan ahli yang sudah disampaikan di Senin kemarin akan dihadirkan juga dari sisi keilmuan hukum pidana dan akan disampaikan oleh ahli hukum pidana Albert Aris. Nah, sementara itu satu ahli lagi yaitu dari sisi psikologi klinis Liza Mari Japri menjelaskan soal kuasa, kembali soal kuasa yang banyak disampaikan dan juga ditekankan oleh ketiga ahli yang hadir pada Senin kemarin. Kenapa sulit sekali mendobrak ataupun menghilangkan situasi dalam penuh tekanan misalnya. Nah, ini menurut Liza Mari Japri, orang yang berada di bawah relasi kuasa biasanya akan menjalankan perintah karena memiliki memori soal konsekuensi. Jadi kalau nanti menolak perintah, tentu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Nah, ini juga jadi salah satu keterangan yang disampaikan. Kalau Anda lihat, saudara, dari ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini adalah gambarnya. Kalau Anda lihat di sisi tempat penonton, ini biasanya kalau sidang Richard Eliezer sudah pasti akan ada tim dari LPSK, mengingat Richard Eliezer merupakan justice kolaborator, maka setiap persidangan akan ada tim dari LPSK. Tapi tidak hanya itu, karena sudah beberapa kali persidangan, ini ada juga kelompok ataupun komunitas yang menamakan dirinya sebagai pendukung Richard Eliezer yang selalu hadir dalam persidangan Richard Eliezer. Jadi kalau tadi Anda lihat dari tempat penonton ataupun tamu berdiri, ini banyak juga kelompok pendukung Richard Eliezer yang menyaksikan jalannya sidang pada hari ini. Tadi juga kuasa hukum Richard Eliezer yaitu Roni Talapesi sempat meminta Richard Eliezer untuk berdiri membalikkan badan karena ada beberapa orang yang meminta untuk memfoto Richard Eliezer dari tempat mereka berdiri. Kembali kami informasikan, saudara, hari ini akan digelar sidang lanjutan dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini kuasa hukum ataupun tim kuasa hukum Richard Eliezer yang diketuai juga oleh Roni Talapesi akan menghadirkan satu orang ahli yang merupakan ahli hukum pidana. Albert Aris akan hadir pada sidang pada hari ini. Informasi ini kami dapatkan secara resmi langsung dari kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, yang pada pagi tadi juga sempat berbincang dengan kami di Breaking News Kompas TV, saudara. Kehadiran dari ahli hukum pidana dalam sidang hari ini menurut Roni Talapesi bukan untuk membenturkan keterangan dari ahli hukum pidana yang
minta atau yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tapi untuk memberi gambaran lebih jelas saudara soal kasus ini. Majelis Hakim sudah memasuki ruang persidangan, saudara, artinya sidang akan segera dimulai. Kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyaksikan jalannya sidang hari ini. Saudara Richard sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, silahkan pindah di sebelah tempat duduk penasihat hukum saudara. Baik yang mulia. Saudara penasihat hukum, hari ini kesempatan saudara untuk menghadirkan saksi meringankan atau saksi ahli. Sudah hadir? Terima kasih mulia dan terima kasih jaksa penuntut umum juga para hadirin yang sudah hadir, bahwa hari ini kita akan menghadirkan satu ahli pidana yang mulia. Ahli pidana. Silakan dihadirkan. Ya. Silakan duduk. Silakan. Boleh saya pinjam kurikulum vitae saudara? Dr. Albert Aris SHMH, betul ya? Tempat tanggal lahir 12 Mei tahun 85, alamat Puri Gardena F2 nomor 18A, RT 5 RW 14, Jakarta Barat. Benar ya? Agama Kristen Protestan, pekerjaan pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Ya. Saudara dalam hal ini sebagai ahli untuk menerangkan apa? Mohon izin majelis, saya hadir di sini untuk menerangkan mengenai kesalahan, pertanggungjawaban, dan juga perintah jabatan atau amtelk bevels sebagaimana dimaksud pasal 51 KUHP. Baik. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara terlebih dahulu disumpah. Saudara kenal dengan terdakwa? Tidak ada hubungan keluarga juga ya. Baik, silakan berdiri dulu, diambil sumpahnya. Ya, silakan. Saya berjanji sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan sesuai dengan keahlian saya dan ilmu pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk. Baik, silahkan penasihat hukum terdakwa untuk bertanya terlebih dahulu. Waktu saudara kurang lebih 1 jam.
Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin, ahli yang kita hadirkan adalah ahli pidana yang merupakan pengajar hukum pidana Universitas Trisakti. Ahli juga sebagai salah satu anggota tim pembahas RKUHP dan juga sekaligus salah satu jubir dari RKUHP dan atau KUHP yang baru. Kami akan bertanya kepada Saudara ahli. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini, pada siang hari ini di persidangan yang mulia ini. Kami akan bertanya, apakah pengertian perbuatan pidana juga mencakup pertanggungjawaban dalam hukum pidana Indonesia? Sebelum saya menjawab pertanyaan penasihat hukum, perkenankan saya menyampaikan bahwa saya hadir di sini majelis secara pro bono atau cuma-cuma gratis. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada majelis hakim, perkenankan saya menyampaikan ius curiae novit, artinya hakim dianggap tahu hukum. Kehadiran saya di sini hanya untuk memberikan perspektif-perspektif yang sekiranya menguntungkan bagi terdakwa Richard Eliezer. Terima kasih. Izin menjawab majelis? Silakan. Baik. Tadi pertanyaan dari penasihat hukum menanyakan apakah ada perbedaan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, kurang lebih seperti itu ya. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila dilanggar diancamkan dengan sanksi atau nestapa berupa hukuman pidana. Nah, hukum pidana Indonesia memisahkan antara tindak pidana dan juga pertanggungjawaban pidana. Artinya, orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ini adalah konsekuensi dianutnya paham dualistis dalam hukum Indonesia yang secara langsung memisahkan antara tindak pidana atau strafbar fate dengan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pertanggungjawaban majelis, itu merupakan suatu keadaan normal psikis yang membawa pada 3 macam kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan dimaksud, khususnya perbuatan pidana ya. Yang kedua adalah dia mampu mengisafi bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketertiban umum masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir, si pelaku mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Dengan kata lain, dia berada dalam kehendak bebas untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau strafbar fate. Demikian. Terima kasih untuk penjelasannya, Ali. Kemudian kami akan bertanya selanjutnya, apakah pertanggungjawaban pidana tersebut juga mencakup mengenai kesalahan, ajaran mengenai kesalahan apa yang dikenal dalam hukum pidana di Indonesia? Baik, terima kasih penasihat hukum. Berbicara pertanggungjawaban atau Turkeningvatsbaarheid, itu adalah ekuivalen atau sama dalam pengertian kesalahan dalam arti yang luas. Nah, tadi saya sudah menyampaikan elemen-elemen dari pertanggungjawaban. Nah, bicara tentang ajaran kesalahan apa yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia, maka ada 2. Yang pertama adalah ajaran kesalahan psikologis atau psychological begrip. Ajaran ini salah satunya diperkenalkan atau diajarkan oleh Simons, ya, yang berupaya untuk melihat dan mengamati sikap batin dari si pelaku ketika dia melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan ajaran yang kedua mengenai kesalahan adalah ajaran kesalahan normatif deskriptif atau normatif skut begrip. Ini merupakan kesalahan yuridis dengan menggunakan penilaian-penilaian yang bersifat normatif dari luar diri si pelaku untuk melihat apakah orang ini dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Nah, mungkin kalau kita mempelajari hukum pidana,
kita pernah mendengar satu nama yang selama ini sering disebut-sebut, yaitu Profesor Mulyatno ya. Jadi Profesor Mulyatno pada waktu konsentrasi untuk kedaulatan negara, utamanya di laut, itu yang menjadi tanggung jawab besar dari Kasal yang baru, Pak Muhammad Ali. Utamanya juga yang berkaitan dengan pulau-pulau terdepan, perbatasan, yang harus menjadi titik perhatian. Ya, itu aja. Soal alasan memilih Pak Muhammad Ali sebagai Kasal, pertimbangan? Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapwilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat, dan beliau memiliki leadership yang baik. Soal Laut Cina Selatan ada arah khusus nggak Pak? Ke Kasal yang baru? Laut Cina Selatan Pak? Ya tadi kan saya sampaikan perbatasan, yang berkaitan dengan perbatasan, utamanya laut. Bukan perbatasan daratan, perbatasan yang berkaitan dengan laut. Tapi Pak, kan alutsista kita masih kurang. Ya, termasuk juga modernisasi alutsista kita yang berkaitan dengan laut, yang harus terus diperkuat. Ya, dan Pak, boleh nggak Pak soal mitigasi cuaca ekstrim Pak? Ikuti semua informasi dan ikuti semua yang disampaikan oleh BMKG. Ya. Makasih Pak. Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal setelah melantik Laksamana Muhammad Ali menjadi Kasal, saudara, seperti misalnya Laksamana Muhammad Ali ini dipilih karena rekam jejaknya di Angkatan Laut dan juga dianggap kepemimpinannya baik di Angkatan Laut. Kita akan menuju ke Istana Negara kembali, saudara. Bapak Presiden sudah ditekankan bahwa penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut, terutama di wilayah perbatasan, di mana saja. Tidak hanya di Laut Cina Selatan, pokoknya di seluruh perbatasan laut harus ditingkatkan. Ya, baik penegakan kedaulatan maupun penegakan hukum. Jadi tidak memandang mana. Dan sekarang kondisi sudah relatif aman, lebih aman dari beberapa tahun sebelumnya. Untuk kekuatan alutsista sendiri seperti apa? Kekuatan alutsista dari Bapak Presiden utamakan atau kembangkan industri perkapalan dalam negeri untuk Angkatan Laut, terutama dalam pembangunan kekuatan yang berupa KRI. Jadi sekarang ini TNI Angkatan Laut sudah mungkin 70% menggunakan produk dalam negeri, kapal-kapalnya. Mudah-mudahan, saya harapkan demikian. Potensi kerawanan di laut apa sih Pak? Potensi kerawanan di laut ya masih seperti biasa. Kalau bulan-bulan ini kan cuaca ya, cuaca yang kurang bersahabat bulan-bulan Desember ini. Tapi kalau masalah kerawanan lain adalah penyelundupan. Bapak Presiden juga menekankan untuk mencegah atau menghentikan kegiatan penyelundupan maupun kegiatan ilegal di laut atau lewat laut lainnya. Pak, dari Pak Yuda ada tugas khusus nggak ada buat Bapak? Ya, saya pasti akan melanjutkan apa yang hal-hal yang akan menjadi poin konsentrasi Laksamana Muhammad Ali menjadi Kasal adalah alutsista, di mana pesan dari Presiden adalah mengutamakan alutsista perkapalan dalam negeri dalam memodernisasi alutsista Angkatan Laut, dan juga tentunya kedaulatan negara di laut, terutama soal perbatasan. Kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali, saudara, untuk menyaksikan jalannya persidangan Richard Eliezer. Maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelek bevel yang diberikan oleh
penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis mohon izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh yang bersangkutan. Terima kasih atas penjelasan ahli. Kemudian, sebagai salah satu anggota tim pembahas KUHP dan tim sosialisasi KUHP, bagaimana rumusan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam KUHP yang baru saja disahkan, meski KUHP nasional tersebut baru akan berlaku 3 tahun kemudian? Tolong jelaskan, Saudara ahli. Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari penasihat hukum, rumus dari pasal 51 itu mengatakan tidak dipidana, niat strafbar, atas suatu faith atau perbuatan ya. Nah, tetapi kalau kita cermati lebih lanjut sambil mungkin mohon izin apakah bisa ditampilkan, mohon izin majelis, apakah bisa ditampilkan rumusannya? Baik ya. Jadi perbuatan ini sebenarnya adalah perbuatan pidana. Maka dari itu dalam pasal 51, mohon izin majelis apakah saya boleh menyerahkan juga? Izin mengulangi majelis. Jadi dalam pasal 51 ayat 1 ini yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum. Berarti sebenarnya ada suatu perbuatan melawan hukum di sana gitu. Tapi memang rumusan awalnya adalah faith ya atau perbuatan. Nah, tapi dalam KUHP yang baru saja disahkan meskipun daya lakunya itu 3 tahun kemudian, tapi sekiranya ada nilai-nilai hukum yang mungkin bisa kita gali di sini. Dalam pasal 32 KUHP baru, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi KUHP baru secara ekspresif verbis menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena adanya suatu perintah jabatan, maka dia tidak dipidana. Nah, lebih seperti itu. Nah, jadi ada penegasan dari KUHP bahwa perbuatan atau faith yang dimaksud dalam perintah jabatan atau amtelk bevel ini adalah perbuatan yang dilarang atau bisa dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid. Demikian majelis. Mohon izin majelis diteruskan rekan saya. Baik, terima kasih Saudara Ali. Melanjutkan tadi Saudara Ali telah menyebutkan soal perintah jabatan ya. Saya ingin langsung ke pertanyaannya. Apa saja yang menjadi unsur-unsur utama dari perintah jabatan tersebut? Dan perkembangan tafsir mengenai yang dimaksud soal penguasa yang berwenang dalam putusan pengadilan di Indonesia khususnya. Baik, terima kasih penasihat hukum. Jadi penegasan mengenai bahwa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang, mohon izin majelis sekaligus sebenarnya mengakhiri perdebatan di antara para pengamat hukum, apakah perbuatan yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang itu sebenarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak gitu ya. Nah, tadi kalau ditanyakan apa saja unsurnya, maka kalau kita merujuk pada perkembangan
jurisprudensi, putusan-putusan pengadilan mulai dari tahun 1950 sampai 1970, maka sebenarnya titik tekan dari jurisprudensi ini adalah yang pertama subjek dari pemberi perintah tersebut. Artinya bicara tentang subjek pemberi perintah tersebut atau pejabat yang berwenang atau penguasa yang berwenang yang dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai bevoegde gezag, itu berarti dia memang memiliki otoritas. Dan titik tekan yang kedua dari jurisprudensi tersebut adalah isi perintah tersebut. Ada perintah jabatan yang diberikan oleh orang yang memang memiliki otoritas untuk memberikan perintah tersebut. Nah, dalam perkembangannya majelis, meskipun tidak ada kaitannya langsung dengan pasal 51 KUHP, ada beberapa putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam kurun waktu 2004 sampai 2007. Ada tafsir dari Mahkamah Agung atau ratio decidendi ya sebagai pertimbangan hukumnya, itu yang menafsirkan sebenarnya siapa yang dimaksud dengan penguasa yang berwenang atau pejabat yang berwenang tadi gitu ya. Nah, jadi menurut Mahkamah Agung itu yang pertama adalah ada hubungan secara de facto dan de jure dari perintah yang diberikan tersebut. Dan kemudian titik tekan yang kedua adalah ada pengendalian efektif yang lahir dari hubungan hierarkis kepemimpinan atau chain of command yang biasanya bisa dijumpai dalam dunia kemiliteran atau juga dunia kepolisian. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Ali. Nyambung dari pertanyaan tadi soal perintah jabatan, parameter apa yang dapat digunakan untuk menilai dan menguji bahwa pelaksanaan suatu perintah jabatan tersebut memang benar-benar dapat membebaskan si penerima perintah dari pertanggungjawaban pidana? Mohon izin majelis, memang benar secara objektif perlu saya sampaikan, tidak semua perintah jabatan itu bisa membebaskan si penerima perintah ini dari pertanggungjawaban pidananya. Akan tetapi paling tidak ada dua asas yang bisa kita gunakan secara objektif atau menjadi parameter untuk menguji keabsahan dari perintah jabatan atau amdal bevel tersebut. Yang pertama adalah asas proporsionalitas. Proporsionalitas ini adalah berbicara mengenai bagaimana keadaan, bagaimana cara, bagaimana alat, sarana dan prasarana yang digunakan pada saat memberikan perintah dan pada saat perintah jabatan tersebut dilaksanakan. Dan yang kedua, terdapat asas subsidiaritas. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika seorang menerima perintah jabatan dari seorang yang memiliki otoritas, sesungguhnya penerima perintah ini menghadapi konflik, ya, konflik antara dua kewajiban hukum. Di satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu perbuatan pidana, tapi di satu sisi dia harus ada ketaatan melaksanakan atau mentaati perintah tersebut. Nah, ketika diperhadapkan pada dua kewajiban ini, maka asas subsidiaritas akan menguji mana yang sebenarnya harus lebih dipilih oleh si penerima perintah. Dan pada umumnya dari historical pembentukan pasal ini, umumnya orang akan lebih menaati perintah jabatan ketimbang menghindari kemungkinan dirinya dapat dipidana. Demikian. Apabila seseorang penerima suatu perintah jabatan dari penguasa atau pejabat berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, misalnya tindak pidana pembunuhan, apakah si penerima perintah dapat berlindung dan dengan menggunakan alasan adanya perintah jabatan sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 KUHP yang saudara Ali tadi? Iya. Jadi sebenarnya pembentuk undang-undang ketika merumuskan perbuatan yang dilaksanakan karena perintah jabatan sama sekali tidak membatasi perbuatan pidana apa saja yang diatur dalam pasal 51 ini, karena ini memang adalah ketentuan yang bersifat umum ini, pasal 51 ini.
Jadi memang pada prinsipnya hakikatnya orang itu tidak boleh membunuh. Orang itu tidak boleh merusak barang milik orang lain atau tidak boleh mengambil milik orang lain. Tetapi karena perintah tersebut, elemen dari perbuatan melawan hukum itu dihapuskan. Nah, mengapa demikian? Karena memang ketika perintah jabatan ini diberikan, ada hubungan hukum publik yang terjalin di antara pemberi dan penerima perintah atau public retalic for holding. Meskipun dalam perkembangannya bukan lagi hanya perintah melainkan juga instruksi, dan hubungan antara yang diberi dan diberi perintah itu tidak harus berstatus pegawai negeri gitu ya, ada hierarki seperti itu. Yang penting ada otoritas publik ya dari seorang penguasa atau pejabat yang berwenang tersebut. Baik, lanjutkan sama rekan saya yang mulia. Ya, ahli izin melanjutkan. Ini saya melanjutkan mengenai perintah jabatan ya. Bagaimana pandangan ahli mengenai kaitan antara pelaksanaan dari perintah jabatan dengan penyertaan atau dalaming dalam konteks hukum pidana? Berbicara mengenai kaitan antara perintah jabatan dan penyertaan sebagaimana dalam pasal 55 KUHP, maka sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda tapi bisa memiliki keterkaitan. Nah, kalau kita lihat dalam perintah jabatan itu berarti ada orang yang memerintah dan ada orang yang diperintah, kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau bicara tentang penyertaan, maka ada 4 kapasitas pelaku ya. Kalau bicara penyertaan berarti itu juga berbicara mengenai dapat diperluasnya pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku. Makanya pasal 55 itu mengatakan dipidana sebagai pelaku ya. Yang pertama adalah dalam kapasitas orang itu yang melakukan diri sendiri. Dia mewujudkan anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Itulah yang disebut dengan player. Yang kedua ada don player. Don player itu adalah orang yang menyuruh lakukan. Di sini setidaknya ada orang yang menyuruh atau manus domina dan ada orang yang disuruh, manus ministra. Umumnya orang yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dia itu hanya dianggap sebagai alat dari yang disuruh. Yang ketiga adalah mideplegan, artinya orang itu turut bersama-sama mewujudkan suatu delik, ya, baik dia memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur di antara para pelakunya. Dan yang terakhir adalah with looking atau with looker orangnya. With looker ini adalah sebenarnya bahasa yang lebih tepat dan kebetulan juga diakomodasi dalam KUHP baru ini, bukan sekedar membujuk atau menganjurkan tapi menggerakkan. Jadi terjemahan dari with looker itu menggerakkan karena dianggap mampu untuk menggambarkan semua gerakan-gerakan tadi, bagaimana upaya menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Rangkum peristiwa besar di tahun 2022, menyuarakan kebenaran yang berpihak pada publik, serta mengedepankan sisi humanisme, selalu menjadi tujuan dari para jurnalis Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Ikuti Newsroom Rewind 2022, Kamis dan Jumat 29 dan 30 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Cadbury Dairy Milk Clickable dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White.
sendok dimakan enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Terima kasih ahli. Kemudian selama ini kan kita sering mendengar adanya perbedaan pandangan di antara para pengamat hukum yang menyatakan bahwa perintah jabatan dari seorang pejabat, dalam hal ini atasan, misalnya petinggi kepolisian, tidak boleh atau tidak mencakup perintah untuk menembak yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain. Dan perintah itu tidak termasuk dalam job desk dari pekerjaan bawahan tersebut. Nah, kami ingin mengetahui bagaimana pandangan ahli mengenai hal tersebut. Mohon izin majelis. Jadi berbicara tentang pasal 51 ini karena ada ayat 1 dan ayat 2, maka untuk menjawab pertanyaan dari penasihat hukum, saya perlu kembali flashback ke terjemahan aslinya. Apakah boleh tolong ditampilkan yang page pertama? Jadi memang karena yang dihapus adalah elemen melawan hukum, maka sebenarnya perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang ketika perintah jabatan itu diberikan, majelis. Nah, kenapa perintah jabatan ini bisa diberikan? Karena tadi ada, boleh naik sedikit, yang page pertama, ada penguasa yang berwenang, ada otoritas. Dalam terjemahan bahasa asli disebut dengan bevoegdhezag. Nah, ini sekaligus tidak membatasi perbuatan yang dilarang apa saja yang bisa diperintahkan dalam situ. Namun tadi saya sudah sampaikan ada asas proporsionalitas dan subsidiaritas untuk menguji objektivitasnya. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 2, tadi ada pertanyaan dari penasihat hukum mengenai job desk ya. Job desk itu atau lingkup pekerjaan itu justru bukan diterjemahkan sebagai ambtelijk bevel, perintah jabatan, atau juga pejabat yang berwenang atau bevoegdhezag, tetapi justru diterjemahkan oleh pembuat undang-undang sebagai onderhezigheid. Dalam ayat 2, ketika orang menerima perintah dari orang yang tidak berwenang, tidak memiliki otoritas, dan dengan itikat baik, dengan tehoidetro, dia menyangka perintah itu diberikan oleh orang yang otoritas, dan dilaksanakan dalam lingkup kewenangannya. Ini ayat 2 ya, beda dengan ayat 1 tadi. Maka si penerima perintah ini karena dia melaksanakan masih dalam job desk-nya, ayat 2, atau onderhezigheid, ya dia nggak bisa dipidana. Contohnya mungkin paling gampang boleh saya kasih contoh ya, misalkan belum ada SPDP nih, belum ada surat perintah dimulai penyidikan. Seorang pejabat dari salah satu institusi kepolisian misalnya, memiliki dendam pribadi, ya dia kemudian memerintahkan bawahannya untuk ya udah kamu tangkap saja orang itu, tahan dulu, misalnya tangkap dulu 1x24 jam, masalah nanti ada pra peradilan dan sebagainya, itu urusan lain. Padahal belum ada SPDP. Nah, ini SPDP kan memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagai suatu serangkaian untuk melakukan pengumpulan bukti untuk membuat satu perkara terang dan menemukan siapa tersangkanya, kurang lebih gitu ya definisi KUHP. Nah, berarti perintah itu sebenarnya meskipun ada hubungan secara faktor de jure, itu tidak ada otoritas karena belum ada SPDP dari atasannya kan. Belum mulai penyidikan, bagaimana mungkin bisa melakukan suatu upaya paksa atau dual middelen tadi. Ini hanya sebagai salah satu contoh saja untuk membedakan antara ayat 1 dan ayat 2 tadi. Demikian. Ya, terima kasih ahli atas pencerahannya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Terima kasih. Ya. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada 2 orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina,
dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, nah, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya, tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja, karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berkike ontological atau psychic storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitloker atau pihak yang menggerakkan? Ya, jadi kalau bicara tentang uitloker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini
dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga Witlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau Witlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya, jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sampaikan tergantung dari fakta-fakta. Apalagi begini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana ya, berarti ada doodslag dan ada moord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bisa tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Kami ingin kembali ke pasal 51. 408 personil Komando Operasi Khusus atau Koopsus, best of the best dari pasukan elit 3 Matra TNI, diturunkan di sejumlah titik strategis untuk menjamin keamanan para tamu dan kepala negara dalam KTT G20 di Bali lalu. Ikuti kisahnya dalam Cerita Militer. Komando Operasi Khusus TNI, KTT G20, Bagian 2, Sabtu 31 Desember, pukul 3 sore, eksklusif di Kompas TV. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Baru mie oven. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven, inovasi Mayora. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Neo Remasil. Kalau menyerang, kita nggak bisa.
Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Pasukan besar yang prajuritnya sakit keras. Pemimpin atau perwira ini begitu sayang pada prajuritnya. Dan ketika dia mendengar ada kabar seorang guru yang bisa menyembuhkan prajurit ini, dia mendatangi guru tersebut, tapi tanpa membawa prajurit yang sakit. Mungkin guru itu bertanya pada waktu itu, mana yang sakit yang mau saya sembuhkan, mana? Gitu. Tapi apa yang dikatakan oleh perwira ini, dia bilang ini, aku ini juga seorang bawahan. Kalau aku suruh prajurit, aku datang, dia datang. Kalau aku suruh prajurit aku pergi, dia pergi. Dan kalaupun aku menyuruh yang lain untuk melakukan perintah, maka yang lain itu akan melakukan perintah. Dan sang guru ini begitu takjub dengan jawaban dari guru itu. Dan yang penasihat hukum mau tahu apa yang terjadi, seketika itu juga prajurit yang sakit itu sembuh. Itulah filosofis yang mendasari perintah jabatan ini, salah satu diantaranya ya. Demikian. Baik, terima kasih saudara ahli, sangat mencerahkan bagi kami semua ya. Saudara ahli, tadi ahli mengatakan bahwa yang dihapuskan dalam pasal 51 ayat 1 KUHP adalah elemen melawan hukum dari suatu pelaksanaan perintah jabatan. Pertanyaan kami, bagaimana kaitan antara elemen melawan hukum dengan kesalahan? Terima kasih. Baik, terima kasih penasihat hukum. Jadi bicara tentang elemen melawan hukum atau whether like hate, itu adalah keadaan yang bersifat objektif. Maka disebut dengan istilah objective onreh element. Tetapi kalau kita bicara tentang kesalahan, itu bersifat subjektif atau subjektif onreh element. Makanya harus dilihat dari sikap batin tadi, ya kan? Nah, orang yang melakukan suatu kesalahan, sudah pasti dia melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, belum tentu dia memiliki kesalahan. Demikian. Baik, terima kasih saudara ahli. Lalu jika terdapat keraguan-raguan ya dalam melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan ketika ia melakukan suatu perintah jabatan, dalam arti si penerima perintah melaksanakan suatu perintah yang melawan hukum, misalnya menembak seseorang hingga mengakibatkan kematian. Pertanyaan kami, ajaran kesalahan mana dalam hukum pidana yang seharusnya diterapkan? Iya, dalam melihat ajaran kesalahan mana, tadi saya sudah di awal sudah menyampaikan ada ajaran kesalahan psikologis, ada ajaran kesalahan normatif deskriptif. Kalau ajaran kesalahan normatif deskriptif, ketika seseorang memenuhi rumusan delik dan yang dilakukan itu sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang dalam merumuskan itu selesai. Makanya disebut dengan normal for trading, kesalahan yuridis tadi. Tetapi kalau ada keraguan-raguan dalam melihat apakah, karena begini penasihat hukum, ketika seorang menggunakan ajaran kesalahan normatif, dia menggunakan ukuran-ukuran normatif untuk melihat apakah seseorang ini bersalah tapi dari luar. Loh, kamu kan seharusnya bisa menghindar, seharusnya bisa mengabaikan, seharusnya bisa menghindari kemungkinan dipidana, tapi nggak pernah melihat bagaimana sikap batin pelaku, yang mana hal ini bisa diwujudkan dengan melihat bagaimana ajaran kesalahan psikologis sebagai implementasi dari hukum pidana modern dan juga yang dilihat dalam KUHP baru sebagai suatu keseimbangan, dader strafre. Jadi hukum pidana melihat antara keseimbangan antara perbuatan dan sikap batin dari si pelaku. Baik, terima kasih saudara ahli. Kami kaitkan dengan peristiwa yang tadi rekan kami tanyakan, perintah dari atasan kepada bawahan untuk melakukan penembakan atau pembunuhan. Dan si bawahan tersebut karena mengalami kegoncangan jiwa, tertekan secara mental, dia kemudian berdoa supaya hal ini tidak terjadi. Bagaimana menurut pendapat ahli pidana terkait dengan asas subsidiaritas dikaitkan dengan peristiwa tadi? Ya, jadi memang akan sulit kalau kita hanya melihat
Tadi apa ada kata berdoa ya? Iya. Ketika dia menerima perintah. Jadi akan sulit sekali melihat ukuran-ukuran normatif untuk menilai apakah dia bisa menghindari perbuatan tersebut. Nah, maka dari itu, ajaran subsidiaritas ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan ajaran kesalahan psikologis untuk melihat ketika seorang penerima perintah ini berada dalam konflik, di satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana, dan di satu sisi dia harus patuh melaksanakan perintah, kira-kira keputusan yang diambil itu apa? Dan pada umumnya, orang akan lebih menaati suatu perintah jabatan. Pada umumnya akan lebih mentaati perintah jabatan. Sekalipun perintah jabatan itu terkadang melampaui batas. Oke. Maka dari itu penting untuk melihat kesalahan pelaku dari sisi psikologi skuld begrip atau kesalahan psikologis. Sekalipun melebihi perintah tetapi berdasarkan penjelasan dari sisi psikologis, seperti itu kondisinya. Terima kasih Saudara Eros. Pertanyaan terakhir dari kami. Pasal 7 ayat 3 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri menyebutkan bahwa setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Ya, dalam hal seorang polisi dengan pangkat yang paling rendah tidak melakukan kewajibannya untuk menolak perintah jabatan yang berpangkat tinggi jauh di atasnya, padahal perintah itu bertentangan dengan norma hukum. Pertanyaan kami, konsekuensi apa yang akan ditanggung oleh bawahan tersebut? Lalu apakah pelanggaran terhadap aturan kode etik tersebut dapat dituntut pertanggungjawaban pidana seperti halnya pelanggaran terhadap KUHP? Mohon penjelasan ahli. Sejujurnya saya belum membaca lengkap isi dari peraturan Kapolri tersebut, tetapi dari sisi peraturan, ini adalah suatu peraturan yang bersifat mengikat atau rehling. Ini bukan keputusan atau besiking. Artinya ini mengikat, tetapi kalau lihat dari tadi, itu adalah sisi peraturan berisi tentang etika disiplin dari suatu profesi atau institusi yang bersifat internal untuk organisatoris dia. Dan ketika seorang bersalah secara etik, dia belum tentu bersalah secara pidana. Baik. Tapi orang yang salah secara pidana, sudah barang tentu dia salah secara etis. Baik. Berarti kesalahan secara etis tentu tidak bisa dikaitkan dan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Demikian. Baik. Kesalahan secara etis tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Terima kasih Saudara ahli, biar dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan majelis. Saudara ahli, tadi saudara ahli. Beragam kasus kejahatan terjadi di sepanjang tahun 2022. Terdakwa Rianto, Kolonel Infanteri, penjara seumur hidup. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Tony Salmanan dengan pidana penjara selama 4 tahun. Woi, kamu bukan polisi asli, woi. Jangan mau deh, bukan polisi asli. Itu HP-nya nggak sesuai, Mbak, karena sudah banyak kasus penipuan yang membeli HP itu. Target Kilas Kriminal 2022, Rabu 28 Desember, pukul 10:30 malam, Kompas TV. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja Ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih Ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi.
Kasus kematian Brigadir Yosua jadi perhatian publik. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo diduga menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Yosua dan membuat skenario untuk menutupinya. Di penghujung tahun 2022, Satu Meja The Forum kembali hadirkan perjalanan kasus Yosua dalam episode Sambo dan Drama Duren 3. Rabu 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Keluarganya, padahal kita tahu ya dalam dalleming tadi tidak ada saksi pelaku, tapi ini dalam konteks perlindungan, dan 5 item tadi tidak harus selalu dipenuhi secara kumulatif, karena contoh ada poin C mengatakan asetnya nanti dikembalikan dan sebagainya, kan nggak ada kaitannya pembunuhan dengan aset tiba-tiba gitu kan ya, belum tentu ada kaitannya tepatnya gitu. Jadi memang ini adalah 2 hal yang berbeda, dan ketika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 28 dan sesuai dengan tadi penjelasan pasal 5 ayat 2 yang menurut ukuran objektif, perlindungan itu bisa diberikan terhadap seorang yang memang mau mengungkap suatu kejahatan. Dan boleh saya tambahkan sedikit lagi, sebenarnya definisi mengenai kejahatan serius juga ini kan ada bisa berbeda-beda ya, tetapi gini, kita bisa melihat dari pasal 6 Konvensi Hak-Hak Sipil Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 tentang ICCPR gitu ya. Jadi di pasal 6 ayat 1 itu dikatakan gini, di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, maka hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius, the most serious crime, yang berlaku pada saat dilakukan kejahatan tersebut dan tidak bertentangan dengan Covenant atau Konvensi tentang Kejahatan Genosida. Nah, kalau kita merujuk pada penjelasan pasal 67 KUP baru, itu di breakdown tuh. Ada terorisme, ada segala macam gitu ya. Nah, salah satunya, karena ini berkaitan dengan pidana mati. Kalau kita lihat, pasal 340 itu adalah diancamkan juga dengan pidana mati. Yang jadi pertanyaan, kurang serius apa tindak pidana pembunuhan berencana atau premeditated murder tadi? Demikian. Baik, terima kasih Saudara ahli. Kemudian terkait saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum tadi Saudara ahli, bagaimana kaitannya dengan penyertaan? Ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa sebenarnya itu 2 hal yang berbeda, karena terminologi saksi pelaku itu tidak dikenal dalam penyertaan. Tetapi kalau dikaitkan dengan orang yang mengungkapkan ini, maka pilihannya itu hanya bisa dilihat dari sisi downplay atau itu gitu. Ada orang yang menyuruh atau ada orang yang menggerakkan. Dia mau coba nih mengungkapkan suatu kejadian yang memang secara sedemikian rupa dirancangkan atau diwujudkan deliknya gitu. Ya. Secara umum ini ya. Ya, terima kasih Saudara ahli. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya, soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detector. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector. Oh baik, lie detector. Jadi gini, memang kalau kita lihat KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP, karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan, terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi
kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis-kerah ya sebagai alat bukti yang sah. Terima kasih Saudara Ahli. Pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan. Iya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 185 KUHP. Nah jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu, bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimum pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya terharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan 2 orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, Saudara Ahli, saya sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian, dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti, kalau hakim tidak teryakinkan maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHP adalah negatif wettelijk bewijs theory. 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas, bukan sekedar kuantitas. Bagaimana, apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya, atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri. Dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi, dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon izin majelis, izin jaksa penuntut umum. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, 1 pertanyaan terakhir majelis. Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut bisa dihapuskan, dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak? Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada 2 jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin majelis. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada 2 alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah, berarti memang berlakulah adagium in dubio pro reo, bukan in dubio pro lege fori. Artinya, dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Terima kasih majelis, cukup dari kami 1 jam.
Masih ada lagi? Sesuai dengan Enggak, asas. kalau memang masih Sudah ada cukup. lagi, kami tambah waktunya. Cukup majelis, kami mengikuti dari majelis. Silakan kepada penasihat penuntut umum kami berikan waktu 20 menit untuk bertanya. Silakan. 20 menit. 20 menit. 30. Silakan. Nanti kalau kurang kita tambah. Siap. Terima kasih majelis. Saudara penasihat hukum yang kami hormati dan ahli yang saya banggakan. Terkait masalah pertanggungjawaban, tadi dari A sampai Z sudah diterangkan oleh ahli terkait masalah itu. Ini tidak terlepas dari adanya suatu doktrin tentang konsep kemampuan bertanggung jawab yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Nah, menurut Van Hammel, kemampuan untuk bertanggung jawab adalah suatu kondisi kemampuan dan kenormalan psikis. Ya, menurut Van Hammel. Menurut ahli bagaimana? Ya, izin menjawab penuntut umum. Jadi memang ini adalah konsekuensi dari perdebatan di antara kalangan ahli hukum pidana di masa lalu ketika ajaran kesalahan psikologis dan ajaran kesalahan normatif deskriptif ini saling bertentang satu sama lain. Bukan bertentang, maksudnya saling memiliki pendirian atau standing masing-masing. Dan kalau saya ingat petua guru-guru saya, karena saya juga termasuk junior di bidang hukum pidana ini, sebenarnya bicara tentang hukum pidana itu bicara tentang psikis. Makanya tidak bisa dikaitkan dengan ukuran-ukuran yang bersifat normatif. Mohon maaf penuntut umum, kalau hanya dilihat dari kesalahan normal for trading, kesalahan yuridis, sudah barang tentu lembaga pemasyarakatan akan penuh penuntut umum. Oleh karena itu ketika tadi Van Hammel mengatakan bahwa itu merupakan keadaan normal psikis, maka mungkin sudah waktunya hukum pidana Indonesia mengembalikan keseimbangan antara perbuatan dan pelaku tindak pidana. Keseimbangan antara perbuatan dengan sikap batinnya tersebut. Demikian. Baik. Ini tidak terlepas dari ada 3 permasalahan yang menurut Van Hammel tadi, itu satu, memahami arah tujuan faktual dari tindakan itu sendiri. Nah, menurut ahli bagaimana? Menurut ahli, ini apa yang disampaikan tadi, ini tidak terlepas dari adanya psikis dalam hal pertanggungjawaban pidana itu. Satu, ada 3 hal yang perlu ahli ketahui menurut Van Hammel, itu adalah memahami arah tujuan faktual dari tindakan itu sendiri. Yang nomor 2 adalah kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang. Tadi ahli sudah berkali-kali menyampaikan bahwa secara sosial dilarang. Nah, dikaitkan dengan doktrin-doktrin tersebut, itu bagaimana menurut ahli? Ya, jadi tadi yang seperti saya sampaikan, saya di awal juga tadi menjelaskan tentang pertanggungjawaban ya, Turkening Fatbalheti tadi. Itu memang keadaan 3 tadi, untuk dia mengerti makna dan akibat dari perbuatan, mampu menginsafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban umum masyarakat, dan mampu menentukan kehendak berbuat. Ini harus bersifat kumulatif dan tidak alternatif menurut umum. Oh, jadi itu sifat yang terjadi menjadi kumulatif. Apakah sifat-sifat tersebut diejawantahkan menjadi misalnya berdoa dulu, habis itu dia melakukan perbuatan yang secara sosial dilarang oleh masyarakat? Iya. Apakah itu termasuk suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan? Iya, tentu saya tidak mengetahui secara persis fakta yang mungkin ditanyakan dalam pertanyaan penuntut umum. Tapi ketika seorang berdoa, mungkin saja dia sedang menimbang-nimbang dalam hatinya, apakah dia mau melakukan itu atau tidak, apakah dia bisa dipidana kalau dilakukan itu. Dan kalau dikaitkan tadi dengan penjelasan saya sebelumnya, ketika dia menerima perintah, sesungguhnya dia berada dalam keadaan konflik penuntut umum. Berarti secara faktual dia sadari. Iya. Tapi belum tentu dia memiliki kehendak untuk menentukan. Betul, itu saya akan mengarahkan. Yang nomor 3 adalah adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Dia bebas, dia tidak dalam keadaan tekanan, dia tidak dalam keadaan yang merasa bahwa itu adalah suatu hal yang suatu keharusan, harusnya seperti itu. Menurut ahli bagaimana? Iya. Jadi yang ditanyakan penuntut umum ini adalah paham indeterminism, betul ya? Betul.
yang dianut dalam aliran klasik. Betul. Dimana ya istilahnya kalau orang itu dia bisa menentukan kehendak bebas gitu ya, Betul. berbuat atau berbuat sesuatu. Betul. Tapi dalam perkembangannya penuntut umum, kita juga berangkat ke dalam aliran hukum pidana modern. Siap. Yang menganut paham determinism. Determinism ini berarti tingkah laku individu adalah interaksi dengan lingkungan sekitarnya yang menimbulkan hubungan sebab akibat dari apa yang dia putuskan tadi. Jadi kehendak bebas ini tidak lagi menjadi suatu hal yang absolut dalam hukum pidana modern. Dan yang tadi penutup tanyakan itu berada dalam aliran klasik. Dan kalau kita nanti akan masuk ke dalam KUHP ya, meskipun itu masih nanti ya? Ius constituendum, tapi nilai-nilai hukumnya boleh digali karena ada pas izin penuntut umum, ada pasal 5 dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Terima kasih Mas. Ini satu. Bicara masalah perintah jabatan, ini hal tersebut tidak lepas dari adanya doktrin militer. Melihat perintah jabatan tidak lepas dari doktrin militer. Nah, menurut ahli bagaimana? Iya, jadi tadi kan saya pada saat menjelaskan beberapa tafsir putusan Mahkamah Agung terkait itu memang menjelaskan ada hubungan secara de facto dan de jure dan pengendalian efektif seperti yang terjadi di kemiliteran. Betul. Tapi uniknya, penuntut umum, saya nggak bawa putusannya, mungkin saya sempat tulis di Kompas mengenai hal ini, tapi begini, penuntut umum, dalam salah satu bagian pertimbangan dari putusan Enrico Guterres kalau saya nggak salah, nanti saya dicek ya. Meskipun ini nggak ada kaitan langsung dengan pasal 51, tapi Mahkamah Agung mencoba menafsirkan siapa yang dimaksud dengan pejabat atau penguasa yang berwenang. Itu Mahkamah Agung mengatakan seperti halnya juga dalam kepolisian. Nanti bisa saya fotokopikan untuk penuntut umum. Seperti halnya dalam hal kepolisian. Karena dari awal secara historis tadi disampaikan bahwa kepolisian itu adalah mengandalkan militer. Seperti itu. Jadi maka ini tidak terlepas dari adanya perintah jabatan itu, tidak lepas dari adanya doktrin militer. Betul. Nah, tadi kalau ahli mengatakan bahwa hal tersebut coba di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 103 kalau nggak salah ini. Kalau saya salah mohon ditegur majelis. Jadi pasal 103 KUHP itu ada beberapa yang tentang kewajiban prajurit bawahan melaksanakan perintah atasan. Nah, ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Satu, bahwa prajurit bawahan berkewajiban melaksanakan perintah atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah dinas. Perintah dinas. Ini jelas termaktub di dalam pasal 103 ayat 1 KUHPM, pidana militer. Nah, oleh karena itu, kenapa saya kaitkan dengan doktrin tadi, bahwa selama ini di Indonesia adalah bahwa perintah jabatan itu adalah doktrinnya doktrin militer. Ini kalau ini pendapat saya. Jadi kalau tadi mengatakan, saya rasa ahli pasti akan sependapat. Nah, namun ada ketentuan-ketentuan di dalam pasal itu, ya, ada ketentuan-ketentuan terkait masalah itu, yaitu satu, disampaikan oleh atasan yang berwenang. Tadi ahli sudah menyebutkan. Kedua, dalam lingkup kewenangannya yang berisi perintah dinas atau berhubungan dengan kepentingan dinas. Ini ada 3, ya. Tidak bertentangan dengan hukum. Ini yang paling pokok. Tidak bertentangan dengan hukum. Perintah jabatan itu tidak bertentangan dengan hukum. Nah, ada lagi ayat B-nya, prajurit bawahan yang melakukan atau tidak mentaati walaupun itu perintah atasan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak diterapkan pasal 03. Ada lagi peraturannya. Begitu juga di dalam huruf C, majelis hakim dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan bawahan karena melaksanakan perintah atasan harus memperhatikan tersebut. Makanya kami kaitkan dengan doktrin tadi supaya nanti kita memahami bahwa perintah dinas. Buat
Wilgos cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good dari Wings Food. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dental Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Sama berkata hidup ini kita bahagia, kita bahagia. Jadi, aku udah nyiapin cincin. Teman-teman aku udah siap. Perfect banget deh. Gak taunya... Loh, tulisannya kebalik. Aku udah ceritain ini ya? Iya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah. Tapi nggak merusak pakaian. Nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih. Vanish White. Buat dua Wilgos cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good dari Wings Food. Pada ahli bahwa itu secara tiga tadi ada yang dilarang oleh secara sosial masyarakat dilarang untuk dilakukan hal-hal seperti itu. Nah ini menjadi suatu hal yang harus kita jelaskan pada masyarakat bahwa ini apakah hal-hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, menurut ahli bagaimana ini? Ya, mungkin tadi saya terima kasih penuntut umum. Makanya tadi saya sudah jelaskan, memang pembentuk undang-undang tidak menentukan perbuatan apa yang tadi item-item yang penuntut umum sampaikan tadi, tidak membatasi tersebut. Maka dari itu untuk membereskan segala perdebatan yang ada, dalam rumusan KUHP baru ini memang dijelaskan perbuatan itu dilarang. Yang dilakukan dalam perintah jabatan itu memang sesungguhnya dilarang. Dan yang hapus itu adalah melawan hukum. Kalau ada keraguan-raguan, maka perlu dilihat dari sisi subjektif on reh elemennya. Nah, tapi memang saya bisa memahami bahwa ketika membaca apakah ada hubungan secara de facto de jure pengadilan efektif, kadang-kadang penuntut umum dari literatur yang saya miliki, seorang bawahan itu berada dalam situasi yang sulit untuk mengabaikan atau menolak atau menghindari adanya perintah tadi. Karena jargon-jargon seperti siap laksanakan itu sangat mungkin menjadi suatu hal yang menentukan tadi faktor lingkungan dia sehingga membawa dia pada sikap determinisme tadi bahwa kehendak dia nggak ditentukan sendiri tapi bergantung pada faktor lingkungan yang merupakan satu mata rantai akibat dari apa yang dia putuskan. Demikian. Mungkin dilanjutkan yang lain. Selanjut ahli. Mendengar seperti kita mendengar di masa-masa kuliah, saya tertarik tadi saudara mengatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana, kesimpulan saya. Tetapi ada juga meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana. Nah, jadi kita hubungkan dengan teori daripada penhamil tadi yang disebutkan saudara JBO.
yang mengatakan di mana pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 macam kemampuan untuk: 1. Menentukan arti dan akibat perbuatan itu sendiri. 2. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat. Dan ketiga, menentukan kemampuan terhadap perbuatan. Pertanyaan saya, ahli, jika dihubungkan pertanggungjawaban pidana dengan orang yang diperintah. Jadi di sini saya minta ahli coba memberikan ilustrasi kasus atau ilustrasi enggak kasus seseorang yang harus dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena melaksanakan perintah. Jadi kalau yang tadi yang ahli sebutkan itu sebaliknya. Saya meminta kepada ahli coba buat dulu ilustrasi supaya kita agak terang benderang ini ilustrasi kasus seseorang yang diminta pertanggungjawaban pidana karena melaksanakan perintah. Tadi saya sudah sampaikan menurut doktrin dari Hazewinkel Suringga, tidak semua perintah jabatan itu memang membenarkan perbuatan yang dilakukan. Semua tergantung cara, keadaan, sarana, prasarana yang digunakan untuk memberikan perintah dan juga melaksanakan perintah tersebut. Mungkin contoh klasik karena tadi saya bilang tidak banyak referensi buku yang mengulas tuntas tentang Amtulak Bevel ini. Contoh perintahnya adalah klasik ini. Ya, supaya saya tidak salah, saya langsung ambil aja dari bukunya langsung kan. Itu Hazewinkel Suringga mengatakan, dan beberapa contoh lainnya itu mengatakan, waktu itu ada keadaan darurat. Jam malam diberlakukan. Seorang wali kota, karena tadi sudah saya mengatakan bahwa perintah jabatan ini perkembangannya adalah public rhetoric for holding. Ya, tidak harus hubungan militer juga ya, dalam perkembangannya ada terjadi seperti itu. Dia memerintahkan setiap orang yang keluar jam malam lewat dari jam 8 malam, tembak semuanya. Ini pernah ada kejadian seperti itu. Nah, perintah seperti ini secara asas proporsionalitas diukur secara normatif pun itu nggak bisa dibenarkan. Mungkin dia saja mau beli susu untuk anaknya atau beli makanan, nggak ada alasan, pokoknya keluar tembak langsung gitu. Nah, hal seperti ini diuji secara proporsionalitas dan subsidiaritas. Dan apakah dalam kondisi tersebut ada keadaan tertekan, terpaksa dari si pemerintah sehingga dia tidak punya pilihan lain selain masalah itu. Harusnya ketika dia menerima perintah dari wali kota, setiap orang yang keluar lebih dari jam 8 malam tembak di tempat. Dia harus berpikir juga, apa betul ya saya harus lakukan ini. Makanya dalam konteks Amtulak Bevel itu berbeda dengan pasal 5, meskipun sama tapi agak sedikit berbeda daya kritisnya. Ketika seorang melaksanakan tentang undang-undang menurut pasal 50, Wettelijk Voorschrift, orang itu nggak boleh bertanya lagi. Meskipun undang-undangnya dirasa tidak adil, dia harus lakukan gitu. Nggak boleh bertanya. Tapi memang dalam Amtulak Bevel, seseorang itu harus berpikir kritis. Dia setidaknya bertanya dalam hati. Kalau saya lakukan ini gimana ya? Kalau saya nggak lakukan ini resikonya apa ya? Kalau saya abaikan ini apa yang akan terjadi pada hidup saya? Dia berada dalam situasi terpaksa untuk melaksanakan perintah tersebut. Makanya saya bilang tidak cukup untuk menilai hal-hal tadi yang ditanyakan oleh yang mulia penuntut umum, yang terhormat penuntut umum maksud saya, dari sisi ukuran normatif deskriptif saja, tidak cukup. Oke, saya lanjutkan sambungan daripada ilustrasi tadi. Berarti tolong dulu saudara ahli menjelaskan kepada kita ini di mana sih perbedaan perintah positif, perintah yang benar dengan perintah yang tidak benar, negatif itu. Mungkin izin penuntut umum, apakah boleh ditampilkan tadi? Jadi yang slide tadi. Jadi kalau kita lihat di ayat 1 boleh, page 1 atas ya. Jadi bicara tentang ini istilah sah dan nggak sah ini bahkan di KUHP BPHN nggak ada ya yang penuntut umum. Ini salah satu mohon izin yang mulia konsekuensi dari tidak ada terjemahan resmi dari KUHP yang beredar saat ini. Ada KUHP Susilo, Mulyatno, Andi Hamzah, Lamintang, BPHN dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang orang melihat ini perintah jabatan sah atau nggak sah ya, tapi konteksnya adalah perintah jabatan ini sebenarnya. Dari orang yang punya wewenang dan orang yang nggak punya wewenang. Jadi perbedaan di ayat 1 dan ayat 2 ini adalah yang pertama ini memang dia punya otoritas untuk itu.
Yang kedua, dia nggak punya otoritas, tetapi ketika si penerima perintah ini menerima perintah, dia dengan itikat baik, dengan dohwe de tro, menganggap ya udah ini masih dalam lingkup pekerjaannya deh. Misalkan menangkap orang, menahan orang, itu masih dalam lingkup pekerjaan dari seorang reserse misalnya. Dia tetap lakukan, itu ayat 2 penuntut umum. Demikian. Masih ada lagi? Satu lagi majelis. Silakan. Oke. Ini langsung aja ke contoh kasus ya, ke contoh kasus saja. Okay. Aku kasih ilustrasi kasus terkait perintah kedinasan. Apa ini perintah kedinasan atau perintah bukan kedinasan? Contohnya saya kasih contoh, nggak masuk ke kasusnya ini ya. Contohnya kita bikin ilustrasi si A melaksanakan pekerjaan di luar kedinasan. Tapi si A ini adalah contohnya orang mungkin polisi. Ada perintah kepada si A ini untuk memukul orang, bukan membunuh seperti dalam kasus ini. Patut diketahui si A perintah itu tidak benar, artinya negatif. Pertanyaan saya, apakah ini masuk dalam perintah jabatan? Yang memerintahkan tadi pasti atasannya. Perintah jabatan saya yang menjalankan perintah tersebut melakukan karena dalam diri si A tersebut memikirkan bahwa bosnya ini adalah pejabat, padahal perintah itu negatif, begitu. Tolong terangkan. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, penuntut umum yang terhormat, memang pembentuk undang-undang tidak menentukan perbuatan yang dilarang apa yang masuk dalam konteks pelaksanaan perintah jabatan tadi. Itu pertama poinnya. Yang kedua, saya pikir penjelasan mengenai tafsiran kaidah hukum tepatnya, kaidah hukum dari Mahkamah Agung mengenai ada hubungan secara de facto dan de jure dalam pengendalian yang efektif, baik dia itu sedang berdinas atau tidak berdinas, itu dalam hal-hal yang bersifat dunia kemiliter atau kepolisian itu biasanya akan selalu attach, akan selalu melekat. Misalnya ADCAM ya, ADC ya, ajudan dan sebagainya atau apapun juga, saya nggak ngerti dia ajudan atau profesi yang lain, tapi kurang lebih itu menunjukkan adanya suatu hubungan baik secara de facto atau de jure. De jure itu pada saat kedinasan, de facto itu dalam keadaan sehari-hari. Kurang lebih demikian penuntut umum. Terima kasih. Satu lagi ya. Oke, silakan satu lagi. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Data Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Sama berkata hidup ini kita bahagia, kita bahagia. Jadi, aku udah nyiapin cincin. Teman-teman aku udah siap. Perfect banget deh. Gak taunya... Loh, tulisannya kebalik. Aku udah ceritain ini ya? Iya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat.
Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Sama berkata hidup ini kita bahagia, kita bahagia. Jadi gini, yang dimaksud dengan public recollection for holding itu adalah hubungan hukum publik. Meskipun dalam perkembangannya dulu kan itu kan tadi awalnya kemiliteran ya dalam peradaban kerajaan Romawi itu berkembang. Jadi memang bukan hanya atasan bawahan yang bersifat kedinasan, tapi juga bisa jadi perintah dari sipil yang tadi seperti contoh dalam pasal 413. Jadi konteks hubungan publik itu adalah memang di luar hubungan privat, ya. Artinya tidak seperti saya dengan warga negara yang lain, tapi memang harus ada otoritas. Makanya disebut dengan tadi berwenang atau tidak berwenang itu ada berbicara mengenai otoritas. Gitu. Jadi yang dimaksud ahli dengan perintah publik itu apa? Ini kan tidak ada surat perintah, ini tidak ada surat kedinasan untuk itu. Yang dimaksud ahli perintah itu apa? Jadi itu bukan bicara tentang tertulis atau tidak tertulis. Karena perintah itu memang lahir dari hubungan. Bukan soal bagaimana saya perintahkan kamu dengan tertulis untuk melakukan sesuatu, enggak. Dengan lisan pun itu bisa menjadi suatu perintah atau instruksi untuk melaksanakan sesuatu. Dan dalam secara de facto tadi, nggak usah secara de jure ya, misalkan ada bentuk surat atau nota dinas dan sebagainya. Secara de facto, nggak mungkin bawahan itu sulit mempertanyakan, untuk apa ini? Nggak siap laksanakan. Nah, hal seperti itu yang seringkali ditemukan dalam keadaan nyata yang mungkin bisa terlihat di kemiliteran atau di kepolisian. Jadi hubungannya, bukan soal bagaimana caranya memberikan itu. Nah, silakan saudara penuntut umum ditanggapi di surat tuntutan maupun terima sedikit lagi yang mulia ini Pak, yang mulia. Tadi yang ahli menerangkan Wills teori ya. Yang ahli terangkan Wills teori ya, kehendak. Bagaimana dengan Purstelling teori? Bayangkan. Ya. Jadi kan ya memang ini kan ada perbedaan pandangan terkait hal tersebut. Tapi memang karena ini juga dilihat oleh publik ya, kita mungkin hindari penggunaan bahasa-bahasa yang membuat publik tidak mengerti. Tetapi gini, kalau berbicara tentang membayangkan dan tadi bisa dia mempunyai kehendak atau tidak, itu sekali lagi perlu diuji dengan alat bantu ahli yang lain. Tentu saya tidak bisa menerangkan dari sisi psikologis penuntut umum. Terima kasih. Oke, cukup ya? Cukup. Selanjutnya saya pindah ke terdakwa. Bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini? Saya tidak memiliki tanggapan yang mulia. Mohon izin. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Aris, terima kasih banyak karena sudah hadir dan memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Semoga Tuhan membalas berkat kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih yang mulia, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran saksi dan telah memberikan keterangan di sini. Mau menyerahkan? Oke. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini rancangan KUHP yang diserahkan. Jadi saudara jaksa penuntut umum juga meminta itu. KUHP baru. Ya. Baik, terima kasih saksi atas kehadirannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Ya. Terima kasih. Baru saja sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan ahli hukum pidana Albert Aris selesai dilakukan dan tadi ada beberapa hal yang digali baik dari kuasa hukum Eliezer maupun dari jaksa penuntut umum terkait dengan bagaimana aturan perintah jabatan dalam KUHP dan juga perlindungan saksi pelaku tindak pidana. Satu orang saksi ini dihadirkan oleh kuasa hukum dari Richard Eliezer dan ia adalah ahli hukum pidana Albert Aris, ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti. Pada saudara penasihat hukum, sudah cukup saksinya
Dari kami sudah cukup, Yang Mulia. Baik, maka kita tunda persidangan ini hari Kamis yang minggu depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Ya, hari Kamis yang akan datang, Saudara Penasihat Hukum. Baik, Mulia. Baik, Saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 Pit B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Richard Eliezer baru saja selesai dilakukan dan akan dilanjutkan pada Kamis pekan depan maksud kami, soal pemeriksaan terdakwa Eliezer. Ada satu ahli yang dihadirkan dari kubu penasehat hukum dari Eliezer, yakni ahli hukum pidana Albert Aris. Beberapa hal yang kemudian tadi digali, baik dari penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum adalah terkait dengan aturan perintah jabatan dalam KUHP, kemudian perlindungan saksi pelaku tindak pidana. Ahli juga menjelaskan perintah dari penguasa, bagaimana si penerima perintah berada di dalam konflik, dalam tekanan, dan ini melanggar pidana, tapi tidak juga bisa mengelak perintah tersebut karena berada di jabatan yang lebih rendah daripada pemberi perintah. Sidang sudah selesai dilakukan, nanti kita akan juga mendengarkan laporan dari jurnalis Kompas TV yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak, tetap bersama kami. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan sachet. Isi lebih banyak, harga cuma Rp1.000. Sekarang lebih untung, beli 2 renceng berhadiah piring cantik. Yuk bikin masakan makin spesial bareng kecap sedap kedelai hitam spesial. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Andai kamu bisa menjadi seperti yang ku minta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat.
Hentak agar krimnya turun. Oles go. Roll on go. Pijat go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Emang Vanis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanis White. Kita menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sambil menunggu konferensi pers yang akan dilakukan oleh penasihat hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi, yang hari ini sidang dilakukan dengan menghadirkan satu orang saksi, ahli hukum pidana Albert Aris. Ya, terima kasih rekan-rekan media atas waktunya sudah menunggu dari pagi. Kami dari tim penasihat hukum Richard Eliezer Pudihang Lumiu hari ini menghadirkan ahli pidana. Yang tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa ahli pidana yang kita hadirkan ini adalah salah satu dari 11 tim pembahas RKUHP yang sekarang kita tahu sudah menjadi KUHP yang baru. Kemudian saudara ahli yang kita hadirkan ini juga merupakan salah satu jubir dari RKUHP sosialisasi RKUHP maupun KUHP yang baru. Jadi yang kemarin rekan-rekan media mulai bertanya-tanya dari kemarin saya tanya kepada saya siapa yang mau dihadirkan, siapa yang dihadirkan. Nah ini sekarang orangnya ada di sini. Jadi semua sudah menyimak bahwa kita mendapatkan pencerahan dari Pak Dr. Albert Aris SHMH terkait dengan penghapusan pidana. Untuk lebih jelasnya silakan ditanyakan kepada ahli. Terima kasih. Dan Pak Albert, tadi kan menurut Anda pasal rangkumannya ya, pasal 151 itu intinya ya, pelaku tidak bisa dipidana. Tapi ini pasal baru berlaku 3 tahun mendatang. Bukan, ya. Baik. Memang betul, KUHP nasional baru akan berlaku 3 tahun kemudian sejak disahkan, yaitu tanggal 6 Desember 2025 nanti. Tetapi ini jangan dimaknai secara letterlek, secara kaku, ya. Karena perbuatan ya, untuk melaksanakan perintah jabatan dalam pasal 51 itu yang hapus adalah elemen melawan hukumnya. Sekalipun perbuatan itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Hanya saja dalam KUHP baru kita ditegaskan lagi perbuatan dimaksud yang hapus elemen melawan hukum itu adalah perbuatan yang dilarang. Artinya perbuatan dilarang adalah termasuk di dalamnya juga perbuatan pidana. Jadi memang tidak perlu pusingkan soal itu ya. Jadi jangan khawatir karena memang ada nilai-nilai hukum yang bisa kita gali dari situ. Bahwa yang dilarang dalam pelaksanaan perintah tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum tapi hapus karena adanya perintah jabatan tadi. Gitu dari orang yang memiliki wewenang atau otoritas. Demikian. Pak Albert tadi disebut juga kalau kesalahan psikologis penting untuk menjadi pertimbangan dibanding kesalahan deskriptif gitu. Bagaimana sebenarnya untuk pertimbangannya? Apalagi kemarin kesaksian sudah diberikan di hari Senin, Pak Albert. Jadi memang dalam hukum pidana kita ada kesalahan normatif deskriptif dan juga kesalahan deskriptif. Hukum pidana modern berusaha untuk mencari keseimbangan antara perbuatan dan juga sikap batin. Jadi nggak hanya dilihat dari perbuatannya aja. Kalau hanya dilihat dari perbuatannya saja, maka sudah barang tentu banyak sekali orang dinyatakan secara yuridis bersalah. Padahal belum tentu dia memiliki guilty mind, belum tentu dia memiliki mens rea, belum tentu dia memiliki niat jahat untuk melakukan satu tindak pidana. Dan hal ini sangat matters untuk mewujudkan suatu penegakan hukum pidana dan pemidanaan yang modern. Kemudian tadi disebut juga mengenai penguasa yang berwenang itu sebenarnya kalau kita bawa ke kasus ini, tentu sudah jelas penguasa yang berwenang adalah FS.
Jadi begini, terjemahan dari penguasa berwenang itu konteksnya adalah dia memiliki otoritas, ya. Jadi siapapun yang memiliki otoritas dan kewenangan, dia dapat termasuk dalam kualifikasi, tidak hanya seperti yang ditanyakan oleh Mbak Aca gitu. Tadi Wawa bilang Bapak datang sebagai saksi radio Prabowo. Iya. Jadi saksi Richard kemanusiaan. Iya, untuk kemanusiaan sih. Ketika seseorang bersedia untuk jujur, ya, mengakui kesalahan dia, maka saya sebagai akademisi dan praktisi hukum juga tergerak, ya. Karena siapa yang mengakui pelanggaran dan meninggalkannya akan disayangi. Gitu. Siapa yang mengakui dan meninggalkan pelanggarannya, kesalahannya akan disayangi. Saya ulang sekali lagi. Satu lagi Pak, mengenai parameter untuk perintah jabatan tadi disebutkan ada 2 asas, proporsionalitas dan juga subsidiaritas. Ya. Seperti apa sebenarnya kalau kita melihat? Ya. Jadi proporsionalitas itu bicara mengenai bagaimana cara perintah itu diberikan, keadaan pada waktu itu perintah itu diberikan, sarana, prasarana, alat untuk melaksanakan perintah tersebut. Kalau perintahnya itu, maaf kata misalkan untuk lakukan penganiayaan yang sadis gitu, itu kan apakah proporsional atau tidak gitu misalkan. Nah, pertanyaan sama diharapkan apakah boleh membunuh gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya ketika elemen melawan hukumnya itu dihapuskan, perlu dilihat apakah seorang Richard Eliezer itu memiliki kehendak bebas atau memiliki niat jahat untuk menghilangkan nyawa dari temannya sendiri. Seperti itu. Tanggapan dari hasil sidang ini aja Bang. Oke teman-teman, kalau ini kan dari ahli yang mau bertanya soal fakta ya. Tadi ada pertanyaan soal fakta. Ada yang mau bertanya soal fakta tadi? Yang tadi? Oke. Jadi gini, tanggapannya nanti rekan saya dari Pak Fredrik akan melanjutkan terkait dengan persidangan hari ini. Baik, terima kasih rekan Roni, terima kasih Pak Albert Aries. Yang jelas kami sangat bersyukur ya, persidangan hari ini berjalan dengan sangat baik. Ahli kami ajukan tapi sangat objektif dalam menyampaikan pendapatnya. Apa yang ditanya oleh jaksa penuntut umum dapat dijawab dengan sangat baik oleh ahli. Dan kami melihat bahwa perkara ini makin hari makin terang karena kesaksian, pembuktian, dan juga ahli-ahli yang dihadirkan. Bukan hanya ahli dari kami, termasuk ahli dari jaksa penuntut umum pun inline apa yang disampaikan terkait permasalahan ini. Yang menyuruh melakukan Don Plegen itu pun oleh ahli yang dihadirkan oleh JPU, itu confirm dengan apa yang ahli kami sampaikan. Karena itu kita tetap berjuang, berusaha secara profesional, dan kita mendoakan hasil yang terbaik buat Richard Eliezer. Terima kasih. Pak Fredrik juga tadi kan disebutkan bahwa alat tidak bisa dijadikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Alat dalam Betul. hal ini yang digerakkan. Apakah Betul. ini berarti Richard Eliezer bisa Iya, diperiksa secara... betul. Dalam hal ini, baik ahli yang diajukan oleh JPU maupun ahli kita tadi membuat clear bahwa dalam konteks ini Richard Eliezer adalah tools atau alat, dan karena itu dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Ini jelas sekali dari berbagai teori, bahkan kemarin ketika ahli yang diajukan oleh pihak FS pun menyatakan bahwa Don Plegen, seperti pasal 55 itu, orang yang menyuruh melakukan, dialah yang bertanggung jawab. Sedangkan yang disuruh melakukan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Oke? Oke teman-teman, Thank you Bang. saya tutup ya. Saya tutup dengan closing statement. Buat teman-teman, yang namanya kebenaran adalah tetap benar. Keadilan buat Richard Eliezer. Terima kasih. Baru saja kita mendengarkan penjelasan dari penasihat hukum dari Eliezer, baik Ronita Lapesi maupun Fredrik Pinangkunari, beserta dengan ahli hukum pidana yang tadi dihadirkan di dalam sidang hari ini, Albert Aries, yang menekankan pada terkait pandangannya di pasal 51 KUHP yang kemudian memang ditekankan olehnya masih akan diberlakukan di 2025, tapi kemudian ini menjadi masukan juga bisa dari sisi hakim dan juga jaksa penuntut umum, bagaimana pasal ini kemudian menerangkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.
Ini juga tadi ditambahkan oleh penasihat hukum dari Eliezer, Frederick Pinangkunari, bahwa ahli yang dihadirkan hari ini objektif memberikan pandangannya, dan ini juga diperkuat dengan pasal 51 yang kemarin juga sempat disampaikan oleh ahli yang dihadirkan oleh pihak Sambo, yang menyatakan bahwa siapa yang menyuruh untuk melakukan penembakan dialah yang lebih bertanggung jawab. Ini juga kemudian juga disampaikan oleh ahli psikologi forensik Reza Indragiri pada 26 Desember 2022 bahwa Eliezer ini bertanggung jawab atas separuh apa yang ia lakukan, seperti itu. Nanti kita akan mendengarkan juga laporan dari jurnalis Kompas TV yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seusai jeda, Breaking News Kompas TV masih akan kembali. Moyang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Kembali di Breaking News Kompas TV, kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano di sana. Sisko, tadi sidang sudah selesai dilakukan sekitar setengah jam yang lalu. Ada ahli pidana yang dihadirkan dari kubu Eliezer seperti itu, dan ada beberapa poin yang kemudian disampaikan, salah satunya terkait dengan pasal 51 ayat 1. Siapa yang melakukan di bawah tekanan kemudian bisa tidak dipidana. Apa yang kemudian ditanggapi dari jaksa penuntut umum dan juga hakim terkait hal ini? Ya, tentunya Woro dan juga saudara, sidang sudah berakhir pada 10 menit yang lalu untuk pemeriksaan saksi other charge ataupun juga yang meringankan bagi Richard Eliezer. Memang yang kemudian disoroti dalam persidangan yang menghadirkan saksi dari Universitas Trisakti ini adalah membahas masalah pasal 51 ayat 1, yaitu adalah perintah jabatan dan juga masalah tanggung jawab yang juga dilakukan oleh pihak yang berwenang. Inilah kemudian poin yang ditanyakan baik dari pihak kuasa hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi dan rekan-rekan, ataupun juga dari jaksa penuntut umum terkait dengan hari ini. Dan memang ini elemen of surprise ya, bahwa setiap persidangan yang dilakukan yang menghadirkan saksi-saksi, kalau kita lihat pada 26 Desember kemarin ataupun juga hari ini, yang juga cukup menarik, tiba-tiba muncul merupakan adalah Albert Aries. Nah,
berbicara masalah Albert Aries ini sebenarnya merupakan salah satu anggota dari perancang dari RKUHP yang sekarang sudah disahkan menjadi KUHP dan juga tim dari sosialisasi RKUHP tersebut. Nah, yang menarik sebenarnya dalam poin-poin tersebut adalah sebenarnya masalah perintah jabatan dan yang berwenang. Nah, siapa kemudian subjek pemberi dan juga perintah dari otoritas, ini yang sebenarnya menarik dan juga digali oleh tim kuasa hukum. Karena di persidangan sebelumnya kalau kita melihat atau berkaca lagi di persidangan di perintangan penyidikan ataupun juga obstruction of justice, Ferdy Sambo menyebut bahwa ketika Ferdy Sambo melakukan perintah ataupun juga kepada para bawahannya ini, karena para bawahan ini merasa bahwa perintah yang diberikan Ferdy Sambo ini tidak pernah mengada-ngada ataupun juga tidak ada tujuan seperti itu, Woro. Dan itulah kemudian yang juga diperjelas juga ataupun juga digali oleh tim kuasa hukum pada persidangan hari ini, di mana untuk menguji objektivitas dari perintah jabatan ini ada beberapa hal sebenarnya yang kemudian disampaikan oleh dari ahli yang dihadirkan pada hari ini, adalah proporsionalitas ataupun cara alat yang digunakan dan juga masalah subsidiaritas, yaitu adalah konflik kewajiban dalam tanggung jawab hukumnya, yaitu menerima ataupun juga menghindari dari proses hukum sendiri. Karena kita melihat juga bahwa ada sejumlah pertanyaan terkait ataupun jadi kubu Eliezer bisa kita sebut adalah bagaimana mulai dari justice kolaborator ataupun juga dari Eliezer sendiri yang apakah ini termasuk kapasitasnya ini dalam pasal penyertaan atau pasal 55 KUHP ini termasuk orang pelaku ataupun menyuruh atau turut bersama-sama ataupun yang menggerakkan. Nah, kalau melihat pada kemudian tatanan ataupun juga yang disampaikan oleh di fakta persidangan oleh saksi yang dihadirkan pada hari ini, Eliezer ada dua kemungkinan potensi yang dalam kapasitasnya di pasal 55 ini, yaitu bisa saja merupakan yang disuruh ataupun juga yang menyuruh. Namun memang ketika orang-orang tersebut yang disuruh ataupun juga yang menyuruh ini bisa saja ada kemungkinan ya, Woro dan juga saudara, tidak bisa dikenain pidana karena bukan kesalahannya ini yang dilakukan oleh niat ataupun juga unsur dari pribadi. Sehingga memang ini yang harus dicermati juga, karena ada pasal-pasal pendukungnya dari mulai pasal 44, 48 dan juga 51. Dibebaskan atau tidak memang kembali lagi sebenarnya, Woro dan juga saudara, ini adalah kewenangan dari majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan, di mana memang kalau kita lihat untuk jalannya persidangan ini masih cukup panjang, masih nanti ada rencananya untuk agenda persidangan berikutnya akan menghadirkan saksi sampai nantinya kepada putusan sidang. Sehingga memang masih kami nantikan seperti apa, apakah benar dari ahli-ahli kemudian ini dihadirkan beberapa waktu lalu mulai dari tanggal 26 hingga hari ini dapat meringankan hukuman dari Richard Eliezer. Karena kita mengetahui dari pasal 340 subsidi 338 dan juga jungto pasal 55 KUHP ini menjelaskan bahwa untuk ancaman pidananya ini adalah maksimal hukuman mati atau 20 tahun penjara. Sehingga memang yang diharapkan dari tim kuasa hukum Eliezer adalah bisa meringankan atau bahkan membebaskan Richard Eliezer dari dakwaan tersebut. Karena kita melihat dari hasil kemudian ataupun juga saksi yang dihadirkan khususnya pada hari ini, yaitu Albert Aries ini juga menjelaskan bahwa ada kemungkinan Eliezer ini adalah karena di bawah tekanan dari atasan yang tidak lain atau tidak bukan adalah dari Ferdy Sambo sendiri. Nah, berbicara kemudian hal yang menarik berikut ya, Woro dan juga saudara, masalah alat bukti ataupun juga barang bukti. Ada sejumlah poin kemudian disampaikan, masalah poligraf apakah ini bisa menjadi kekuatan pembukti atau tidak, kemudian ada juga saksi bukan saksi ini kemudian yang juga digarisbawahi, dan yang terakhir adalah keyakinan hakim. Nah, tetapi kalau kita melihat pada barang bukti ataupun juga alat bukti yang disampaikan, tadi juga dijelaskan oleh saksi bahwa banyaknya alat bukti ini tidak menjamin akan membebaskan ataupun juga mengurangi proses hukuman. Tetapi dengan satu saksi saja dan plus alat bukti, plus ataupun juga ditambah dengan keyakinan dari hakim ini tidak masalah jumlah, tetapi dari kualitas alat bukti ataupun juga barang bukti yang disajikan, bisa saja Eliezer ini dibebaskan dari hukuman pidana 20 tahun penjara ataupun juga hukuman mati. Sehingga memang masih kami nantikan seperti apa nanti proses persidangan yang akan dilakukan, karena ini baru ke tahap ataupun juga ke paruh akhir menuju kepada putusan. Saksi-saksi masih akan dihadirkan lagi sampai nantinya tuntutan yang akan dilakukan ataupun juga diberikan oleh dari jaksa penuntut umum. Woro. Francisco Donasiano, jurnalis Kompas TV dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih atas laporan Anda. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali, tetap bersama kami. Kasus kematian Brigadir Yosua jadi perhatian publik.
Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo diduga menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Yosua dan membuat skenario untuk menutupinya. Di penghujung tahun 2022, Satu Meja The Forum kembali hadirkan perjalanan kasus Yosua dalam episode Sambo dan Drama Duren 3. Rabu 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya, pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Emang Vanilla White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanilla White. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Besti ngopi gue nih, Top White Coffee. Strong taste, creamy, and smooth taste. Lu harus cobain. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee dari Wings Food. Saudara, sidang dengan terdakwa Richard Eliezer kembali dilanjutkan dengan menghadirkan ahli yang meringankan terdakwa. Ahli hukum pidana sekaligus anggota tim pembahasan RKUHP dan juga jubir KUHP yang baru, Albert Aris. Ahli menjelaskan bahwa hukum di Indonesia memisahkan antara tindak pidana dan juga pertanggungjawaban pidana. Artinya, orang yang melakukan belum tentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini, pada siang hari ini di persidangan yang mulia ini. Kami akan bertanya, apakah pengertian perbuatan pidana juga mencakup pertanggungjawaban dalam hukum pidana Indonesia? Sebelum saya menjawab pertanyaan penasihat hukum, perkenankan saya menyampaikan bahwa saya hadir di sini majelis secara pro bono, atau cuma-cuma gratis. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada majelis hakim, perkenankan saya menyampaikan ius curia novit, artinya hakim dianggap tahu hukum. Kehadiran saya di sini hanya untuk memberikan perspektif-perspektif yang sekiranya menguntungkan bagi terdakwa Richard Eliezer. Terima kasih. Izin menjawab majelis? Silakan. Baik. Tadi pertanyaan dari penasihat hukum menanyakan apakah ada perbedaan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, kurang lebih seperti itu ya. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila dilanggar diancamkan dengan sanksi atau nestapa berupa hukuman pidana. Nah, hukum pidana Indonesia memisahkan antara tindak pidana dan juga pertanggungjawaban pidana. Artinya, orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ini adalah konsekuensi dianutnya paham dualistis dalam hukum Indonesia yang secara langsung memisahkan antara tindak pidana atau strafbar feit dengan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pertanggungjawaban majelis, itu merupakan suatu keadaan normal psikis yang membawa pada 3 macam kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan dimaksud.
khususnya perbuatan pidana ya. Yang kedua adalah dia mampu menginsafi bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketertiban umum masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir, si pelaku mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Dengan kata lain, dia berada dalam kehendak bebas untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau strafbar feit. Demikian. Kuasa hukum Richard Eliezer kembali menghadirkan ahli yang meringankan. Ahli yang dihadirkan hari ini adalah Albert Aris, ahli hukum pidana sekaligus juru bicara dan juga perumus Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Dalam keterangannya, Albert menjelaskan soal perintah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Menurut Albert, tidaklah bisa dipidana seseorang yang melakukan tindak pidana karena ada perintah jabatan. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau notwear dan notwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya karena ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau amtelk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan amtelk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya, jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau amtelk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh yang bersangkutan. Dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua pada Senin 26 Desember, ahli psikologi klinis Liza Mari Japri yang dihadirkan kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer menyebut bahwa ada sebuah penelitian Milgram yang dilakukan oleh Universitas Yale yang mencari tahu sampai sejauh mana orang-orang akan mematuhi figur otoritas ketika disuruh untuk melakukan hal yang berlawanan. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini adalah yang pertama, ordinary people likely to follow orders. Orang awam itu biasanya cenderung akan mengikuti perintah yang diberikan oleh authority figure otoritas, even to the extent of killing an innocent human being. Bahkan sampai sejauh ketika harus membunuh mereka yang tidak bersalah. Kemudian yang kedua, hasil penelitiannya juga membuktikan people tend to obey orders from other people if they recognize their authority as morally right and or legally based. Jadi kita cenderung mengikuti perintah dari yang lain ketika memang kita ngelihat si figur otoritas ini secara moral benar. Jadi bisa saja pemuka agama,
bisa saja pimpinan, dan secara legal, secara hukum memang dia punya kemampuan itu. Ahli hukum pidana Albert Aris hari ini juga membahas soal rumusan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam KUHP yang baru saja disahkan. Dalam KUHP yang baru berlaku 3 tahun ke depan menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena adanya suatu perintah jabatan maka ia tidak dipidana. Sebagai salah satu anggota tim pembahas KUHP dan tim sosialisasi KUHP, bagaimana rumusan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam KUHP yang baru saja disahkan. Meski KUHP nasional tersebut baru akan berlaku 3 tahun kemudian. Tolong jelaskan, Saudara Ali. Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari penasihat hukum, rumus dari pasal 51 itu mengatakan tidak dipidana, niat strafbar, atas suatu faith atau perbuatan ya. Nah tetapi kalau kita cermati lebih lanjut sambil mungkin mohon izin apakah bisa ditampilkan, mohon izin majelis, apakah bisa ditampilkan rumusannya, baik ya. Jadi perbuatan ini sebenarnya adalah perbuatan pidana. Maka dari itu dalam pasal 51, mohon izin majelis apakah saya boleh menyerahkan juga? Izin mengulangi majelis. Jadi dalam pasal 51 ayat 1 ini yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum. Berarti sebenarnya ada suatu perbuatan melawan hukum di sana gitu. Tapi memang rumusan awalnya adalah faith ya atau perbuatan. Nah, tapi dalam KUHP yang baru saja disahkan meskipun daya lakunya itu 3 tahun kemudian, tapi sekiranya ada nilai-nilai hukum yang mungkin bisa kita gali di sini. Dalam pasal 32 KUHP baru, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi KUHP baru secara ekspresif verbis menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena adanya suatu perintah jabatan, maka dia tidak dipidana. Nah, lebih seperti itu. Nah, jadi ada penegasan dari KUHP bahwa perbuatan atau faith yang dimaksud dalam perintah jabatan atau amtelk bevel ini adalah perbuatan yang dilarang atau bisa dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid. Demikian majelis. Mohon izin majelis diteruskan rekan saya. Baik, terima kasih Saudara Ali. Melanjutkan tadi Saudara Ali telah menyebutkan soal perintah jabatan ya. Saya ingin langsung ke pertanyaannya. Apa saja yang menjadi unsur-unsur utama dari perintah jabatan tersebut? Dan perkembangan tafsir mengenai yang dimaksud soal penguasa yang berwenang dalam putusan pengadilan di Indonesia khususnya. Baik, terima kasih penasihat hukum. Jadi penegasan mengenai bahwa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang, mohon izin majelis sekaligus sebenarnya mengakhiri perdebatan di antara para pengamat hukum, apakah perbuatan yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang itu sebenarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak gitu ya. Nah tadi kalau ditanyakan apa saja unsurnya, maka kalau kita merujuk pada perkembangan jurisprudensi, putusan-putusan pengadilan mulai dari tahun 1950 sampai 1970, maka sebenarnya titik tekan dari jurisprudensi ini adalah yang pertama subjek dari pemberi perintah tersebut. Artinya bicara tentang subjek pemberi perintah tersebut atau pejabat yang berwenang atau penguasa yang berwenang yang dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai bevoegde gezag, itu berarti dia memang memiliki otoritas. Dan titik tekan yang kedua dari jurisprudensi tersebut adalah isi perintah tersebut. Ada perintah jabatan yang diberikan oleh orang yang memang memiliki otoritas untuk memberikan perintah tersebut.
Nah, dalam perkembangannya majelis, meskipun tidak ada kaitannya langsung dengan pasal 51 KUHP, ada beberapa putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam kurun waktu 2004 sampai 2007. Ada tafsir dari Mahkamah Agung atau ratio decidendi ya sebagai pertimbangan hukumnya, itu yang menafsirkan sebenarnya siapa yang dimaksud dengan penguasa yang berwenang atau pejabat yang berwenang tadi gitu ya. Nah, jadi menurut Mahkamah Agung itu yang pertama adalah ada hubungan secara de facto dan de jure dari perintah yang diberikan tersebut. Dan kemudian titik tekan yang kedua adalah ada pengendalian efektif yang lahir dari hubungan hierarkis kepemimpinan atau chain of command yang biasanya bisa dijumpai dalam dunia kemiliteran atau juga dunia kepolisian. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Ali. Nyambung dari pertanyaan tadi soal perintah jabatan, parameter apa yang dapat digunakan untuk menilai dan menguji bahwa pelaksanaan suatu perintah jabatan tersebut memang benar-benar dapat membebaskan si penerima perintah dari pertanggungjawaban pidana? Mohon izin majelis, memang benar secara objektif perlu saya sampaikan, tidak semua perintah jabatan itu bisa membebaskan si penerima perintah ini dari pertanggungjawaban pidananya. Beragam kasus kejahatan terjadi di sepanjang tahun 2022. Terdakwa Rianto, Kolonel Infanteri, penjara seumur hidup. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Tony Salmanan dengan pidana penjara selama 4 tahun. Woi, kamu bukan polisi asli, woi. Jangan mau deh, bukan polisi asli. Itu HP-nya nggak sesuai, Mbak, karena sudah banyak kasus penipuan yang membeli HP itu. Target Kilas Kriminal 2022, Rabu 28 Desember, pukul 10:30 malam, Kompas TV. Baru mie oven. Wow. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven. Inovasi Mayora. Nggak punya keju. Ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Emang Vanis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja Ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih Ibu. Pilih yang beneran putih, Vanis White. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Ahli hukum pidana Albert Aries dihadirkan kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Albert yang juga merupakan anggota tim penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan, memaparkan pandangan hukum soal perbuatan dengan unsur perintah jabatan yang tidak dapat dikenai pidana yang tercantum dalam KUHP baru. Apa saja yang menjadi unsur-unsur utama dari perintah jabatan tersebut? Dan perkembangan tafsir mengenai yang dimaksud soal penguasa yang berwenang dalam putusan pengadilan di Indonesia khususnya. Baik, terima kasih penasihat hukum. Jadi penegasan mengenai bahwa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang, mohon izin majelis sekaligus sebenarnya mengakhiri perdebatan di antara para pengamat hukum, apakah perbuatan yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang itu sebenarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak gitu ya. Nah tadi kalau ditanyakan apa saja unsurnya, maka
kalau kita merujuk pada perkembangan jurisprudensi, putusan-putusan pengadilan mulai dari tahun 1950 sampai 1970, maka sebenarnya titik tekan dari jurisprudensi ini adalah yang pertama subjek dari pemberi perintah tersebut. Artinya bicara tentang subjek pemberi perintah tersebut atau pejabat yang berwenang atau penguasa yang berwenang yang dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai bevoegde gezag, itu berarti dia memang memiliki otoritas. Dan titik tekan yang kedua dari jurisprudensi tersebut adalah isi perintah tersebut. Ada perintah jabatan yang diberikan oleh orang yang memang memiliki otoritas untuk memberikan perintah tersebut. Nah, dalam perkembangannya majelis, meskipun tidak ada kaitannya langsung dengan pasal 51 KUHP, ada beberapa putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam kurun waktu 2004 sampai 2007. Ada tafsir dari Mahkamah Agung atau ratio decidendi ya sebagai pertimbangan hukumnya, itu yang menafsirkan sebenarnya siapa yang dimaksud dengan penguasa yang berwenang atau pejabat yang berwenang tadi gitu ya. Nah, jadi menurut Mahkamah Agung itu yang pertama adalah ada hubungan secara de facto dan de jure dari perintah yang diberikan tersebut. Dan kemudian titik tekan yang kedua adalah ada pengendalian efektif yang lahir dari hubungan hierarkis kepemimpinan atau chain of command yang biasanya bisa dijumpai dalam dunia kemiliteran atau juga dunia kepolisian. Kurang lebih seperti itu. Ahli hukum pidana sekaligus anggota tim pembahas RKUHP Albert Aris menjelaskan azas perintah jabatan dalam kasus Verdi Sambo. Terdapat dua parameter terhadap perintah jabatan itu. Dua asas yang bisa kita gunakan secara objektif atau menjadi parameter untuk menguji keabsahan dari perintah jabatan atau amdal bevel tersebut. Yang pertama adalah asas proporsionalitas. Proporsionalitas ini adalah berbicara mengenai bagaimana keadaan, bagaimana cara, bagaimana alat, sarana dan prasarana yang digunakan pada saat memberikan perintah dan pada saat perintah jabatan tersebut dilaksanakan. Dan yang kedua, terdapat asas subsidiaritas. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika seorang menerima perintah jabatan dari seorang yang memiliki otoritas, sesungguhnya penerima perintah ini menghadapi konflik, ya, konflik antara dua kewajiban hukum. Di satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu perbuatan pidana, tapi di satu sisi dia harus ada ketaatan melaksanakan atau mentaati perintah tersebut. Nah, ketika diperhadapkan pada dua kewajiban ini, maka asas subsidiaritas akan menguji mana yang sebenarnya harus lebih dipilih oleh si penerima perintah. Dan pada umumnya dari historical pembentukan pasal ini, umumnya orang akan lebih menaati perintah jabatan ketimbang menghindari kemungkinan dirinya dapat dipidana. Ahli hukum pidana sekaligus anggota tim pembahas RKUHP dan juga jubir RKUHP yang baru Albert Aris menjelaskan bahwa seseorang bisa melaksanakan tindakan yang melawan hukum karena perintah jabatan. Dan perintah jabatan ini tidak hanya berada di lingkup pegawai negeri, namun bisa terjadi di lingkungan manapun yang memiliki sistem otoritas. Jadi sebenarnya pembentuk undang-undang ketika merumuskan perbuatan yang dilaksanakan karena perintah jabatan sama sekali tidak membatasi perbuatan pidana apa saja yang diatur dalam pasal 51 ini, karena ini memang adalah ketentuan yang bersifat umum ini, pasal 51 ini. Jadi memang pada prinsipnya hakikatnya orang itu tidak boleh membunuh, orang itu tidak boleh merusak barang milik orang lain atau tidak boleh mengambil milik orang lain. Tetapi karena perintah tersebut, elemen dari perbuatan melawan hukum itu dihapuskan. Nah, mengapa demikian? Karena memang ketika perintah jabatan ini diberikan, ada hubungan hukum publik yang terjalin di antara pemberi dan penerima perintah atau public rhetoric for holding. Meskipun dalam perkembangannya bukan lagi hanya perintah melainkan juga instruksi,
dan hubungan antara yang diberi dan diberi perintah itu tidak harus berstatus pegawai negeri gitu ya, ada hierarki seperti itu. Yang penting ada otoritas publik ya dari seorang penguasa atau pejabat yang berwenang tersebut. Dalam sidang Senin lalu, ahli filsafat moral Frans Magnus Suseno menyebut ada sejumlah hal yang bisa meringankan terdakwa Richard Eliezer. Salah satunya kedudukan yang memberi perintah penembakan. Menurutnya dalam kepolisian, perintah dari atasan ini akan ditaati. Selain itu keterbatasan situasi yang amat membingungkan untuk mengikuti perintah atasan. Pertanyaan dari saya yang terakhir, Ali, terkait dengan peristiwa penembakan terhadap Yosua oleh Eliezer, dari sudut kajian filsafat moral, apa saja unsur-unsur yang menurut saudara ahli dapat meringankan terdakwa Eliezer? Menurut saya yang tentu paling meringankan adalah kedudukan yang memberi perintah itu. Itu bukan ajutannya atau macam itu, tapi orang yang berkedudukan tinggi, yang jelas berhak memberi perintah, yang di dalam, sejauh saya tahu, di dalam kepolisian tentu akan ditaati. Dan tidak mungkin orang katanya Eliezer itu 24 tahun umurnya, jadi masih muda itu, ya laksanakan, itu budaya laksanakan. Itu adalah unsur yang paling kuat. Yang kedua, tentu keterbatasan situasi, itu situasi yang tegang, yang amat sangat membingungkan. Saya kira semua itu, di mana dia pada saat itu juga harus menentukan laksanakan atau tidak. Tidak ada waktu untuk melakukan suatu pertimbangan matang, di mana kita umumnya kalau ada keputusan yang penting mengatakan coba ambil waktu tidur dulu. Dia situ bisa tidur, dia harus langsung bereaksi. Menurut saya itu tentu dua faktor yang secara etis sangat meringankan. Tambahan satu poin yang tadi saya sebutkan juga, dalam kepolisian seperti di dalam situasi pertempuran militer, dalam kepolisian memang bisa ada situasi di mana atasan memberi perintah tembak. Itu di dalam segala profesi lain tidak ada itu, di mana perintah itu. Jadi bahwa seorang atasan polisi memberi perintah tembak itu tidak total, sama sekali nggak masuk akal. Kalau ketua sekolah tinggi filsafat Driakara tersinggung berat menyuruh saya punya pistol, saya tidak punya, menembak, ya jelas saya ke masa. Tapi di polisi itu lain, karena atasannya dia dalam situasi tertentu bisa memberikan, berarti juga bahwa resistensi di dalam yang menerima perintah itu lebih lemah. Ahli filsafat Frans Magnus Suseno menjelaskan mengenai dilema moral dan juga relasi kuasa antar terdakwa Richard Eliezer dan terdakwa Ferdy Sambo. Menurut ahli, berada di bawah relasi kuasa akan selalu mengalami tekanan atau kesulitan saat mengerjakan sesuatu yang menurutnya tidak benar. Tadi saudara ahli menyampaikan terkait dengan dilema moral. Dalam perkara ini fakta terjadi bahwa ada relasi kuasa yang sangat jauh antara terdakwa Richard Eliezer dengan terdakwa Ferdy Sambo. Pak saudara ahli bisa menjelaskan dari sisi filsafat etika dengan terkait relasi kuasa? Itu tentu relasi kuasa adalah sesuatu yang amat sangat biasa bagi manusia. Relasi kuasa pada dasarnya adalah bahwa
orang berada dalam situasi di mana dia atau berwenang memberi perintah yang harus ditaati atau dia wajib melaksanakan perintah. Relasi kekuasaan itu umum di dalam bisnis, di perguruan tinggi, dalam ya di keluarga mungkin tidak, tapi lewat bagi anak, di dalam setiap organisasi tentu ada struktur, ada atasan paling atas dan sebagainya. Jadi relasi kekuasaan adalah situasi. Kalau kita ambil kepolisian, tentu saja relasi kekuasaan itu sangat penting karena fungsi polisi di dalam masyarakat juga sangat penting. Polisi itu yang membantu negara supaya pelanggaran hukum tidak terjadi, dan kalau terjadi diberikan sanksi. Polisi yang melaksanakan itu. Karena itu di dalam rangka polisi relasi kekuasaan sangat jelas, siapa yang memberi perintah, siapa yang harus menaati. Kalau saya tidak salah observasi itu bahkan kelihatan dalam dua orang polisi ketemu, kalau yang satu lebih tinggi kelihatan dengan bentuk tubuh itu berbeda. Itu di dalam bisnis tidak demikian. Jadi relasi kekuasaan di situ berarti bahwa orang yang dalam relasi harus taat selalu akan mengalami tegangan, kesulitan kalau dia diperintah sesuatu yang dia sendiri merasa tidak boleh dilaksanakan. Itu masalahnya. Jadi dia tidak bebas memilih begitu saja, kulakukan misalnya ku tembak orang itu, tetapi dia diperintah, dia tahu bahwa perintah harus dilaksanakan, bahwa dalam lembaga yaitu misalnya di kepolisian, menaati perintah sebetulnya nggak bisa dipertanyakan. Nah itu yang lalu berarti kalau dia melakukan sesuatu yang secara etis ansih pada dirinya sendiri tidak bisa dibenarkan, bisa juga dianggap bahwa dia tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas itu. Saudara, breaking news Kompas TV akan kami jeda sejenak dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Radi Saputro. Kasus kematian Brigadir Yosua jadi perhatian publik. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo diduga menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Yosua dan membuat skenario untuk menutupinya. Di penghujung tahun 2022, Satu Meja The Forum kembali hadirkan perjalanan kasus Yosua dalam episode Sambo dan Drama Duren 3. Rabu 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Baru mie oven. Wow. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven, inovasi Mayora. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil.
Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Baru mie oven. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven, inovasi Mayora. Breaking news kami lanjutkan bersama saya Radi Saputro. Saudara ahli hukum pidana Albert Aris menjelaskan hubungan antara perintah jabatan dan penyertaan atau membantu seseorang melakukan tindak pidana. Dalam KUHP, menurut ahli, orang yang menerima perintah jabatan tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Pihak penyerta atau pihak penyertaan adalah orang yang ikut memberi perintah. Bagaimana pandangan ahli mengenai kaitan antara pelaksanaan dari perintah jabatan dengan penyertaan atau dalaming dalam konteks hukum pidana? Berbicara mengenai kaitan antara perintah jabatan dan penyertaan sebagaimana dalam pasal 55 KUHP, maka sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda tapi bisa memiliki keterkaitan. Nah, kalau kita lihat dalam perintah jabatan itu berarti ada orang yang memerintah dan ada orang yang diperintah, kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau bicara tentang penyertaan, maka ada 4 kapasitas pelaku ya. Kalau bicara penyertaan berarti itu juga berbicara mengenai dapat diperluasnya pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku. Makanya pasal 55 itu mengatakan dipidana sebagai pelaku ya. Yang pertama adalah dalam kapasitas orang itu yang melakukan diri sendiri. Dia mewujudkan anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Itulah yang disebut dengan player. Yang kedua ada don player. Don player itu adalah orang yang menyuruh lakukan. Di sini setidaknya ada orang yang menyuruh atau manus domina dan ada orang yang disuruh, manus ministra. Umumnya orang yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dia itu hanya dianggap sebagai alat dari yang disuruh. Yang ketiga adalah mideplegan, artinya orang itu turut bersama-sama mewujudkan suatu delik, ya, baik dia memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur di antara para pelakunya. Dan yang terakhir adalah with looking atau with looker orangnya. With looker ini adalah sebenarnya bahasa yang lebih tepat dan kebetulan juga diakomodasi dalam KUHP baru ini. Bukan sekedar membujuk atau menganjurkan, tapi menggerakkan. Jadi terjemahan dari with looker itu menggerakkan karena dianggap mampu untuk menggambarkan semua gerakan-gerakan tadi, bagaimana upaya menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan cara-cara yang terbatas atau limitatif. Misalnya dengan pemberian, dengan janji, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyesatan dan sebagainya. Nah, jadi kaitannya dalam konteks penyertaan yang paling relevan adalah menyuruh lakukan atau don't plan. Dalam persidangan, ahli hukum pidana sekaligus anggota tim pembahas RKUHP dan juru bicara KUHP yang baru, Albert Aris, menjelaskan terkait penyertaan dalam KUHP yang baru. Tadi ahli sudah sempat menyinggung mengenai KUHP yang baru ya. Nah, sebagai salah satu tim pembahas KUHP, pertanyaan saya, apakah ketentuan mengenai penyertaan atau dalaming tersebut, khususnya mengenai menyuruh lakukan yang tadi saudara ahli sampaikan atau don't plan dalam KUHP yang baru, apakah masih dipertahankan? Ya,
Jadi ketentuan mengenai penyertaan dalam KUHP baru itu masih dipertahankan, tapi rumusannya telah direformulasi dengan lebih jelas supaya mengurangi misinterpretasi atau multitafsir. Apakah boleh ditampilkan di yang slide kedua? Baik, jadi kalau kita lihat di kolom ketiga, orang yang melakukan penyertaan itu dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Yang pertama adalah kalau dia melakukan tindak pidana itu sendiri. Yang kedua, melakukan tindak pidana dengan perantaran alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, turut serta melakukan tindak pidana. Dan yang terakhir adalah menggerakkan orang lain dengan cara-cara limitatif yang seperti saya sampaikan. Yang menarik, kalau kita lihat di penjelasan pasal 20 ini, boleh turun sedikit slide-nya. Yang dimaksud dengan perantaran alat ini misalnya menggunakan remote control. Bahkan dalam keadaan lain itu bisa saja menggunakan bantuan dari binatang. Yang digunakan secara tidak langsung maksud saya, untuk melakukan tindak pidana, karena dalam hal menyuruh lakukan, penjelasan pasal 20 KUHP baru ini mengatakan, orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan. Berarti berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan. Hensstraf, Zonderskut atau actus non facit reum, nisi mensit rea. Dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, ahli hukum pidana Albert Aris dihadirkan kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer. Ahli memaparkan pandangan hukum terhadap perintah atasan kepada bawahan tanpa otoritas dalam KUHP yang baru. Meski demikian, KUHP yang baru disahkan baru berlaku 3 tahun lagi. Selama ini kan kita sering mendengar adanya perbedaan pandangan di antara para pengamat hukum yang menyatakan bahwa perintah jabatan dari seorang pejabat, dalam hal ini atasan, misalnya petinggi kepolisian, tidak boleh atau tidak mencakup perintah untuk menembak yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain. Dan perintah itu tidak termasuk dalam job desk dari pekerjaan bawahan tersebut. Nah, kami ingin mengetahui bagaimana pandangan ahli mengenai hal tersebut. Mohon izin majelis. Jadi berbicara tentang pasal 51 ini karena ada ayat 1 dan ayat 2, maka untuk menjawab pertanyaan dari penasihat hukum, saya perlu kembali flashback ke terjemahan aslinya. Apakah boleh tolong ditampilkan yang page pertama? Jadi memang karena yang dihapus adalah elemen melawan hukum, maka sebenarnya perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang ketika perintah jabatan itu diberikan, majelis. Nah, kenapa perintah jabatan ini bisa diberikan? Karena tadi ada, boleh naik sedikit, yang page pertama, ada penguasa yang berwenang, ada otoritas. Dalam terjemahan bahasa asli disebut dengan bevoegdhezag. Nah, ini sekaligus tidak membatasi perbuatan yang dilarang apa saja yang bisa diperintahkan dalam situ. Namun tadi saya sudah sampaikan ada asas proporsionalitas dan subsidiaritas untuk menguji objektivitasnya. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 2, tadi ada pertanyaan dari penasihat hukum mengenai job desk ya. Job desk itu atau lingkup pekerjaan itu justru bukan diterjemahkan sebagai amdelijk bevel, perintah jabatan, atau juga pejabat yang berwenang atau bevoegdhezag, tetapi justru diterjemahkan oleh pembuat undang-undang sebagai onderhezigheid. Dalam ayat 2, ketika orang menerima perintah dari orang yang tidak berwenang, tidak memiliki otoritas, dan dengan itikat baik, dengan tehoidetru, dia menyangka perintah itu diberikan oleh orang yang otoritas, dan dilaksanakan dalam lingkup kewenangannya. Ini ayat 2 ya, beda dengan ayat 1 tadi. Maka si penerima perintah ini karena dia melaksanakan masih dalam job desk-nya, ayat 2, atau onderhezigheid, ya dia nggak bisa dipidana. Contohnya mungkin paling gampang boleh saya kasih contoh ya, misalkan belum ada SPDP nih, belum ada surat perintah dimulai penyidikan. Seorang pejabat dari salah satu institusi kepolisian misalnya, memiliki dendam pribadi, ya dia kemudian memerintahkan bawahannya untuk ya udah kamu tangkap saja orang itu, tahan dulu, misalnya tangkap dulu 1x24 jam, masalah nanti ada pra peradilan dan sebagainya, itu urusan lain. Padahal belum ada SPDP. Nah, ini SPDP kan memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagai suatu serangkaian untuk melakukan pengumpulan bukti
untuk membuat satu perkara terang dan menemukan siapa tersangkanya, kurang lebih gitu ya definisi KUHP. Nah berarti perintah itu sebenarnya meskipun ada hubungan faktor de jure, itu tidak ada otoritas karena belum ada SPDP dari atasannya kan. Belum mulai penyidikan bagaimana mungkin bisa melakukan suatu upaya paksa atau dual middle tadi. Ini hanya sebagai salah satu contoh saja untuk membedakan antara ayat 1 dan ayat 2 tadi. Ahli hukum pidana Albert Aris menjelaskan pula filosofi perintah jabatan dalam hukum pidana. Jika ada keraguan menurut ahli, hakim harus mengingat kembali bahwa pertanggungjawaban tidak akan diminta dari seseorang yang melakukan perintah, melainkan dari yang memberi perintah. Ahli menyebut atasan atau alasan filosofis ini sudah ada sejak zaman peradaban Romawi kuno. Kami ingin kembali ke pasal 51 KUHP ya. Menurut ahli, bagaimana dalam hal terdapat keraguan dalam memaknai atau menafsirkan rumusan pasal 51 ayat 1 KUHP secara apa yang tertulis dalam norma undang-undang atau secara gramatikal, dan apakah yang menjadi latar belakang peristiwa atau kejadian yang melandasi aturan perumusan aturan perintah jabatan baik secara historis maupun secara filosofis. Iya, mohon izin majelis, ketika saya melihat beberapa referensi, memang contoh-contoh yang diberikan oleh beberapa penulis buku tidak terlalu clear menjelaskan hal ini, gitu ya. Bahkan ini membuat seringkali terjadi perdebatan di luar sana tentang perintah jabatan atau amtelik bevel. Ya wajar saja ketika kita membaca secara gramatikal, ini kok boleh orang melakukan perbuatan pidana ya? Padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan dilarang. Oleh karena itu kita perlu kembali pada penafsiran, kalau ada keraguan ya atau penafsiran gramatikal, kita perlu kembali kepada penafsiran historis atau historia legis dan penafsiran teleologis, keadaan sosial dan faktor-faktor yang membuat pembentuk undang-undang merumuskan pasal 51 ini. Boleh saya sampaikan alasan filosofisnya majelis? Ini berasal dari adagium id danum dat qui ubit dare ius vero nulla culpa est qui parere necessit, yang artinya pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap atau kepada mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan terhadap mereka yang memberikan perintah tersebut. Nah kalau bicara tentang ajaran filosofis, boleh saya jelaskan sedikit dengan singkat majelis. Ini sama tuangnya dengan peradaban kerajaan Romawi yang sudah mengenal dunia kemiliteran sedemikian rupa. Pada waktu itu ada pemimpin dari pasukan besar yang prajuritnya sakit keras. Pemimpin atau perwira ini begitu sayang pada prajuritnya. Dan ketika dia mendengar ada kabar seorang guru yang bisa menyembuhkan prajurit ini, dia mendatangi guru tersebut, tapi tanpa membawa prajurit yang sakit. Mungkin guru itu bertanya pada waktu itu, mana yang sakit yang mau saya sembuhkan, mana? Gitu ya. Tapi apa yang dikatakan oleh perwira ini, dia bilang ini, aku ini juga seorang bawahan. Kalau aku suruh prajurit, aku datang, dia datang. Kalau aku suruh prajurit, aku pergi, dia pergi. Dan kalaupun aku menyuruh yang lain untuk melakukan perintah, maka yang lain itu akan melakukan perintah. Dan sang guru ini begitu takjub dengan jawaban dari guru itu. Dan yang penasihat hukum mau tahu apa yang terjadi, seketika itu juga prajurit yang sakit itu sembuh. Itulah filosofis yang mendasari perintah jabatan ini, salah satu diantaranya ya. Demikian. Baik, terima kasih saudara ahli, sangat mencerahkan bagi kami semua ya. Dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua pada Senin lalu, 26 Desember, ahli psikologi klinis yang dihadirkan kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer, Lisa Marie Japri, menyebut bahwa dari hasil tes Richard Eliezer memiliki level kepatuhan yang sangat tinggi. Dan ini terlihat bahwa Eliezer memiliki kecenderungan patuh pada lingkungan. Itu juga salah satu konstruk dalam ilmu psikologi.
Ini adalah satu bentuk pengaruh sosial yang menyebabkan orang lain mau melakukan suatu hal atau beragam tindakan dikarenakan kepatuhannya pada orang lain yang dirasa lebih punya kuasa. Jadi kita harus membedakan antara kepatuhan dengan konformitas. Kalau konformitas itu melibatkan permintaan, kalau kepatuhan itu biasanya melibatkan perintah. Sementara kalau yang berikutnya kepatuhan itu konformitas biasanya lebih kepada bagaimana kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tapi kalau kepatuhan itu lebih kepada menggunakan unsur kekuatan karena kita takut, karena kita cemas, karena kita khawatir, makanya kita patuh. Jadi itu adalah bentuk kepatuhan dalam psikologi. Kalau dari Richard Eliezer, dari hasil tesnya saja sudah membuktikan dia punya tingkat kepatuhan yang sangat tinggi. Jadi itu memang bisa diukur tuh obediensi seseorang, tingkat level kepatuhan dia pada lingkungan sekitarnya seperti apa. Dan dari hasil tes tersebut terlihat bahwa Richard Eliezer mempunyai level kepatuhan yang sangat tinggi sehingga dia punya kerentanan khusus, kecenderungan tertentu untuk lebih patuh pada lingkungan. Itu dari sisi kepatuhan saja. Baik. Ahli psikologi klinis Liza Merieli Japri yang dihadirkan di persidangan hari Senin lalu mengungkap saat pertama kali bertemu Richard Eliezer tampak sangat ketakutan dan cemas atas kasus pembunuhan Yosua yang menjeratnya. Namun seiring dengan adanya dukungan Eliezer, perlahan berubah jadi lebih berenergi dan bersemangat meski masih ada kecemasan yang ditutupinya. Ketika dari awal ketakutan itu sangat jelas, yang tadi saya katakan pertama kali ketemu jelas sekali ada gesture takut, ada gesture cemas, gesture dia tidak bagaimana ini ke depannya nanti harus seperti apa, dan itu banyak menampilkan gesture-gesture tubuh yang cemas dan takut seperti itu, bermain-main tangan, menghindari kontak mata, hal-hal demikian. Itu terlihat sekali. Tapi seiring dengan waktu ketakutan itu karena emosi itu sesuatu yang sangat dinamis, jadi dia berubah biasanya, bertransformasi lah katakan, apalagi kemudian ada proses adaptasi, ada proses pembelajaran, ada proses dia mungkin mulai level up, mulai yakin, ada kepercayaan diri, mulai masuk yang kalau kita bilang di situ ada yang namanya intelligent disobedience, jadi proses-proses intelligent analisanya dia mulai jalan. Kalau berkaitan dengan yang sebelumnya, ketika yang banyak berperan adalah amigdala, otak emosi, jadi dia lagi takut sekali, cemas sekali, khawatir sekali, tapi seiring dengan waktu ketika perlahan-lahan mulai ada dukungan kepada dia, baik dari orang tua, dari para penasihat hukum, dari banyak hal, analisanya mulai jalan, apa yang harus dia lakukan. Nah, ini kemudian emosi takut ini tertransformasi menjadi paling tidak dari hasil tes yang terlihat ada kecenderungan hipomania. Nah, apa itu hipomania? Hipomania adalah kondisi psikologi seseorang yang tampak sangat berenergi dan bersemangat, berbeda dari biasanya. Jadi setelah takut, sepertinya kemudian Richard Eliezer itu memutuskan untuk oke, saya harus melakukan sesuatu atas kondisi ini. Jadi terlihat semangatnya tersebut. Tapi di sisi lain hipomania juga berarti masih menutupi kecemasan yang terpendam. Jadi itu kan mekanisme diri. Ketika dia mencoba untuk oke, aku harus melakukan sesuatu nih, tapi sebenarnya di dalam dia masih cemas karena terlihat yang dalam tes MMPI yang tadi saya katakan, Minnesota Multifaceted Personality Inventory, itu adalah 10 parameter. Kita melihat parameter-parameter psikologi, seberapa tinggi level depresi, seberapa tinggi level skizofrenia, seberapa tinggi level obsesif kompulsif. Nah, pokoknya sampai 10, ada 10 parameternya. Nah, paling tinggi parameter pada Richard Eliezer adalah hipomania. Di mana hipomania sudah jelas berarti ada kecemasan yang ditutupi olehnya dengan cara mencoba untuk berenergi dan bersemangat sekali. Nah, apakah kemudian dikatakan, kalau tadi pertanyaan berkaitan dengan emosi takut dan cemas adalah emosi yang dekat. Gitu. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun.
Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Saudara, dalam sidang ahli hukum pidana Albert Aris menjelaskan soal apa-apa saja syarat bagi seseorang yang dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Ahli juga menjelaskan orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, ahli menyebut orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan dan kehendak melakukan perbuatan pidana. Kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Ya. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada 2 orang, yaitu ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP.
Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukan ya? Iya, karena caranya tidak dibatasi dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana? Atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, Qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Albert Aris, ahli hukum pidana sekaligus anggota tim pembahas RKUHP dan juru bicara KUHP yang baru, menjawab pertanyaan kuasa hukum terkait apa hukuman bagi seseorang yang disuruh untuk melakukan perbuatan hukum dan hanya dijadikan alat atau diperdaya untuk melakukan kejahatan. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah antur kening fatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontological atau ziklik storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Sejak awal, kami terus berupaya menyajikan jurnalisme berkualitas. Lebih jeli melihat yang terabaikan, lebih banyak mendengar yang terpinggirkan. Semuanya kami sampaikan secara jujur, dengan hati nurani. Komitmen inilah yang kami selalu setia jalankan untuk Anda, masyarakat Indonesia. Dukung kami menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas, karena suara masyarakat adalah suara yang harus didengar. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral.
Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Jadi, aku udah nyiapin cincin. Teman-teman aku udah siap. Perfect banget deh. Gak taunya... Loh, tulisannya kebalik. Aku udah ceritain ini ya? Iya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Ahli hukum pidana Albert Aris hari ini menjelaskan hubungan antara kesalahan dan perbuatan melawan hukum di persidangan kasus pembunuhan dugaan pembunuhan Brigadir Yosua. Orang yang berbuat kesalahan belum tentu melawan hukum, namun orang yang melawan hukum sudah pasti melakukan kesalahan. Yang dihapuskan dalam pasal 51 ayat 1 KUHP adalah elemen melawan hukum dari suatu pelaksanaan perintah jabatan. Pertanyaan kami, bagaimana kaitan antara elemen melawan hukum dengan kesalahan? Jadi bicara tentang elemen melawan hukum atau whether like hate, itu adalah keadaan yang bersifat objektif. Maka disebut dengan istilah objective on-reh element. Tetapi kalau kita bicara tentang kesalahan, itu bersifat subjektif atau subjective on-reh element. Makanya harus dilihat dari sikap batin tadi, ya kan? Nah, orang yang melakukan suatu kesalahan sudah pasti dia melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum belum tentu dia memiliki kesalahan. Demikian. Baik, terima kasih saudara ahli. Lalu jika terdapat keraguan-raguan ya dalam melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan ketika ia melakukan suatu perintah jabatan, dalam arti si penerima perintah melaksanakan suatu perintah yang melawan hukum, misalnya menembak seseorang hingga mengakibatkan kematian. Pertanyaan kami, ajaran kesalahan mana dalam hukum pidana yang seharusnya diterapkan? Iya, dalam melihat ajaran kesalahan mana, tadi saya sudah di awal sudah menyampaikan ada ajaran kesalahan psikologis, ada ajaran kesalahan normatif deskriptif. Kalau ajaran kesalahan normatif deskriptif, ketika seseorang memenuhi rumusan delik dan yang dilakukan itu sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang dalam merumuskan itu selesai. Makanya disebut dengan norma for trading, kesalahan yuridis tadi. Tetapi kalau ada keraguan-raguan dalam melihat apakah, karena begini penasihat hukum, ketika seseorang menggunakan ajaran kesalahan normatif, dia menggunakan ukuran-ukuran normatif untuk melihat apakah seseorang ini bersalah tapi dari luar. Loh, kamu kan seharusnya bisa menghindar, seharusnya bisa mengabaikan, seharusnya bisa menghindari kemungkinan dipidana, tapi nggak pernah melihat bagaimana sikap batin pelaku, yang mana hal ini bisa diwujudkan dengan melihat bagaimana ajaran kesalahan psikologis sebagai implementasi dari hukum pidana modern dan juga yang dilihat dalam KUHP baru sebagai suatu keseimbangan, dader strafrecht. Jadi hukum pidana melihat antara keseimbangan antara perbuatan dan sikap batin dari si pelaku. Albert Aris, ahli yang diajukan kuasa hukum, menjelaskan soal kondisi konflik psikologis bawahan yang diperintah atasan untuk melanggar hukum. Albert yang adalah pembahas rancangan KUHP baru menyatakan dalam kondisi konflik batin, bawahan bakal tetap menaati perintah atasan meski perintahnya melanggar hukum. Kami kaitkan dengan peristiwa yang tadi rekan kami tanyakan, perintah dari atasan kepada bawahan untuk melakukan penembakan atau pembunuhan. Dan si bawahan tersebut karena mengalami kegoncangan jiwa, tertekan secara mental, dia kemudian berdoa supaya hal ini tidak terjadi. Bagaimana menurut pendapat ahli pidana terkait dengan asas subsidiaritas dikaitkan dengan peristiwa tadi? Ya, jadi memang akan sulit kalau kita hanya melihat tadi apa ada kata berdoa ya, ketika dia menerima perintah. Jadi akan sulit sekali melihat ukuran-ukuran normatif untuk menilai apakah dia bisa menghindari perbuatan tersebut. Nah, maka dari itu ajaran subsidiaritas ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan ajaran kesalahan psikologis untuk melihat ketika seorang penerima perintah ini berada dalam konflik, di satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana, dan di satu sisi dia harus patuh melaksanakan perintah,
kira-kira keputusan yang diambil itu apa? Dan pada umumnya orang akan lebih menaati suatu perintah jabatan. Pada umumnya akan lebih mentaati perintah jabatan. Sekalipun perintah jabatan itu terkadang melampaui batas. Oke. Maka dari itu penting untuk melihat kesalahan pelaku dari sisi psikologi skut begrip atau kesalahan psikologis. Sekalipun melebihi perintah tetapi berdasarkan penjelasan dari sisi psikologis, seperti itu kondisinya. Terima kasih Saudara Eros. Pertanyaan terakhir dari kami. Pasal 7 ayat 3 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri menyebutkan bahwa setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Ya, dalam hal seorang polisi dengan pangkat yang paling rendah tidak melakukan kewajibannya untuk menolak perintah jabatan yang berpangkat tinggi jauh di atasnya, padahal perintah itu bertentangan dengan norma hukum. Pertanyaan kami, konsekuensi apa yang akan ditanggung oleh bawahan tersebut? Lalu apakah pelanggaran terhadap aturan kode etik tersebut dapat dituntut pertanggungjawaban pidana seperti halnya pelanggaran terhadap KUHP? Mohon penjelasan ahli. Sejujurnya saya belum membaca lengkap isi dari peraturan Kapolri tersebut, tetapi dari sisi peraturan, ini adalah suatu peraturan yang bersifat mengikat atau rehling. Ini bukan keputusan atau besiking. Artinya ini mengikat, tetapi kalau lihat dari tadi, itu adalah sisi peraturan berisi tentang etika, disiplin dari suatu profesi atau institusi yang bersifat internal untuk organisatoris dia. Dan ketika seorang bersalah secara etik, dia belum tentu bersalah secara pidana. Baik. Tapi orang yang salah secara pidana, sudah barang tentu dia salah secara etis. Baik. Berarti kesalahan secara etis tentu tidak bisa dikaitkan dan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Demikian. Baik. Kesalahan secara etis tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Ahli hukum pidana Albert Aris menjelaskan perihal status justice collaborator pada terdakwa kasus pembunuhan. Pernyataan ini diajukan penasihat hukum karena Richard Eliezer ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Pertanyaan saya yang pertama adalah tentang saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau biasa disebut dengan justice collaborator. Dalam perkara ini klien kami ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice collaborator. Nah, ada pandangan di luar sana bahwa status tersebut tidak bisa ditetapkan kepada terdakwa di dalam kasus pembunuhan. Nah, bagaimana pendapat dari saudara ahli terkait pandangan tersebut? Mohon dijelaskan. Baik, jadi sebenarnya adalah konteksnya lebih ke arah perlindungan terhadap saksi dan korban yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan penyertaan atau perluasan pertanggungjawaban pidana. Tapi kalau kita merujuk pada penjelasan pasal 5 ayat 2 dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kita ketahui bahwa rumusan penjelasan itu sebenarnya nggak boleh mempersempit, memperluas atau menambah norma yang ada di dalam batang tubuh suatu undang-undang. Tapi paling tidak dalam penjelasan ini dikatakan bahwa ada tindak pidana dalam kasus tertentu yang disebutkan bisa berupa pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, kekerasan seksual terhadap anak dan lain sebagainya. Tetapi dalam penjelasan terakhir ada frasa lain di situ yang tidak boleh dibaca secara parsial. Di sana dikatakan bahwa dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Berarti ini akan dinilai secara objektif oleh LPSK dalam memberikan perlindungan tadi. Nah, kemudian ada juga syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 28. Ada beberapa item itu. Di antaranya itu kan misalnya bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan. Makanya saya tadi sampaikan sebenarnya nggak ada kaitannya ini perlindungan saksi dan korban dengan penyertaan tadi. Karena dua hal atau two something different ya. Nah, tapi poin menarik adalah di poin E dikatakan adanya ancaman nyata atau kekhawatiran, hanya kekhawatiran sifatnya subjektif mengenai terjadinya ancaman tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku
atau keluarganya. Padahal kita tahu ya, dalam dalleming tadi tidak ada saksi pelaku. Tapi ini dalam konteks perlindungan. Dan 5 item tadi tidak harus selalu dipenuhi secara kumulatif. Karena contoh ada poin C mengatakan asetnya nanti dikembalikan dan sebagainya. Kan nggak ada kaitannya pembunuhan dengan aset gitu kan ya. Belum tentu ada kaitannya tepatnya gitu. Jadi memang ini adalah 2 hal yang berbeda, dan ketika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 28 dan sesuai dengan tadi penjelasan pasal 5 ayat 2 yang menurut ukuran objektif, perlindungan itu bisa diberikan terhadap seorang yang memang mau mengungkap suatu kejahatan. Dan boleh saya tambahkan sedikit lagi, sebenarnya definisi mengenai kejahatan serius juga ini kan ada bisa berbeda-beda ya, tetapi gini, kita bisa melihat dari pasal 6 Konvensi Hak-Hak Sipil Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 tentang ICCPR gitu ya. Jadi di pasal 6 ayat 1 itu dikatakan gini, di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, maka hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius, the most serious crime, yang berlaku pada saat dilakukan kejahatan tersebut dan tidak bertentangan dengan Covenant atau Konvensi tentang Kejahatan Genosida. Nah, kalau kita merujuk pada penjelasan pasal 67 KUP baru, itu di breakdown tuh. Ada terorisme, ada segala macam gitu ya. Nah, salah satunya karena ini berkaitan dengan pidana mati. Kalau kita lihat pasal 340 itu adalah diancamkan juga dengan pidana mati. Yang jadi pertanyaan, kurang serius apa tindak pidana pembunuhan berencana atau premeditated murder tadi? Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Meler alergi, minum alergis. Jontor alergi, minum alergis. Gatal alergi, minum alergis. Dental alergi, minum alergis. Tersiksa karena alergi? Minum alergis. Cepat atasi alergi, tidak bikin ngantuk, aktivitas lancar.
obat alergi, minum Alerhis. Alerhis, alergi hilang seketika. Dari Lapi. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Bingung gara-gara berita pemilu yang simpang siur? Baca kompas.id saja. Ada konten strategi pemilu 2024 untuk jadi panduan Anda. Langganan dari aplikasi My Telkomsel atau hubungi bintang 363 bintang 101 pagar dan pilih nomor 5. Dapat bonus kuota internet 2 GB. Nikmati jurnalisme berkualitas dalam jaringan terluas. Langganan sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Kembali di Breaking News Kompas TV, dan hari ini sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua tadi sudah selesai dan menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Albert Aris yang memberikan keterangannya di muka sidang untuk terdakwa Richard Eliezer. Dan yang sejak tadi memantau jalannya sidang ada jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan mencoba kembali untuk merecap, melihat kembali apa saja pernyataan-pernyataan penting atau keterangan-keterangan penting yang dihadirkan di muka sidang oleh Albert Aris. Francisco, keterangan apa saja yang penting dan yang terlebih lagi bisa meringankan Richard Eliezer dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini? Dan setelah itu tahapan sidang selanjutnya apa saja? Baik, kalau kita lihat di jalannya persidangan pemeriksaan dari ahli, yaitu mendatangkan dari kuasa hukum dari Richard Eliezer, yaitu Albert Aris, yang merupakan ahli pidana dari Universitas Trisakti ini, menjelaskan ada sejumlah poin yang kemudian ditanyakan kepada dirinya sebagai ahli pidana, yaitu masalah unsur adanya penyertaan ataupun seseorang diminta yang pertanggungjawaban dalam kapasitasnya ini sebagai bawahan juga, atau dalam hal ini adalah perintah dari atasan. Tentunya hal ini yang kemudian akan dicecar ataupun juga digali keterangannya tadi selama 2 jam persidangan di ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, yang sebenarnya cukup menarik sebenarnya Radi dan juga saudara, kalau berdasarkan informasi ataupun juga keterangan di fakta persidangan yang dihadirkan oleh ahli sendiri menyebutkan bahwa Eliezer ini ada potensi sebagai alat dan tidak bisa dimintai tanggung jawab. Kenapa dengan demikian? Karena ketika seseorang diperintah oleh atasannya ini, bisa jadi dia ini menjadi alat ataupun juga penyerta dalam hal ini adalah disuruh oleh dengan atasannya. Namun untuk melihat apakah seorang ini bertanggung jawab ataupun juga tidak, tetap harus melihat pada norma psikis terlebih dahulu sebenarnya Radi dan juga saudara, dan dijelaskan oleh saksi atau maksud kami adalah ahli bahwa untuk norma psikis itu yang harus dilihat itu adalah apakah seseorang itu mengetahui makna dan juga akibat atas perbuatannya. Kemudian di poin berikutnya, apakah seseorang itu kemudian akhirnya insaf, dan juga apakah seseorang itu mengetahui bahwa ini mengganggu ketertiban umum, dan yang terakhir, apakah dalam melakukan hal tersebut ini memiliki kehendak bebas untuk tidak melakukan hal tersebut. Tentunya dalam pertanggungjawabannya sendiri, Radi dan juga saudara, ada asas-asas ataupun juga kesalahan-kesalahan dari ajaran-ajaran mana yang kemudian akan dititik beratkan kepada pelaku ataupun terdakwa dalam hal ini atau di persidangan ini adalah terhadap Richard Eliezer. Ada 2 poin, yaitu mengenai ajaran kesalahan psikologis ataupun juga ajaran kesalahan normatif dan deskriptif. Ini yang harus dilihat ataupun juga dicermati betul oleh majelis hakim saat nantinya akan memutuskan ataupun juga memvonis dari Richard Eliezer sendiri. Karena kita selain melihat dari ajaran normatif ataupun dari yuridis, tentunya harus melihat dari psikologisnya dari si terdakwa sendiri sebelum akhirnya diputuskan. Tentunya perbuatan pidana ini akan bisa terlepas dari tidak harus bertanggung jawab apabila memang dalam poin-poin ataupun juga pemaparan yang disampaikan oleh hal ini ternyata memang hanya kemudian kalau kita bisa garis bawah adalah disuruh oleh perintah jabatan, ataupun juga ada sejumlah pasal-pasal kemudian yang bisa membebaskan dari Richard Eliezer dari potensi dari hukuman di pasal 4340 ataupun 338. Karena kita mengetahui sebenarnya Adi dan juga saudara, di pasal 30 subsidi pasal 338
maksimal pidananya ini adalah hukuman mati ataupun juga pidana penjara maksimal 20 tahun. Tentunya yang diharapkan dari kuasa hukum dari Richard Eliezer bahwa hukuman yang kemudian dijatuhkan kepada Richard Eliezer ini bisa lebih rendah dari yang termaktub dalam pasal-pasal tersebut. Tentunya ada pengecualian-pengecualian di mana seseorang kemudian tidak bisa dikenakan ataupun juga disangkakan bahwa dia ini menjadi pelaku dalam kasus khususnya ada pembunuhan Brigadir Yosua pada 8 Juli lalu di Jakarta Selatan. Yaitu adalah kalau kita melihat ataupun juga berdasarkan keterangan dari ahli itu ada sejumlah pasal, yaitu adalah pasal 44, 48, 49, 51, dan 51 ayat 1. Di mana pasal 44 itu adalah bagaimana pertumbuhan jiwa dari seseorang. Apakah mengalami gangguan psikologis? Kalau di pasal 48 ini juga dijelaskan apakah perbuatan pidana ini ada daya paksa dan dilakukan secara darurat. Kemudian di pasal 49 adakah pembelaan karena terpaksa atau melampaui batas, jadi seseorang dalam keadaan tekanan, atau yang terakhir di pasal 51 di mana ada perintah jabatan oleh penguasa ataupun juga pemberi jabatan. Nah, inilah kemudian yang dicecar beberapa kali tidak hanya dari kuasa hukum melainkan juga jaksa penuntut umum yang hadir di persidangan pada hari ini atau pada hari Rabu ini. Tentunya kalau kita melihat apakah di pasal 51 ayat 1 ini bisa saja meringankan dari Richard Eliezer terbebas dari segala tuntutan. Namun kita lihat sendiri apakah ini ada tindak pidana ini terpaksa dan ada konflik yang dilakukan. Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan selain di KUHP yang lama di pasal 51 ayat 1 ataupun nantinya di KUHP 32 dan 44 di KUHP baru, karena memang saksi ataupun juga ahli yang dihadirkan ini merupakan anggota perumus dari KUHP ini menjelaskan perbuatan dilarang dengan perintah yang berwenang ini kemudian yang masih digarisbawahi, sehingga harus diketahui dulu siapa subjek perintahnya. Tentu sudah jelas ketika kita melihat ataupun juga mendengarkan keterangan-keterangan dari saksi ataupun juga terdakwa dalam hal ini Ferdy Sambo di persidangan khususnya beberapa waktu lalu dalam persidangan obstruction of justice ini menjelaskan bahwa Ferdy Sambo ini bahwa memerintah sejumlah bawahannya dan juga tidak ada yang mempertanyakan perintah tersebut karena memang jarang ataupun juga Ferdy Sambo ini menjelaskan jarang sekali Ferdy Sambo ini memberikan perintah yang dalam tanda kutip asal-asalan seperti itu. Tentunya ini yang harus dicermati juga karena kalau kita melihat sejumlah bukti sudah dihadirkan, barang bukti, alat bukti juga sudah dihadirkan, tentunya yang akan menjadi titik beratnya nanti sebenarnya dan juga saudara yang kemudian dijelaskan oleh ahli pidana ini bahwa apakah nantinya jumlah barang bukti ataupun juga alat bukti ini bisa membebaskan Richard Eliezer dari tuntutan ataupun juga dari pasal 340 dan juga subsidi pasal 338. Tentunya kalau melihat bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh ahli pidana ini bahwa ada sejumlah hal yang kemudian disoroti juga, yaitu satu saksi bukanlah saksi atau juga alat bukti atau merupakan pembuktian minimum, sehingga memang nantinya alat bukti ataupun juga barang bukti ini harus juga dilengkapi oleh keyakinan hakim. Jadi tidak perlu banyak alat bukti atau alat bukti seperti itu Raditya Saudara, asalkan majelis hakim ini yakin untuk memberikan keterangan ataupun juga nantinya putusan yang akan dilakukan, inilah yang menjadi titik berat ataupun juga pokok berat. Tentunya kalau kita melihat juga, kita ada sejumlah poin yang telah disampaikan juga nantinya apakah Eliezer ini bisa terbebas dari potensi hukuman maksimal atau hukuman mati atau pidana 20 tahun, tentunya masih menunggu lagi dan dilihat dari proses persidangan yang berjalan, ini sudah selesai untuk pemeriksaan saksi dan juga ahli. Nantinya untuk agenda persidangan yang akan berikutnya atau pada hari Kamis tanggal 5 Januari ini akan adalah pemeriksaan terdakwa, sehingga memang masih ada langkah yang cukup panjang sampai nantinya pada proses putusan. Apakah nantinya Eliezer ini dibebaskan dari segala tuduhannya karena ada sejumlah hal yang kemudian disampaikan oleh saksi ahli, atau justru akan menerima hukuman pidana yang maksimal? Nanti kita lihat, karena yang tentunya akan menjadi atau memegang kuasa ataupun kunci bersalahnya atau tidak suatu orang ada di tangan majelis hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke Anda, Radi. Ya, dan Albert Aris ini, ahli hukum pidana ini adalah ahli keempat yang dihadirkan kuasa hukum atau penasihat hukum Richard Eliezer untuk meringankan Richard Eliezer atau juga bahkan mungkin diupayakan untuk bisa terbebas dari delik pembunuhan berencana dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Baik, kami akan perbaharui lagi nanti dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano melaporkan.
Dan saudara, yang juga menarik dari keterangan Albert Aris, ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti yang dihadirkan penasihat hukum Richard Eliezer, ia menjelaskan tentang posisi hasil poligraf atau lie detector dalam kaitan barang bukti serta alat bukti. Menurut Albert, keterangan ahli yang menganalisis hasil poligraf menjadi alat bukti yang sah yang dipertimbangkan hakim. Dan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu, persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya, soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detector. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector. Oh baik, lie detector. Jadi gini, memang kalau kita lihat KUHAP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHAP, alat bukti diatur di 184 KUHAP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli, petunjuk, keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum maktub atau diatur dalam KUHAP, karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan, terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHAP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawiskrah ya, sebagai alat bukti yang sah. Energi tak pernah lepas dari kehidupan. Mewujudkan keadilan energi hingga ke pelosok negeri bukan lagi sebuah mimpi. Negara kita ini adalah negara yang sangat besar dengan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda. BBM satu harga itu harus, karena adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat untuk memberikan energi maksimal yang merata. Pertamina selalu berusaha semaksimal mungkin memberikan manfaat untuk menyediakan ketersediaan energi nasional yang merata. Energi terus ditebar hingga ke pelosok negeri. Pertamina sebagai badan usaha milik negara menjamin dan memastikan amanah distribusi energi berjalan dengan sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi prinsip ketersediaan produk, kemudahan akses dan keterjangkauan harga. Energizing you, keadilan energi bersama membangun negeri. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Almas RS, redefine the car. Halo. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Nggak punya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, dalam persidangan hari ini, kuasa hukum Richard Eliezer dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua juga mempertanyakan kualitas keterangan saksi yang dihadirkan. Menurut ahli, keterangan satu orang saksi pun jika disertai alat bukti sah lain sudah memenuhi ketentuan pembuktian. Ahli juga menegaskan, bukan banyaknya saksi yang akan menentukan, melainkan seberapa jauh keterangan saksi dapat meyakinkan hakim. Mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan. Ya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 185 KUHP. Nah, jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis nullus testis. Tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu. Bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bewis minimum atau ketentuan minimum pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya ketaharu, karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan 2 orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya, itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bewis minimum. Baik, saudara ahli, saya sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian, dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti
atau 1000 alat bukti. Kalau hakim tidak teryakinkan, maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHP adalah negatif wettelijk bewustwording. 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas, bukan sekedar kuantitas. Bagaimana, apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya, atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri. Dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi, dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Ahli hukum pidana Albert Aris mengatakan sebuah keputusan harus diambil dari bukti-bukti yang kuat, dan bila ada keraguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut, bisa dihapuskan, dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada 2 jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin majelis. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada 2 alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah, berarti memang berlakulah adagium indubio pro reo, bukan indubio pro lege fori. Artinya, dalam keraguan-raguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Terima kasih majelis, cukup dari kami 1 jam. Ahli hukum pidana Albert Aris dalam sidang menjelaskan masalah pertanggungjawaban yang merupakan kondisi kemampuan dan kenormalan secara psikis. Masalah pertanggungjawaban, tadi dari A sampai Z sudah diterangkan oleh ahli terkait masalah itu. Ini tidak terlepas dari adanya suatu doktrin tentang konsep kemampuan bertanggung jawab yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Nah, menurut Van Hanel, kemampuan untuk bertanggung jawab adalah suatu kondisi kemampuan dan kenormalan psikis. Ya, menurut Van Hanel. Menurut ahli bagaimana? Ya, izin menjawab penuntut umum. Jadi memang ini adalah konsekuensi dari perdebatan di antara kalangan ahli hukum pidana di masa lalu ketika ajaran kesalahan psikologis dan ajaran kesalahan normatif deskriptif ini saling bertentang satu sama lain. Bukan bertentang, maksudnya saling memiliki pendirian atau standing masing-masing. Dan kalau saya ingat petua guru-guru saya, karena saya juga termasuk junior di bidang hukum pidana ini, sebenarnya bicara tentang hukum pidana itu bicara tentang psikis. Makanya tidak bisa dikaitkan dengan ukuran-ukuran yang bersifat normatif. Mohon maaf penuntut umum, kalau hanya dilihat dari kesalahan normal for trading, kesalahan yuridis, sudah barang tentu lembaga pemasyarakatan akan penuh penuntut umum. Oleh karena itu ketika tadi Van Hamel mengatakan bahwa itu merupakan keadaan normal psikis, maka mungkin sudah waktunya hukum pidana Indonesia mengembalikan keseimbangan antara perbuatan dan pelaku tindak pidana. Keseimbangan antara perbuatan dengan sikap batinnya tersebut. Demikian. Baik. Jadi, aku udah nyiapin cincin. Teman-teman aku udah siap. Perfect banget deh. Gak taunya... Loh, tulisannya kebalik. Aku udah ceritain ini ya? Iya.
Kehabisan bahan cerita, waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Tahu nggak Bu, kuman toilet adalah sumber penyakit. Coba Harpic 10X Max Clean baru. Formula kentalnya menghilangkan noda, membunuh 99,9% bakteri, membersihkan 10 kali lebih baik, bersih berkilau. Lindungi keluarga dari kuman toilet dengan Harpic. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Kembali di Breaking News. Menurut Frederick Pinakunari, kuasa hukum yang membela Richard Eliezer menilai para ahli baik jaksa maupun kuasa hukum Verdi Sambo menguntungkan pihak Richard Eliezer. Karena sejumlah argumentasinya menguatkan relasi kuasa serta ketidakberdayaan Eliezer menolak perintah Verdi Sambo membunuh Yosua Huta Barat. Kami sangat bersyukur ya, persidangan hari ini berjalan dengan sangat baik. Ahli kami ajukan tapi sangat objektif dalam menyampaikan pendapatnya. Apa yang ditanya oleh jaksa penuntut umum dapat dijawab dengan sangat baik oleh ahli. Dan kami melihat bahwa perkara ini makin hari makin terang karena kesaksian, pembuktian, dan juga ahli-ahli yang dihadirkan. Bukan hanya ahli dari kami, termasuk ahli dari jaksa penuntut umum pun inline apa yang disampaikan terkait permasalahan ini. Yang menyuruh melakukan down plegen itu pun oleh ahli yang dihadirkan oleh JPU, itu confirm dengan apa yang ahli kami sampaikan. Karena itu kita tetap berjuang, berusaha secara profesional, dan kita mendoakan hasil yang terbaik buat Richard Eliezer. Terima kasih. Kuasa hukum Richard Eliezer mengajukan Albert Aris sebagai ahli hukum pidana untuk meringankan Eliezer. Setelah sidang, Albert yang juga pembahas rancangan KUHP baru menjelaskan tentang penghapusan hukuman dalam tindak pidana yang merupakan suruhan atasan. Albert mengaitkannya dengan niat atau mens rea dari pelaku dalam menjalankan perintah atasan. Karena perbuatan
Ya, untuk melaksanakan perintah jabatan dalam pasal 51 itu yang hapus adalah elemen melawan hukumnya. Sekalipun perbuatan itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Hanya saja dalam KUHP baru kita ditegaskan lagi perbuatan dimaksud yang hapus elemen melawan hukum itu adalah perbuatan yang dilarang. Artinya perbuatan dilarang adalah termasuk di dalamnya juga perbuatan pidana. Jadi memang tidak perlu pusingkan soal itu ya. Jadi jangan khawatir karena memang ada nilai-nilai hukum yang bisa kita gali dari situ. Bahwa yang dilarang dalam pelaksanaan perintah tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum tapi hapus karena adanya perintah jabatan tadi. Gitu dari orang yang memiliki wewenang atau otoritas. Demikian. Pak Albert, tadi disebut juga kalau kesalahan psikologis penting untuk menjadi pertimbangan dibanding kesalahan deskriptif. Gitu. Bagaimana sebenarnya untuk pertimbangannya? Apalagi kemarin kesaksian sudah diberikan di hari Senin, Pak Albert. Jadi memang dalam hukum pidana kita ada kesalahan normatif deskriptif dan juga kesalahan deskriptif. Hukum pidana modern berusaha untuk mencari keseimbangan antara perbuatan dan juga sikap batin. Jadi nggak hanya dilihat dari perbuatannya aja. Kalau hanya dilihat dari perbuatannya saja, maka sudah barang tentu banyak sekali orang dinyatakan secara yuridis bersalah. Padahal belum tentu dia memiliki guilty mind, belum tentu dia memiliki mens rea, belum tentu dia memiliki niat jahat di belakang satu tindak pidana. Dan hal ini sangat matters untuk mewujudkan suatu penegakan hukum pidana dan pemidanaan yang modern. Setelah sidang, kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi mengatakan meminta Albert Aris untuk pencerahan terkait penghapusan pidana. Albert ditunjuk terkait kapasitasnya antara lain sebagai salah satu pembahas Undang-Undang KUHP yang baru. Ya, terima kasih rekan-rekan media atas waktunya sudah menunggu dari pagi. Kami dari tim penasihat hukum Richard Eliezer Pudihang Lumiu hari ini menghadirkan ahli pidana yang tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa ahli pidana yang kita hadirkan ini adalah salah satu dari 11 tim pembahas RKUHP yang sekarang kita tahu sudah menjadi KUHP yang baru. Kemudian saudara ahli yang kita hadirkan ini juga merupakan salah satu jubir dari RKUHP sosialisasi, RKUHP maupun KUHP yang baru. Jadi yang kemarin rekan-rekan media mulai bertanya-tanya dari kemarin saya tanya kepada saya siapa yang mau dihadirkan, siapa yang dihadirkan. Nah ini sekarang orangnya ada di sini. Jadi semua sudah menyimak bahwa kita mendapatkan pencerahan dari Pak Dr. Albert Aris SHMH terkait dengan penghapusan pidana. Ahli hukum pidana Albert Aris juga sebut soal perintah atasan yang tidak selalu tertulis. Perintah bisa lahir dari hubungan antara atasan dan bawahan di institusi kepolisian ataupun kemiliteran. Serta secara faktual bawahan sulit mempertanyakan perintah dari sang atasan. Dulu kan itu kan tadi awalnya kemiliteran ya dalam peradaban kerajaan Romawi. Itu berkembang. Jadi memang bukan hanya atasan bawahan yang bersifat kedinasan, tapi juga bisa jadi perintah dari sipil yang tadi seperti contoh dalam pasal 413. Jadi konteks hubungan publik itu adalah memang di luar hubungan privat. Ya, artinya tidak seperti saya dengan warga negara yang lain, tapi memang harus ada otoritas. Makanya disebut dengan tadi berwenang atau tidak berwenang itu ada berbicara mengenai otoritas gitu. Jadi yang dimaksud ahli dengan perintah publik itu apa? Ini kan tidak ada surat perintah, ini tidak ada surat kedinasan untuk itu. Yang dimaksud ahli perintah itu apa? Jadi itu bukan bicara tentang tertulis atau tidak tertulis, karena perintah itu memang lahir dari hubungan. Bukan soal bagaimana saya perintahkan kamu dengan tertulis untuk melakukan sesuatu, enggak. Dengan lisan pun itu bisa menjadi suatu perintah atau instruksi untuk melaksanakan sesuatu. Dan dalam secara de facto tadi, nggak usah secara de jure ya, misalkan ada bentuk surat atau nota dinas dan sebagainya, secara de facto nggak mungkin bawahan itu sulit mempertanyakan, untuk apa ini? Nggak siap laksanakan. Nah hal seperti itu yang seringkali ditemukan dalam keadaan nyata yang mungkin bisa terlihat di kemiliteran atau di kepolisian. Jadi hubungannya
bukan soal bagaimana caranya memberikan itu. Breaking news akan berlanjut sesaat lagi bersama rekan saya Muhammad Syahreza. Tetaplah bersama kami. Serunya saat bersama keluarga. Aku bahagia banget. Semoga indahnya kebersamaan ini selalu ada. Karena ada kasih dalam kebersamaan. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Muhammad Syahreza. Sidang lanjutan pembunuhan berencana Yosua dan terdakwa Eliezer kembali menghadirkan keterangan ahli hukum pidana Albert Aris. Di persidangan, jaksa sempat mencecar ahli Albert Aris soal kondisi konflik psikologis bawahan yang diperintah atasannya untuk melanggar hukum. Menurut ahli, orang yang menerima perintah jabatan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak gitu ya. Nah tadi kalau ditanyakan apa saja unsurnya, maka kalau kita merujuk pada perkembangan jurisprudensi, subjektif on reh elemennya. Nah tapi memang saya bisa memahami bahwa ketika membaca apakah ada hubungan secara de facto dari jure pengadilan efektif, kadang-kadang penuntut umum dari literatur yang saya miliki, seorang bawahan itu berada dalam situasi yang sulit untuk mengabaikan atau menolak atau menghindari adanya perintah tadi. Karena jargon-jargon seperti siap laksanakan itu sangat mungkin menjadi suatu hal yang menentukan tadi faktor lingkungan dia, sehingga membawa dia pada sikap determinisme tadi, bahwa kehendak dia nggak ditentukan sendiri tapi bergantung pada faktor lingkungan yang merupakan satu mata rantai akibat dari apa yang dia putuskan. Demikian Kompas Update, selanjutnya Anda dapat menyaksikan breaking news di Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Sambut mentari, awali dengan Nuvo, siaga 24/7. Nuvo hand soft body wash, wash away kuman. Nuvo hand spray wet wipes, cukup 10 detik, kuman hilang seketika. Lawan kuman dan bakteri dengan Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare merangkum peristiwa besar di tahun 2022, menyuarakan kebenaran yang berpihak pada publik, serta mengedepankan sisi humanisme, selalu menjadi tujuan dari para jurnalis Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Ikuti Newsroom Rewind 2022, Kamis dan Jumat 29 dan 30 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kasus kematian Brigadir Yosua jadi perhatian publik. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo diduga menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Yosua dan membuat skenario untuk menutupinya. Di penghujung tahun 2022, Satu Meja The Forum kembali hadirkan perjalanan kasus Yosua dalam episode Sambo dan Drama Duren 3. Rabu 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Beragam kasus kejahatan terjadi di sepanjang tahun 2022. Terdakwa Rianto, Kolonel Infanteri, penjara seumur hidup. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Tony Salman dengan pidana penjara selama 4 tahun. Woi, kamu bukan polisi asli, woi. Jangan mau deh, bukan polisi asli. Itu HP-nya nggak sesuai, Mbak, karena sudah banyak kasus penipuan yang membeli HP itu. Target Kilas Kriminal 2022, Rabu 28 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV.
Selamat siang saudara, breaking news Kompas TV kembali kami hadirkan bersama saya Muhammad Syahreza. Saudara, tim penasihat hukum Richard Eliezer kembali menghadirkan ahli meringankan dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Yosua Huta Barat. Dan sidang telah selesai digelar hingga pukul 12 siang tadi. Kali ini ahli yang dihadirkan merupakan ahli pidana dari Universitas Trisakti Albert Aris. Dalam keterangannya, ahli pidana juga meringankan menjelaskan soal perintah jabatan. Dan berikut kami tayangkan kembali cuplikan sidang perkara pembunuhan Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin, ahli yang kita hadirkan adalah ahli pidana yang merupakan pengajar hukum pidana Universitas Trisakti. Ahli juga sebagai salah satu anggota tim pembahas RKUHP dan juga sekaligus salah satu jubir dari RKUHP dan atau KUHP yang baru. Kami akan bertanya kepada saudara ahli. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini, pada siang hari ini di persidangan yang mulia ini. Kami akan bertanya, apakah pengertian perbuatan pidana juga mencakup pertanggungjawaban dalam hukum pidana Indonesia? Sebelum saya menjawab pertanyaan penasihat hukum, perkenankan saya menyampaikan bahwa saya hadir di sini majelis secara pro bono atau cuma-cuma gratis. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada majelis hakim, perkenankan saya menyampaikan ius curiae novit, artinya hakim dianggap tahu hukum. Kehadiran saya di sini hanya untuk memberikan perspektif-perspektif yang sekiranya menguntungkan bagi terdakwa Richard Eliezer. Terima kasih. Izin menjawab majelis? Ya, silakan. Baik. Tadi pertanyaan dari penasihat hukum menanyakan apakah ada perbedaan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, kurang lebih seperti itu ya. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila dilanggar diancamkan dengan sanksi atau nestapa berupa hukuman pidana. Nah, hukum pidana Indonesia memisahkan antara tindak pidana dan juga pertanggungjawaban pidana. Artinya, orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ini adalah konsekuensi dianutnya paham dualistis dalam hukum Indonesia yang secara langsung memisahkan antara tindak pidana atau strafbar feit dengan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pertanggungjawaban majelis, itu merupakan suatu keadaan normal psikis yang membawa pada 3 macam kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan dimaksud, khususnya perbuatan pidana ya. Yang kedua adalah dia mampu menginsafi bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketertiban umum masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir, si pelaku mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Dengan kata lain, dia berada dalam kehendak bebas untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau strafbar feit. Demikian. Terima kasih untuk penjelasannya, ahli. Kemudian kami akan bertanya selanjutnya, apakah pertanggungjawaban pidana tersebut juga mencakup mengenai kesalahan, ajaran mengenai kesalahan apa yang dikenal dalam hukum pidana di Indonesia? Baik, terima kasih penasihat hukum. Berbicara pertanggungjawaban atau Turkeningvatsbaarheid, itu adalah ekuivalen atau sama dalam pengertian kesalahan dalam arti yang luas. Nah, tadi saya sudah menyampaikan elemen-elemen dari pertanggungjawaban. Nah, bicara tentang ajaran kesalahan apa yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia, maka ada 2. Yang pertama adalah ajaran kesalahan psikologis atau psychological begrip. Ajaran ini salah satunya diperkenalkan atau diajarkan oleh Simons, ya, yang berupaya untuk melihat dan mengamati sikap batin
dari si pelaku ketika dia melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan ajaran yang kedua mengenai kesalahan adalah ajaran kesalahan normatif deskriptif atau normatif skuldbegrip. Ini merupakan kesalahan yuridis dengan menggunakan penilaian-penilaian yang bersifat normatif dari luar diri si pelaku untuk melihat apakah orang ini dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Nah, mungkin kalau kita mempelajari hukum pidana, kita pernah mendengar satu nama yang selama ini sering disebut-sebut, yaitu Profesor Mulyatno ya. Jadi Profesor Mulyatno pada waktu Dies Natalis Universitas UGM tahun 1955, dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar, Profesor Mulyatno secara tidak langsung melepaskan ajaran kesalahan psikologis dan lebih menggunakan ajaran kesalahan normatif deskriptif. Tentu bukan maunya Profesor Mulyatno saja, karena Profesor Mulyatno ini mengikuti pendapat Pompe. Ya. Mengapa demikian? Karena selain guru besar hukum pidana, Profesor Mulyatno ini juga merupakan jaksa agung muda pada waktu itu. Sehingga untuk mempermudah lapangan penuntutan atau rekuisitor dalam suatu persidangan pidana, dalam upaya mencari kebenaran material, maka ada kewajiban untuk menghadirkan keterangan ahli pendukung, misalnya seperti psikiater atau psikolog, untuk memperjelas apakah seorang pelaku tindak pidana itu mempunyai sikap batin atau dalam konteks ajaran kesalahan psikologis. Dan bagi Mulyatno pada waktu itu ini dirasakan cukup rumit untuk menghadirkan psikiater atau psikolog dalam setiap persidangan perkara pidana. Demikian. Terima kasih penjelasannya. Saudara Ali, bagaimana hubungan antara perbuatan pidana, strafbarfeit, dan pertanggungjawaban pidana? Tongken Fatbait. Hubungan antara perbuatan pidana atau strafbarfeit dengan pertanggungjawaban atau Turkening-Vatsbarfeit adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu dia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Artinya memang karena ini adalah konsekuensi dari paham dualistis yang diatur. Iseng dan jahilnya mereka tak ada tanding. Pastinya bikin Anda terpingkal-pingkal di tahun baru. Just for Laughs Gags, spesial tahun baru. Sabtu 31 Desember pukul 8:30 pagi. Hidupkan suasana tahun baru bersama teman sukacita. Kompas TV. Kasus kematian Brigadir Yosua jadi perhatian publik. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo diduga menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Yosua dan membuat skenario untuk menutupinya. Di penghujung tahun 2022, Satu Meja The Forum kembali hadirkan perjalanan kasus Yosua dalam episode Sambo dan Drama Duren 3. Rabu 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi beberapa kali ada petasan yang dilemparkan ke arah kami. Belum ada konfirmasi resmi. Di lokasi sekolah MTS 19. Yang terlibat laka ini adalah mobil tangki Pertamina. Karena 6 orang saksi ini sudah pernah dihadirkan dalam sidang-sidang sebelumnya. Kami masa menolak adanya Omnibus Law. Jadwal Presiden benar-benar padat. Akan menjadi perhatian publik. Saat ini saya membahas. Kompas TV. Breaking News. Merangkum peristiwa besar di tahun 2022, menyuarakan kebenaran yang berpihak pada publik, serta mengedepankan sisi humanisme, selalu menjadi tujuan dari para jurnalis Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Ikuti Newsroom Rewind 2022, Kamis dan Jumat 29 dan 30 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sudah pasti dia melakukan kesalahan dan kemudian akan diikuti dengan penjatuhan pidana.
Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, antur kening fatsbarhet, ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Geberki ke onwitkeling atau zikkelik storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau notwear dan notwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau amtelk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan amtelk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya, jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau amtelk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh yang bersangkutan. Terima kasih atas penjelasan ahli. Kemudian sebagai salah satu anggota tim pembahas KUHP dan tim sosialisasi KUHP, bagaimana rumusan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam KUHP yang baru saja disahkan, meski KUHP nasional tersebut baru akan berlaku 3 tahun kemudian? Tolong jelaskan, Saudara ahli. Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari penasihat hukum, rumus dari pasal 51 itu mengatakan tidak dipidana, niet strafbar, atas suatu feit atau perbuatan ya. Nah tetapi kalau kita cermati lebih lanjut, sambil mungkin mohon izin apakah bisa ditampilkan, mohon izin majelis, apakah bisa ditampilkan rumusannya, baik ya. Jadi perbuatan ini sebenarnya adalah perbuatan pidana. Maka dari itu dalam pasal dalam pasal 51, mohon izin majelis, apakah saya boleh menyerahkan juga?
izin mengulangi majelis. Jadi dalam pasal 51 ayat 1 ini yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum. Berarti sebenarnya ada suatu perbuatan melawan hukum di sana gitu. Tapi memang rumusan awalnya adalah faith ya atau perbuatan. Nah, tapi dalam KUHP yang baru saja disahkan, meskipun daya lakunya itu 3 tahun kemudian, tapi sekiranya ada nilai-nilai hukum yang mungkin bisa kita gali di sini. Dalam pasal 32 KUHP baru, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi KUHP baru secara ekspresif verbis menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena adanya suatu perintah jabatan, maka dia tidak dipidana. Nah, lebih seperti itu. Nah, jadi ada penegasan dari KUHP bahwa perbuatan atau faith yang dimaksud dalam perintah jabatan atau amtelk devel ini adalah perbuatan yang dilarang atau bisa dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid. Demikian majelis. Mohon izin majelis diteruskan rekan saya. Serunya saat bersama keluarga. Aku bahagia banget. Semoga indahnya kebersamaan ini selalu ada. Karena ada kasih dalam kebersamaan. Merangkum peristiwa besar di tahun 2022, menyuarakan kebenaran yang berpihak pada publik, serta mengedepankan sisi humanisme, selalu menjadi tujuan dari para jurnalis Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Ikuti Newsroom Rewind 2022, Kamis dan Jumat 29 dan 30 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kasus kematian Brigadir Yosua jadi perhatian publik. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo diduga menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Yosua dan membuat skenario untuk menutupinya. Di penghujung tahun 2022, Satu Meja The Forum kembali hadirkan perjalanan kasus Yosua dalam episode Sambo dan Drama Duren 3. Rabu 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Beragam kasus kejahatan terjadi di sepanjang tahun 2022. Terdakwa Rianto, Kolonel Infanteri, penjara seumur hidup. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Tony Salmanan dengan pidana penjara selama 4 tahun. Woi, kamu bukan polisi asli, woi. Jangan mau deh, bukan polisi asli. Itu HP-nya nggak sesuai, Mbak, karena sudah banyak kasus penipuan yang membeli HP itu. Target Kilas Kriminal 2022, Rabu 28 Desember, pukul 10:30 malam, Kompas TV. Ahli hukum pidana Albert Aris ini memaparkan pandangan hukum soal perbuatan dengan unsur perintah jabatan yang tidak dapat dikenai pidana yang tercantum dalam KUHP yang baru. Tidak hanya itu, ahli juga menjelaskan soal parameter perintah jabatan. Baik, terima kasih Saudara Ali. Melanjutkan tadi Saudara Ali telah menyebutkan soal perintah jabatan ya. Saya ingin langsung ke pertanyaannya. Apa saja yang menjadi unsur-unsur utama dari perintah jabatan tersebut? Dan perkembangan tafsir mengenai yang dimaksud soal penguasa yang berwenang dalam putusan pengadilan di Indonesia khususnya. Baik, terima kasih penasihat hukum. Jadi penegasan mengenai bahwa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang, mohon izin majelis, sekaligus sebenarnya mengakhiri perdebatan di antara para pengamat hukum, apakah perbuatan yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang itu sebenarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak gitu ya. Nah tadi kalau ditanyakan apa saja unsurnya, maka kalau kita merujuk pada perkembangan jurisprudensi putusan-putusan pengadilan mulai dari tahun 1950 sampai 1970, maka sebenarnya
titik tekan dari jurisprudensi ini adalah yang pertama subjek dari pemberi perintah tersebut. Artinya bicara tentang subjek pemberi perintah tersebut atau pejabat yang berwenang atau penguasa yang berwenang yang dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai bevoegde-gezag, itu berarti dia memang memiliki otoritas. Dan titik tekan yang kedua dari jurisprudensi tersebut adalah isi perintah tersebut. Ada perintah jabatan yang diberikan oleh orang yang memang memiliki otoritas untuk memberikan perintah tersebut. Nah, dalam perkembangan ya majelis, meskipun tidak ada kaitannya langsung dengan pasal 51 KUHP, ada beberapa putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam kurun waktu 2004 sampai 2007. Ada tafsir dari Mahkamah Agung atau ratio decidendi ya sebagai pertimbangan hukumnya, itu yang menafsirkan sebenarnya siapa yang dimaksud dengan penguasa yang berwenang atau pejabat yang berwenang tadi gitu ya. Nah, jadi menurut Mahkamah Agung itu yang pertama adalah ada hubungan secara de facto dan de jure dari perintah yang diberikan tersebut. Dan kemudian titik tekan yang kedua adalah ada pengendalian efektif yang lahir dari hubungan hierarkis kepemimpinan atau chain of command yang biasanya bisa dijumpai dalam dunia kemiliteran atau juga dunia kepolisian. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Ali. Nyambung dari pertanyaan tadi soal perintah jabatan, parameter apa yang dapat digunakan untuk menilai dan menguji bahwa pelaksanaan suatu perintah jabatan tersebut memang benar-benar dapat membebaskan si penerima perintah dari pertanggungjawaban pidana? Mohon izin majelis, memang benar secara objektif perlu saya sampaikan, tidak semua perintah jabatan itu bisa membebaskan si penerima perintah ini dari pertanggungjawaban pidananya. Akan tetapi paling tidak ada dua asas yang bisa kita gunakan secara objektif atau menjadi parameter untuk menguji keabsahan dari perintah jabatan atau amdelijk bevel tersebut. Yang pertama adalah asas proporsionalitas. Proporsionalitas ini adalah berbicara mengenai bagaimana keadaan, bagaimana cara, bagaimana alat, sarana dan prasarana yang digunakan pada saat memberikan perintah dan pada saat perintah jabatan tersebut dilaksanakan. Dan yang kedua, terdapat asas subsidiaritas. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika seorang menerima perintah jabatan dari seorang yang memiliki otoritas, sesungguhnya penerima perintah ini menghadapi konflik, ya, konflik antara dua kewajiban hukum. Di satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu perbuatan pidana, tapi di satu sisi dia harus ada ketaatan melaksanakan atau mentaati perintah tersebut. Nah, ketika diperhadapkan pada dua kewajiban ini, maka asas subsidiaritas akan menguji mana yang sebenarnya harus lebih dipilih oleh si penerima perintah. Dan pada umumnya, dari historical pembentukan pasal ini, umumnya orang akan lebih menaati perintah jabatan ketimbang menghindari kemungkinan dirinya dapat dipidana. Demikian. Apabila seseorang penerima suatu perintah jabatan dari penguasa atau pejabat berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, misalnya tindak pidana pembunuhan, apakah ia si penerima perintah dapat berlindung dan dengan menggunakan alasan adanya perintah jabatan sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 KUHP yang saudara Ali tadi? Iya. Jadi sebenarnya pembentuk undang-undang ketika merumuskan perbuatan yang dilaksanakan karena perintah jabatan sama sekali tidak membatasi perbuatan pidana apa saja yang diatur dalam pasal 51 ini, karena ini memang adalah ketentuan yang bersifat umum ini, pasal 51 ini. Jadi memang pada prinsipnya hakikatnya orang itu tidak boleh membunuh, orang itu tidak boleh merusak barang milik orang lain,
atau tidak boleh mengambil milik orang lain. Tetapi karena perintah tersebut, elemen dari perbuatan melawan hukum itu dihapuskan. Nah, mengapa demikian? Karena memang ketika perintah jabatan ini diberikan, ada hubungan hukum publik yang terjalin di antara pemberi dan penerima perintah, atau public relic for holding. Meskipun dalam perkembangannya bukan lagi hanya perintah, melainkan juga instruksi, dan hubungan antara yang diberi dan diberi perintah itu tidak harus berstatus pegawai negeri, gitu ya, ada hierarki seperti itu. Yang penting ada otoritas publik ya dari seorang penguasa atau pejabat yang berwenang tersebut. Baik, lanjutkan sama rekan saya yang mulia. Dan saudara, selanjutnya kita masih akan mendengarkan keterangan ini dari ahli hukum pidana Universitas Trisakti, ada Albert Aris yang tadi telah didengarkan di muka sidang hari ini. Baik, terima kasih. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Terima kasih. Ya. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, nah, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya, tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau uit looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Demikian breaking news Kompas TV hari ini. Saya Muhammad Syahreza, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Rangkum peristiwa besar di tahun 2022, menyuarakan kebenaran yang berpihak pada publik, serta mengedepankan sisi humanisme, selalu menjadi tujuan dari para jurnalis Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Ikuti Newsroom Rewind 2022, Kamis dan Jumat 29 dan 30 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Menurut pendapat saya yang harus didudukkan terlebih dahulu adalah pemahaman terhadap kata hajar itu. Apa yang disebut dengan hajar itu? Ya, apakah hajar itu dipukul, ditembak, atau dianiaya? Dia diberi perintah oleh orang yang... Ahli filsafat menyebut Richard Eliezer hanya melaksanakan perintah tembak Yosua. Penentuan dakwaan, ahli meringankan dihadirkan untuk 5 terdakwa di persidangan kasus pembunuhan Yosua. Ketua panitia ditetapkan sebagai tersangka kasus tarik tambang berujung maut.
selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program laporan khusus yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Gracia Adur. Inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara, 3 ahli yang meringankan sang justice kolaborator dihadirkan di persidangan kasus pembunuhan Yosua. Menurut ahli filsafat Richard Eliezer hanya melaksanakan perintah tembak Yosua. Sementara psikolog klinis menyebut Eliezer sempat takut dan cemas saat pertama kali mengungkap kasus pembunuhan Yosua. Adu keterangan ahli terjadi dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan ahli yang meringankan, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Andalas Profesor Elwi Daniel. Di persidangan, ahli pidana Elwi Daniel menjabarkan 3 unsur yang harus dipenuhi sebuah pembunuhan berencana. Yang pertama adalah bahwa kehendak untuk melakukan perbuatan itu harus diputuskan dalam suasana tenang, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan sebagai manifestasi dari kehendak itu harus ada waktu yang cukup yang bisa digunakan oleh si pelaku untuk merenungkan, mempertimbangkan dan sebagainya, apakah dia akan kembali untuk tidak melakukan kejahatan yang bersangkutan. Artinya ada waktu yang cukup. Nah, barangkali nanti mungkin perdebatannya terkait dengan suasana tenang dan waktu yang cukup itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pelaksanaan dari kehendak harus juga dilaksanakan dalam suasana tenang, dalam keadaan tenang. Ahli yang meringankan Sambo dan Putri pun menjelaskan ketenangan pelaku jadi kunci yang menentukan unsur perencanaan dalam satu pembunuhan. Kata kunci untuk jangka waktu itu adalah soal ketenangan, soal kejiwaan. Jadi sekalipun waktunya panjang, tapi dia memutuskan itu dalam suasana yang tidak tenang, tetap saja tidak bisa disebut sebagai telah direncanakan terlebih dahulu. Yang menjadi sorotan, sejumlah keterangan ahli hukum pidana yang dihadirkan Sambo dan Putri cenderung meringankan Richard Eliezer. Ahli pidana bahkan berpendapat perintah hajar yang selama ini membantah kesaksian Eliezer soal perintah menembak bisa saja memiliki arti lain. Menurut pendapat saya yang harus didudukkan terlebih dahulu adalah pemahaman terhadap kata hajar itu. Apa yang disebut dengan hajar itu? Ya, apakah hajar itu dipukul, ditembak, atau dianiaya atau bagaimana gitu. Nah, tentu hal ini harus diminta penjelasan kepada ahli bahasa tentang apa yang disebut dengan kata hajar itu. Bahkan ahli pidana menjelaskan fakta soal legalitas hasil tes kebohongan yang menyudutkan Sambo dan Putri, 2 terdakwa dengan skor kebohongan tertinggi. Menurut pendapat saya, lie detector itu hanyalah semacam instrumen atau sarana yang digunakan oleh penyidik untuk membuat terang sebuah perkara pidana. Jadi hanya semacam alat bantu bagi penegak hukum untuk membuat terang sebuah tindak pidana, dan dia tidak menjadi alat bukti. Akan tetapi pada ketika hasil dari proses lie detector itu disampaikan dalam forum persidangan oleh ahlinya, maka dia akan menjadi alat bukti dalam bentuk keterangan ahli. Sebelumnya pada Senin kemarin, sang justice kolaborator menghadirkan 3 ahli yang meringankan di persidangan. Salah satunya Guru Besar Filsafat Frans Magnus Suseno. Romo Magnus menilai Richard Eliezer menghadapi dilema yang sangat berat saat perintah menembak Brigadir Yosua. Suara hakim mengatakan apa pada saat itu? Bisa saja dia bingung karena dia berhadapan dengan 2 norma. Yang satu itu mengatakan menembak mati orang yang sudah tidak berdaya, tidak bisa dibenarkan, titik. Yang kedua, dia diberi perintah oleh orang yang berhak memberi perintah, wajib ditaati supaya melakukannya, lalu dia harus mengikuti yang mana. Jaksa penuntut umum pun bertanya pada ahli filsafat moral Frans Magnus Suseno tentang derajat kesalahan pemberi atau penerima perintah, yakni Ferdi Sambo atau Richard Eliezer. Menurut ilmu etika, Romo Magnus berpendapat kesalahan lebih besar ada pada sang pemberi perintah, Ferdi Sambo.
saya ikuti di dalam pembicaraan mengenai yang terjadi di zaman Nazi di Jerman, di mana berulang kali orang melakukan perintah-perintah karena diperintahkan, mungkin juga karena dia terancam kalau tidak melaksanakan perintah, tapi juga tanpa ancaman itu ada satu budaya di mana orang sepertinya tidak dididik dan tidak dilatih untuk bertanggung jawab. Jadi lalu ya ikut saja yang diperintahkan dengan selalu memperhatikan tekanan waktu itu terjadi dalam tersedia beberapa detik untuk mengambil sikap dalam kasus ini. Jadi menurut saya jelas tanggung jawab yang memberi perintah itu jauh lebih besar. Ahli psikologi klinis Liza Marieli menceritakan, saat pertama kali bertemu, Eliezer sangat cemas dan ketakutan atas kasus pembunuhan Yosua yang menjeratnya. Namun seiring waktu, Eliezer berubah lebih berenergi dan semangat, meski masih menyimpan kecemasan. Ketika dari awal ketakutan itu sangat jelas, yang tadi saya katakan, pertama kali ketemu jelas sekali ada gesture takut, ada gesture cemas, gesture dia tidak bagaimana ini ke depannya nanti harus seperti apa, dan itu banyak menampilkan gesture-gesture tubuh yang cemas dan takut seperti itu, bermain-main tangan, menghindari kontak mata, hal-hal demikian. Tapi seiring dengan waktu, ketika perlahan-lahan mulai ada dukungan kepada dia baik dari orang tua, dari para penasihat hukum, dari banyak hal, analisanya mulai jalan apa yang harus dia lakukan. Nah, ini kemudian emosi takut ini tertransformasi menjadi paling tidak dari hasil tes yang terlihat ada kecenderungan hipomania. Nah, apa itu hipomania? Hipomania adalah kondisi psikologi seseorang yang tampak sangat berenergi dan bersemangat, berbeda dari biasanya. Jadi setelah takut, sepertinya kemudian Richard Eliezer itu memutuskan untuk oke, saya harus melakukan sesuatu atas kondisi ini. Sementara itu, ahli psikologi forensik Reza Indragiri menegaskan di persidangan, alasan Eliezer yang sebelumnya mengikuti skenario Sambo, namun kini berbalik melawan. Bahwa ada seseorang yang semula melakukan kejahatan, tapi kemudian dia banting setir sehingga mendapatkan status sebagai justice collaborator, sebagaimana saudara jaksa katakan, maka kita bisa pahami bahwa pergantian atau perubahan posisi tersebut disebabkan karena adanya tekanan yang sudah raib dari diri yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan sudah teryakinkan bahwa dia tidak berada di dalam kungkungan tekanan tersebut, maka kemungkinan dia akan berbalik arah menjadi suatu hal yang sangat realistis. Kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas, Bu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong, apa yang tidak jujur apa gimana, Ibu? Iseng dan jahilnya mereka tak ada tanding. Pastinya bikin Anda terpingkal-pingkal di tahun baru. Just for Laughs Gags, spesial tahun baru. Sabtu 31 Desember pukul 8:30 pagi. Hidupkan suasana tahun baru bersama teman sukacita. Kompas TV. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya? Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol.
Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Jadi, aku udah nyiapin cincin. Teman-teman aku udah siap. Perfect banget deh. Gak taunya... Lah, tulisannya kebalik. Aku udah ceritain ini ya? Iya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Serunya saat bersama keluarga. Aku bahagia banget. Semoga indahnya kebersamaan ini selalu ada. Karena ada kasih dalam kebersamaan. Merangkum peristiwa besar di tahun 2022, menyuarakan kebenaran yang berpihak pada publik, serta mengedepankan sisi humanisme, selalu menjadi tujuan dari para jurnalis Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Ikuti Newsroom Rewind 2022, Kamis dan Jumat 29 dan 30 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kasus kematian Brigadir Yosua jadi perhatian publik. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo diduga menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Yosua dan membuat skenario untuk menutupinya. Di penghujung tahun 2022, Satu Meja The Forum kembali hadirkan perjalanan kasus Yosua dalam episode Sambo dan Drama Duren 3. Rabu 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. 408 personil Komando Operasi Khusus atau Koopsus, best of the best dari pasukan elit 3 Matra TNI, diturunkan di sejumlah titik strategis untuk menjamin keamanan para tamu dan kepala negara dalam KTT G20 di Bali lalu. Ikuti kisahnya dalam Cerita Militer. Komando Operasi Khusus TNI, KTT G20, Bagian 2, Sabtu 31 Desember, pukul 3 sore, eksklusif di Kompas TV. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Beragam kasus kejahatan terjadi di sepanjang tahun 2022. Terdakwa Rianto, Kolonel Infanteri, penjara seumur hidup. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Tony Salmanan dengan pidana penjara selama 4 tahun. Woi, kamu bukan polisi asli, woi. Jangan mau deh, bukan polisi asli. Itu HP-nya nggak sesuai, Mbak, karena sudah banyak kasus penipuan yang membeli HP itu. Target Kilas Kriminal 2022, Rabu 28 Desember, pukul 10:30 malam, Kompas TV. Saudara, saksi ahli dihadirkan untuk 5 terdakwa di persidangan kasus pembunuhan Yosua. Sidang ini menjadi penentuan untuk membuktikan dakwaan. Jaksa pun kembali mencecar ahli psikologi forensik terkait hasil asesmen tingkat kecerdasan Sambo yang di atas rata-rata. Sementara itu, hasil asesmen Richard Eliezer menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap figur otoritas. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua 21 Desember lalu, jaksa menghadirkan 3 saksi ahli untuk 5 terdakwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal. Sidang ini menjadi kesempatan terakhir jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Saksi ahli psikologi forensik Reni Kusumawardani mengungkap hasil asesmen dari kelima terdakwa dan Brigadir Yosua. Dalam kesaksiannya, ahli menggunakan berbagai rangkaian metode psikologi. Untuk hasil asesmen Brigadir Yosua, ahli meneliti semasa hidup korban. Namun data tersebut dinilai tidak lengkap karena Yosua merupakan korban pembunuhan. Untuk korban Joshua, kami menggunakan metode yang lazim digunakan di dalam psikologi, itu metode retrospektif.
Jadi kami mencari data dari orang-orang signifikan, termasuk keluarga di Jambi, teman-teman dekatnya, teman-teman kerjanya semasa di Jambi, teman sekolahnya, dan juga teman-teman kerjanya di Jakarta. Namun dalam pengadilan, data rekan kerja sempat menyebut ada perubahan perilaku Yosua saat ditunjuk menjadi IDD Camp atau ajudan Ferdi Sambo. Penampilannya terkesan lebih mewah dibanding sebelumnya, menunjukkan power dan dominasi terhadap ADC dan perangkat rumah tangga lain, berperilaku yang dinilai ada kalanya tidak selayaknya dilakukan oleh ADC, merasa lebih dipercaya dan diistimewakan oleh Ibu Putri dan memiliki keberanian untuk menunda serta tidak melaksanakan perintah dari atasan, lebih mudah tersinggung dan menampilkan respons kemarahan. Sedangkan hasil asesmen terdakwa Ferdi Sambo, ahli psikologi forensik menilai Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ia menyebut potensi agresi terlihat pada diri Sambo yang mudah emosi jika beririsan dengan harga diri dan martabatnya. Tipe kepribadiannya, pada dasarnya Bapak Ferdi Sambo ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar. Jadi ada mudah self-esteem-nya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu, seperti itu. Ada hal menarik dalam kesaksian ahli psikologi forensik yang dihadirkan jaksa mengenai hasil psikologi terdakwa Putri Chandrawati. Ia menyebut peristiwa kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati layak dipercaya. Saya rasa kapasitas kami menjelaskan, mengklirkan tentang perilakunya. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Putri memang bersesuaian dengan kriteria yang kredibel terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang menurut Ibu Putri. Ini yang kemudian perlu didalami oleh hukum tentunya. Demikian, namun keputusan mengenai ini pasti terjadi atau tidak pasti terjadi tentunya itu bukan pada kapasitas kami. Berarti namun ada petunjuk ke arah sana. Berarti yang saudara saksi simpulkan adalah keterangan Bu Putri layak dipercaya. Layak dipercaya. Betul. Ahli psikologi forensik Reni Kusumawardani pun menjelaskan hasil asesmen Richard Eliezer. Menurutnya, Richard memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap figur otoritas. Ini Ibu menjelaskan ada tindakan yang dalam bentuk destructive obedience. Bisa jelaskan, Bu? Iya. Jadi yang dimaksud dengan destructive obedience pada Bapak Richard, pada saat ada satu perintah, di situ ada perbedaan status yang dimiliki oleh Bapak Richard antara Bapak Richard dengan Bapak Sambo. Dengan pangkat yang terendah, dengan latar belakang kepribadian yang menurut hasil pemeriksaan ini memang masih memiliki emosi yang kurang stabil. Di situ mengakibatkan dirinya memiliki satu kepatuhan dan ketidakberanian untuk asertif atau melakukan penolakan meskipun sebetulnya perintahnya adalah sesuatu yang merusak. Hasil asesmen terdakwa Ricky pun diungkap ahli psikologi forensik. Ricky memiliki kecerdasan di atas rata-rata, serta memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, meski mudah terpengaruh. Bapak Ricky secara umum taraf kecerdasannya tergolong di atas rata-rata dibandingkan individu kelompok usianya, dan tampak mampu mengaktualisasikan potensi intelektual yang dimilikinya untuk berespon terhadap lingkungannya secara adaptif. Sementara hasil asesmen Kuat, ahli menyebut tingkat kecerdasan Kuat di bawah rata-rata. Namun, Kuat memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dan tidak mudah terpengaruh. Momen lucu pun terjadi pada saat terdakwa Kuat Ma'ruf menanyakan hasil asesmennya kepada ahli psikolog forensik. Dalam persidangan, Kuat merasa sering disebut pembohong dan tidak jujur. Mohon maaf Ibu, kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas Bu.
Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong, apa yang tidak jujur apa gimana Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur Ibu, dan saya sakit dengan bahasa itu Ibu. Dari hasil pemeriksaan kami, semua kebohongan memang pernah terjadi kebohongan dan itu sudah diakui, kemudian direvisi dan kemudian kami mengukur kredibilitas keterangan Bapak. Demikian, seperti yang tadi telah kami sampaikan. Jadi simpulannya sebetulnya karena kepatuhan yang sangat tinggi seperti itu dan ada satu situasi tidak tahu menau berada di dalam satu tempat dalam situasi yang seperti itu ya, sehingga berada di tempat yang keliru ya Pak ya pada saat itu. Demikian. Terima kasih Bu. Padahal aslinya jujur ya Ibu. Kami tidak bilang bohong Pak ya, tidak ada indikasi manipulatif. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Setelah itu dia main selfie-selfie ibu-ibu ini, pegang-pegang tali main selfie, seakan-akan dia pegang tambah begitu, tiba-tiba tarik itu. Jadi tidak ada unsur kesengaja. Kasus kematian Brigadir Yosua jadi perhatian publik. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo diduga menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Yosua dan membuat skenario untuk menutupinya. Di penghujung tahun 2022, Satu Meja The Forum kembali hadirkan perjalanan kasus Yosua dalam episode Sambo dan Drama Duren 3. Rabu 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk, masak sedap setiap hari. Jadi, aku udah nyiapin cincin. Teman-teman aku udah siap. Perfect banget deh. Gak taunya... Loh, tulisannya kebalik. Aku udah ceritain ini ya? Iya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Beragam kasus kejahatan terjadi di sepanjang tahun 2022. Terdakwa Rianto, Kolonel Infanteri, penjara seumur hidup. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Tony Salmanan dengan pidana penjara selama 4 tahun. Woi, kamu bukan polisi asli, woi. Jangan mau deh, bukan polisi asli. Itu HP-nya nggak sesuai Mbak, karena sudah banyak kasus penipuan yang membeli HP itu. Target Kilas Kriminal 2022, Rabu 28 Desember, pukul 10:30 malam, Kompas TV. Iseng dan jahilnya mereka, tak ada tanding. Pastinya bikin Anda terpingkal-pingkal di tahun baru. Just for Laughs Gags, spesial tahun baru. Sabtu 31 Desember pukul 8:30 pagi. Hidupkan suasana tahun baru bersama teman sukacita. Kompas TV. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi beberapa kali ada petasan yang dilemparkan ke arah kami. Belum ada konfirmasi resmi. Di lokasi sekolah MTS 19. Yang terlibat laka ini adalah mobil tangki Pertamina. 6 orang saksi ini sudah pernah dihadirkan dalam sidang-sidang sebelumnya. Kami masa menolak adanya Omnibus Law. Jadwal Presiden benar-benar padat. Akan menjadi perhatian publik. Saat ini saya membahas Kompas TV. Breaking News. 408 personil Komando Operasi Khusus atau Koopsus, best of the best dari pasukan elit 3 Matra TNI, diturunkan di sejumlah titik strategis untuk menjamin keamanan para tamu dan kepala negara dalam KTT G20 di Bali lalu. Ikuti kisahnya dalam Cerita Militer. Komando Operasi Khusus TNI, KTT G20, Bagian 2, Sabtu 31 Desember, pukul 3 sore, eksklusif di Kompas TV. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam.
Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Merangkum peristiwa besar di tahun 2022, menyuarakan kebenaran yang berpihak pada publik, serta mengedepankan sisi humanisme, selalu menjadi tujuan dari para jurnalis Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Ikuti Newsroom Rewind 2022, Kamis dan Jumat 29 dan 30 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saudara, Ketua Panitia ditetapkan sebagai tersangka kasus tarik tambang berujung maut yang digelar oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin. Tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Polisi pun akan merekonstruksi kembali tempat kejadian perkara. Ketua Panitia berinisial RS ditetapkan sebagai tersangka kasus tarik tambang Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin atau IKA Unhas yang berujung maut. Polisi telah menyita barang bukti berupa tali tambang dan rekaman CCTV perlombaan yang diikuti lebih dari 5.000 orang itu. Setelah kita melakukan pendalaman dan kita klarifikasi pada para saksi yang berjumlah 28 orang, jadi dari hasil penyelidikan itu kita paparkan di gelar perkara untuk dinaikkan ke tahap penyidikan karena kami penyidik yakin ada terjadi tindak pidana. Tersangka dijerat pasal 359 Jungto pasal 360 KUHP dengan ancaman penjara 5 hingga 6 tahun penjara. Polisi menyatakan unsur kelalaian panitia dikarenakan tidak ada uji kelayakan lokasi tarik tambang. Kemudian aba-aba berhenti dari stopper tidak terdengar sampai ke tim merah sehingga penarikan berlangsung sepihak yang menyebabkan korban tersentak. Tenaga medis di lokasi juga sangat minim, hanya 4-6 orang yang bersiaga di tengah 5.000 peserta. IKA Unhas Sulawesi Selatan menggelar lomba tarik tambang Minggu 18 Desember lalu. Peserta lomba dibagi menjadi 2 tim, merah dan putih, yang diikuti masing-masing 2.500 peserta. Demi memecahkan rekor muri, tali tambang sepanjang 1.540 meter dibentangkan di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Tak disangka, lomba berujung petaka. Seorang peserta berusia 43 tahun bernama Masita meninggal dunia akibat tersentak tali tambang dan terbentur beton pembatas jalan. Sementara, 8 peserta mengalami luka sobek dan lecet hingga patah tulang. Panitia acara sempat membantah terjadi kelalaian dan menyebut swafoto alias selfie lah yang menjadi penyebab kecelakaan. Setelah itu yang main selfie ibu-ibu ini pegang-pegang tali main selfie, seakan-akan dia pakai tarik tambang begitu, tiba-tiba tarik itu. Jadi tidak ada unsur tidak ada tali putus juga Pak ya? Benar tali putus Pak, tali besar malah bisa putus. Tidak ada yang dicari di leher? Oh tidak ada Pak, lilit itu, tidak ada. Masa bisa lilit orang banyak? Logikanya di mana? Namun, rekaman CCTV di lokasi kejadian patahkan alasan panitia. Tampak jelas dalam rekaman, Masita tidak sedang bersuah foto. Ia pun tidak memegang tali tambang. Masita terpental setelah kakinya tersentak tali tambang, kepala Masita pun membentur barier beton. Wali Kota Makassar sekaligus Ketua IKA Unhas Sunset, Mohramdan Pomanto, menyayangkan insiden tersebut. Ia mengaku sebelum acara sempat memberikan peringatan. Semua orang lihat bahwa saya sampaikan bahwa hindari masuk ke dalam tali, ke dalam masuk kanan. Karena situ kan ada separator. Kalau di situ kan pasti sempit. Makanya kenapa saya suruh ke sebelah kanan tali kan, ke sebelah selatannya timurnya. Tapi kan tidak ada yang pernah duga ada insiden begitu. Jadi saya menyampaikan bukan kita yang begitu mendalam. Hingga kini polisi terus mendalami kasus tarik tambang berujung maut itu.
tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Polisi pun akan merekonstruksi kembali tempat kejadian perkara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Tak lupa kami juga selalu mengingatkan kepada Anda untuk waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan. Vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Gracia Andur, pamit undur diri. Sampai jumpa. Merangkum peristiwa besar di tahun 2022, menyuarakan kebenaran yang berpihak pada publik, serta mengedepankan sisi humanisme, selalu menjadi tujuan dari para jurnalis Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Ikuti Newsroom Rewind 2022, Kamis dan Jumat 29 dan 30 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Penasihat hukum Richard Eliezer hadirkan ahli hukum pidana Universitas Trisakti untuk menghadapi Verdi Sambo. Status justice kolaborator jadi salah satu sorotan. Komisi Yudisial memastikan laporan Kuatmaruf terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santosa dalam tahap verifikasi. Antisipasi curah hujan tinggi, teknologi modifikasi cuaca dilakukan di langit Jakarta. Saudara, selain 3 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya dari berbagai daerah. Inilah Indonesia Update selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, tim penasihat hukum Richard Eliezer kembali menghadirkan ahli meringankan dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Yosua Huta Barat. Ahli meringankan yang dihadirkan merupakan ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Albert Aris. Albert Aris juga merupakan anggota tim pembahas rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP sekaligus juru bicara RKUHP dan KUHP yang baru. Albert Aris dihadirkan di persidangan untuk menggali keterangan mengenai perintah jabatan dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Dia mengaku dihadirkan secara gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali. Sebelum saya menjawab pertanyaan penasihat hukum, perkenankan saya menyampaikan bahwa saya hadir di sini majelis secara pro bono. Atau cuma-cuma gratis. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya pada majelis hakim, perkenankan saya menyampaikan ius curiae novit, artinya hakim dianggap tahu hukum. Kehadiran saya di sini hanya untuk memberikan perspektif-perspektif yang sekiranya menguntungkan bagi terdakwa Richard Eliezer. Terima kasih. Saudara, di persidangan, ahli hukum pidana Universitas Trisakti Albert Aris menjelaskan soal perintah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Menurut Albert, seseorang yang melakukan tindak pidana karena ada daya paksa tidaklah bisa dipidana. Albert juga menyampaikan soal keadaan terpaksa bagi seseorang yang menerima perintah telah diatur dalam pasal 51 KUHP. Albert berpandangan penguasa berwenang dalam pasal itu bisa juga diartikan sebagai pemberi perintah atau atasan orang tersebut. Hal itu disampaikan Albert di persidangan perkara pembunuhan Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat Notweisstand, itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya, dalam pasal 49, kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa.
atau notwear dan notwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau amtelk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Ali menjelaskan bahwa hukum di Indonesia memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Artinya orang yang melakukan pidana belum tentu dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang, dan apabila dilanggar diancamkan dengan sanksi atau nestapa berupa hukuman pidana. Nah, hukum pidana Indonesia memisahkan antara tindak pidana dan juga pertanggungjawaban pidana. Artinya, orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ini adalah konsekuensi dianutnya paham dualistis dalam hukum Indonesia yang secara langsung memisahkan antara tindak pidana atau strafbar feit dengan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pertanggungjawaban majelis, itu merupakan suatu keadaan normal psikis yang membawa pada 3 macam kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan dimaksud, khususnya perbuatan pidana ya. Yang kedua adalah dia mampu menginsafi bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketertiban umum masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir, si pelaku mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Dengan kata lain, dia berada dalam kehendak bebas untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau strafbar feit. Demikian. Ahli hukum pidana Albert Aris memaparkan pandangan hukum soal perbuatan dengan unsur perintah jabatan yang tidak dapat dikenai pidana yang tercantum dalam KUHP baru. Apa saja yang menjadi unsur-unsur utama dari perintah jabatan tersebut, dan perkembangan tafsir mengenai yang dimaksud soal penguasa yang berwenang dalam putusan pengadilan di Indonesia khususnya. Baik, terima kasih penasihat hukum. Jadi penegasan mengenai bahwa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang, mohon izin majelis, sekaligus sebenarnya mengakhiri perdebatan di antara para pengamat hukum, apakah perbuatan yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang itu sebenarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak gitu ya. Nah, tadi kalau ditanyakan apa saja unsurnya, maka kalau kita merujuk pada perkembangan jurisprudensi, putusan-putusan pengadilan mulai dari tahun 1950 sampai 1970, maka sebenarnya titik tekan dari jurisprudensi ini adalah yang pertama, subjek dari pemberi perintah tersebut. Artinya bicara tentang subjek pemberi perintah tersebut atau pejabat yang berwenang atau penguasa yang berwenang, yang dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai bevoegde gezag, itu berarti dia memang memiliki otoritas. Dan titik tekan yang kedua dari jurisprudensi tersebut adalah isi perintah tersebut. Ada perintah jabatan yang diberikan oleh orang yang memang memiliki otoritas untuk memberikan perintah tersebut. Nah, dalam perkembangannya majelis, meskipun tidak ada kaitannya langsung dengan pasal 51 KUHP, ada beberapa putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam kurun waktu 2004 sampai 2007. Ada tafsir dari Mahkamah Agung atau ratio decidendi ya sebagai pertimbangan hukumnya, itu yang menafsirkan sebenarnya siapa yang dimaksud dengan penguasa yang berwenang atau pejabat yang berwenang tadi gitu ya. Nah, jadi menurut Mahkamah Agung itu yang pertama adalah ada hubungan secara de facto dan de jure dari perintah yang diberikan tersebut.
Dan kemudian titik tekan yang kedua adalah ada pengendalian efektif yang lahir dari hubungan hierarkis kepemimpinan atau chain of command yang biasanya bisa dijumpai dalam dunia kemiliteran atau juga dunia kepolisian. Kurang lebih seperti itu. Komisi Yudisial memastikan laporan Kuat Ma'ruf terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diproses. Informasi ini kami hadirkan setelah jeda. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All new Limo Pizza! Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza, selalu lebih puas. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Enak! Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Sama berkata hidup ini, kita bahagia, kita bahagia. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Andai kamu bisa menjadi seperti yang ku minta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalina nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Sama berkata hidup ini, kita bahagia, kita bahagia. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Di tengah tantangan dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tumbuh impresif di tahun 2022. Penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional membangun rasa percaya diri kita. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, diberikan kemudahan berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Dengan semangat dan komitmen bersama, di tahun 2023 tetap optimis, waspada, dan antisipatif. Selamat Tahun Baru 2023. Informasi isu-isu terkini. Eksekusi lahan berakhir ricuh. Masa buruh tuntut kenaikan UMP. Satu korban longsor ditemukan tewas tertimbun reruntuhan. Peristiwa yang paling menyita perhatian. Seorang pria tewas terseret arus sungai setelah berupaya menolong seorang remaja. Upaya pemadaman masih dilakukan di kapal motor Mutiara. Dapatkan dalam Berita Utama, Rabu 28 Desember pukul 8 malam, live di Kompas TV. Komisi Yudisial memastikan laporan Kuat Ma'ruf terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santosa, masih diproses. Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan laporan sudah masuk dalam tahap verifikasi. Ia menolak KY Lamban
memproses laporan akibat keterbatasan sumber daya di tengah naiknya jumlah pengaduan yang masuk sepanjang 2022. Ketua KY menyebut ada keterbatasan prosedur yang membuat pihaknya belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap hakim. Sebelumnya, Kuat Ma'ruf melalui penasihat hukumnya melaporkan Hakim Wahyu Iman Santosa pada 7 Desember 2022 karena pertanyaan saat sidang dinilai tendensius. Bahwa pada saat proses persidangan, menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang KY, kita belum diperkenankan memeriksa hakimnya. Jadi kalau kemudian kita sementara baru sampai verifikasi, kita masih bisa lakukan hal-hal lain, tapi belum boleh memeriksa hakimnya. Kenapa? Karena ini akan dianggap melakukan intervensi. Saudara Albert Aris menjelaskan tentang posisi hasil poligraf atau lie detector dalam kaitan barang bukti dan alat bukti. Menurut Albert, keterangan ahli yang menganalisa hasil poligraf menjadi alat bukti yang sah yang dipertimbangkan hakim. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu, persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya, soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detector. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector. Oh baik, lie detector. Jadi gini, memang kalau kita lihat KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP, karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan, terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis-kerah ya, sebagai alat bukti yang sah. Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti dihadirkan Eliezer untuk menjawab status justice kolaborator yang dipermasalahan kubu Verdi Sambo. Sebelumnya, Ahli Hukum Pidana Universitas Andalas menyebut pelaku utama tindak pidana tak layak sebagai justice kolaborator. Penjelasan saya terhadap pemahaman tentang siapa yang disebut sebagai pelaku utama itu, menurut saya pelaku utama itu adalah pelaku yang perannya sangat signifikan dan menentukan di dalam melakukan peristiwa pidana beserta akibatnya itu. Ya, kalau di dalam tindak pidana pembunuhan misalnya, siapa yang menusuk pakai pisau, siapa yang menembak dan sebagainya. Nah, kalau pihak-pihak yang melakukan perbuatan material itu berarti dia memiliki kedudukan yang signifikan. Sehingga dengan demikian menurut pendapat saya orang yang berkedudukan seperti itu tentu tidak layak untuk diposisikan sebagai justice kolaborator. Ada frasa lain di situ yang tidak boleh dibaca secara parsial. Di sana dikatakan bahwa dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Berarti ini akan dinilai secara objektif oleh LPSK dalam memberikan perlindungan tadi. Nah, kemudian ada juga syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 28, ada beberapa item itu. Di antaranya itu kan misalnya
bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan. Makanya saya tadi sampaikan sebenarnya nggak ada kaitannya ini perlindungan saksi dan korban dengan penyertaan tadi, karena dua hal atau two something different ya. Pada sidang sebelumnya, ahli pidana Universitas Andalas menilai tidak ada perbedaan kualitas antara kesaksian Eliezer sebagai justice kolaborator dengan saksi lainnya. Elwi juga menyebut seseorang bisa menjadi justice kolaborator bila tidak bertindak sebagai pelaku utama. Pendapat saya, tidak ada satu aturan pun, ya, atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice kolaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice kolaborator. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice kolaborator, ya, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice kolaborator. Ahli hukum pidana Universitas Andalas, Elwi Daniel, dalam keterangannya di persidangan kemarin, menyebut tidak ada perbedaan antara nilai kesaksian seorang justice kolaborator dengan saksi lainnya. Elwi menerangkan tidak ada aturan yang menyebut kualitas kesaksian justice kolaborator lebih tinggi dari kesaksian saksi lain dalam persidangan. Elwi juga menyampaikan pendapatnya tentang kelayakan seseorang bisa dijadikan justice kolaborator. Menurut saya pelaku utama itu adalah pelaku yang perannya sangat signifikan dan menentukan di dalam melakukan peristiwa pidana beserta akibatnya itu. Ya, kalau di dalam tindak pidana pembunuhan misalnya, siapa yang menusuk pakai pisau, siapa yang menembak dan sebagainya. Nah, kalau pihak-pihak yang melakukan perbuatan material itu berarti dia memiliki kedudukan yang signifikan. Sehingga dengan demikian menurut pendapat saya orang yang berkedudukan seperti itu tentu tidak layak untuk diposisikan sebagai justice kolaborator. Meski demikian, Elwi menyebut keputusan hakim tak hanya berdasar kesesuaian fakta dan keterangan saksi, tapi juga bukti petunjuk yang dihadirkan untuk menguatkan keyakinan hakim. Elwi Daniel merupakan ahli pidana yang dihadirkan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sebagai saksi meringankan. Tim Liputan, Kompas TV. Ahli hukum pidana mengungkapkan dua parameter Richard Eliezer bisa bebas dari pertanggungjawaban kasus Sambo. Apa saja? Informasinya kami hadirkan usai jeda. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Sama berkata hidup ini kita bahagia, kita bahagia. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go.
Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles Go. Roll-on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Mata sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan sachet. Isi lebih banyak, harga cuma Rp1.000. Sekarang lebih untung, beli 2 renceng berhadiah piring cantik. Yuk bikin masakan makin spesial bareng kecap sedap kedelai hitam spesial. Di tengah tantangan dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tumbuh impresif di tahun 2022. Penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional membangun rasa percaya diri kita. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, diberikan kemudahan berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Dengan semangat dan komitmen bersama di tahun 2023, tetap optimis, waspada, dan antisipatif. Selamat Tahun Baru 2023. Informasi isu-isu terkini. Eksekusi lahan berakhir ricuh. Masa buruh tuntut kenaikan UMP. 1 korban longsor ditemukan tewas tertimbun reruntuhan. Peristiwa yang paling menyita perhatian. Seorang pria tewas terseret arus sungai setelah berupaya menolong seorang remaja. Upaya pemadaman masih dilakukan di kapal motor Mutiara. Dapatkan dalam Berita Utama, Rabu 28 Desember pukul 8 malam, live di Kompas TV. Saudara ahli hukum pidana Universitas Trisakti menyebut salah satu parameter yang bisa membebaskan Richard Eliezer dari pertanggungjawaban pidana. Satu diantaranya adalah asas subsidiaritas. Nyambung dari pertanyaan tadi soal perintah jabatan, parameter apa yang dapat digunakan untuk menilai dan menguji bahwa pelaksanaan suatu perintah jabatan tersebut memang benar-benar dapat membebaskan si penerima perintah dari pertanggungjawaban pidana. Mohon izin majelis, memang benar secara objektif perlu saya sampaikan, tidak semua perintah jabatan itu bisa membebaskan si penerima perintah ini dari pertanggungjawaban pidananya. Akan tetapi paling tidak ada 2 asas yang bisa kita gunakan secara objektif atau menjadi parameter untuk menguji keabsahan dari perintah jabatan atau amdal bevel tersebut. Yang pertama adalah asas proporsionalitas. Proporsionalitas ini adalah berbicara mengenai bagaimana keadaan, bagaimana cara, bagaimana alat, sarana dan prasarana yang digunakan pada saat memberikan perintah dan pada saat perintah jabatan tersebut dilaksanakan. Dan yang kedua, terdapat asas subsidiaritas. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika seorang menerima perintah jabatan dari seorang yang memiliki otoritas, sesungguhnya penerima perintah ini menghadapi konflik, ya, konflik antara 2 kewajiban hukum. Di satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu perbuatan pidana, tapi di satu sisi dia harus ada ketaatan melaksanakan atau mentaati perintah tersebut. Nah, ketika diperhadapkan pada 2 kewajiban ini, maka asas subsidiaritas akan menguji mana yang sebenarnya harus lebih dipilih oleh si penerima perintah. Dan pada umumnya, dari historical pembentukan pasal ini, umumnya orang akan lebih menaati perintah jabatan ketimbang menghindari kemungkinan dirinya dapat dipidana. Demikian. Telah bergabung bersama kami ahli hukum pidana Universitas Tarumanegara, Pak Heri Firmansyah. Selamat sore Pak Heri. Sore Mbak Ivo. Pak Heri, berdasarkan keterangan ahli di persidangan hari ini, pelaku yang melakukan tindak pidana lantaran ada upaya paksaan ini bisa terbebas dari pidana. Bagaimana Pak Heri Anda melihat hal ini? Iya, saya mungkin openingnya begini ya Mbak. Ini bukan pertentangan pertarungan antara Pak FS dan timnya dan juga
Eliezer dengan timnya. Tapi yang perlu kita ingat, proses hukum ini berjalan demi tegaknya hukum dan keadilan bagi almarhum Brigadir Joshua. Jadi itu perlu kita pahami dulu ya. Dalam konteks ada pertentangan antar ahli, sekali lagi itu hal yang biasa. Ahli ini pun dititipkan dengan persoalan di mana ada kepentingan hukum yang harus diperjuangkan di sana. Nah, jadi kita nggak kaget kalau ahlinya Pak FS bicara A, ahlinya Eliezer nanti bicara B, dan lain sebagainya. Atau ahlinya dari JPU bicara C, gitu ya. Dalam konteks ini, memang kalau kita bicara pasal 51 KUHP, ada dua hal. Ada perintah jabatan dengan wewenang, dan ada perintah jabatan dengan tanpa wewenang. Nah, dalam konteks bahwa kejahatan ini mau dimaknai yang mana, tentunya disesuaikan dengan pembelaan tadi ya. Dari kemarin sudah banyak yang menyinggung pasal itu. Tapi intinya kalau kita bicara misalnya ini masuk wewenang atau tidak, kita akan melihatnya dari satu, apakah ini perintah benar dari otoritas yang berwenang, gitu ya. Biasanya dimaknai dengan adanya irisan dari hukum publik atau tidak. Urusan kepentingan yang dimintakan tadi, yang diperintahkan tadi. Yang kedua adalah bicara dalam hal apakah ini masuk dalam lingkup pekerjaannya atau tidak. Kalau ada seseorang atasan memerintah melakukan perbuatan membunuh, nah tinggal kita kalkulasikan saja apakah itu masuk wewenangnya dia atau tidak. Beda kalau seandainya perintahnya adalah seorang penyidik melakukan penangkapan kepada pelaku kejahatan. Nah, dalam konteks yang lain lagi, kalau kita mau jelaskan lebih detail, misalnya ada seorang penyidik yang atasan menyuruh di bawahnya untuk melakukan penangkapan, padahal itu nggak ada surat perintah penangkapannya, tapi dikatakan ada. Maka bawahannya menganggap bahwa perintah yang diberikan oleh pemberi perintah tersebut adalah masuk kewenangannya karena dia adalah atasannya. Yang kedua, lingkup untuk menahan orang itu adalah bagian dari kerja polisi atau penyidik. Maka dilakukan itu. Ternyata memang benar tidak ada surat perintah penangkapan. Maka bisa saja si pemimpin tadi yang memberi perintah itu dihukum, maka yang diberi perintah untuk melakukan perintah itu tidak dihukum karena dia tidak tahu. Nah, saya nggak tahu ilustrasi apa yang kemudian diberikan dalam kasus ini kan, karena masing-masing punya versinya masing-masing. Nah, sedangkan saya meyakini hakim juga sudah secara profesional, hakim tahu akan hukumnya. Hakim juga akan menilai kira-kira dari cerita ilustrasi yang disampaikan kepada ahli, setiap ahli tadi, itu kira-kira mana yang mendekati objektivitas dari perkara yang sedang disidangkan. Nah, ini yang menurut saya nanti akan jadi bagian dari irisan bagaimana hakim mempertimbangkan semua keterangan ahli itu. Karena kalau kita dengar, masing-masing pasti akan menggunakan pendapat hukum yang menguntungkan atau yang memberikan hal berpikir yang masuk akal begitu ya, sehingga ini dapat dibenarkan. Nanti dengar ahli yang lain lagi mungkin masuk akal lagi begitu ya. Saya rasa hakim tidak perlu kita ajari tentang hal itu. Hakim sudah tahu, tadi saya katakan secara profesional, tahu akan undang-undang, tahu akan hukumnya, tapi dalam hal memberikan pertanyaan terkait dengan pendapat hukum yang diberikan ahli itu juga penting. Nah, misalnya dalam pembunuhan berencana, kemarin juga diributkan dengan syarat kan, syarat dengan keadaan tenang, ada jeda waktu yang cukup. Kalau ilustrasinya diberikan untuk menguntungkan, bisa saja tidak utuh tadi disampaikan. Kemudian nanti ditekankan pada satu kesempatan bahwa, oh ini sedang tidak tenang, tidak tenangnya apa? Karena dia nyuruh orang lain, dia tidak lakukan sendiri. Padahal di sisi lain orang bisa beranggapan lain juga, Mbak, bahwa kalau dia tenang, malah dia dalam konteks dia memberikan perintahnya ke orang lain untuk melakukan eksekusi, maka dia bisa dikatakan tenang. Berarti dia masih berpikir dia lakukan sendiri atau dia lakukan dengan orang lain. Kan begitu ya. Nah, jadi saya dalam poin itu, kemudian cara melakukan tindak pidananya, itu juga penting. Tadi, sekali lagi kembali, dilakukan sendiri atau dilakukan ke orang lain. Pemilihan tempat juga penting. Jadi ini pembahasannya bukan hanya berdasarkan teori di kelas, gitu ya. Itu dalam konteks ini harus bisa memahamkan kepada banyak orang, tidak hanya pendapat hukum yang kemudian dibaca dari teori-teori tadi, sehingga membantu dalam proses pidana ini menjadi terang benderang gitu. Baik, Pak Heri, kalau soal hasil poligraf, ini kan sebelumnya ahli meringankan yang dihadirkan pihak Verdi Sambo menyebutkan bahwa hasil poligraf tidak bisa dijadikan sebagai bukti, sedangkan ahli dari Eliezer menyebut bahwa hasil poligraf rupanya dapat dijadikan sebagai alat bukti. Apa pendapat Anda, Pak Heri, mengenai hal ini?
Pertama-tama saya ingin menghargai seluruh pihak yang telah memberikan keterangan ahli dengan berbagai macam pendapat dan pendekatannya. Ya, karena ada pertanggungjawaban ahli itu bukan ke kita semua sebenarnya Mbak, tapi kan mereka juga sudah disumpah kan, maka berdasarkan hal itu mereka berjanji menyampaikan hal yang benar itu tidak hanya kepada manusia tapi kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini saya rasa bahwa ada perdebatan, sekali lagi itu biasa, tapi begini, bahwa lie detector itu kan alat, metode yang digunakan untuk menginvestigasi satu perkara yang sekali lagi tidak bisa disandarkan absolut, dia mutlak sendiri. Maka kalau kita katakan dia variabel pendekatan untuk melakukan proses penegakan hukum, dia adalah dependent variables. Jadi dia bergantung juga dengan hal lain. Maka perlu tadi dibunyikan ini agar masuk ke alat bukti. Pasal 184 KUHP itu kan menghadirkan 5 alat bukti. Sedangkan untuk masuk ke proses pembuktian di penyidikan, bahkan nanti di persidangan hakim yakin bahwa orang ini bersalah atau tidak, itu berdasarkan minimum 2 alat bukti. Nah, kaitan dengan lie detector tadi, alat yang digunakan sebagai tes poligraf untuk menguji orang ini berbohong atau tidak, ya, itu kan akan nanti dibunyikan oleh keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini yang kemudian bisa dipakai sebagai alat bukti. Tapi tadi sedikit koreksi juga, bahwa ketika ditanyakan ke ahli bagaimana menakar atau menilai poligraf ini sebagai alat bukti, ini bukan bagian ahli, Mbak. Ahli hanya menjelaskan kedudukannya sebagai alat bukti, tapi yang menakar itu tidak lain dan tidak bukan hanya hakim. Kita nggak bisa ukuran hakim di situ. Kita lihat dalam proses beracara saja posisinya hakim itu lebih tinggi. Hakim tuh tahu kan segalanya. Jadi itu cuma disajikan, bukan ahli yang suruh menakar nilai dari pembuktiannya. Jadi harus kita luruskan agar nanti tidak salah begitu. Mungkin cara pemilihan katanya aja yang kurang pas, tapi maksudnya menilai tadi bagaimana sih lie detectornya bisa digunakan sebagai alat bukti atau tidak begitu ya. Nah, jadi saya rasa itu. Baik. Pak Heri, ahli hukum pidana Universitas Trisakti yang dihadirkan di persidangan kali ini kan untuk menjawab status justice kolaborator yang dipermasalahkan oleh pihak Verdi Sambo sebelumnya. Bahwa sebelumnya itu sebenarnya ahli hukum pidana Universitas Andalas sempat menyebut pelaku utama tindak pidana tidak layak untuk menjadi justice kolaborator. Anda melihat ini seperti apa, Pak Heri? Rangkaian dari justice kolaborator itu ada undang-undang khusus ya. Lex spesialisnya di Undang-Undang 13 tahun 2014 kalau saya nggak salah ya, tentang LPSK. Jadi ada lembaga yang menilai, punya hak untuk menilai itu, merekomendasikannya, nanti akan dituangkan dalam surat tuntutan jaksa, dan kemudian hakimlah yang menentukan. Jadi jangan dipotong kalimat ini. Nanti dikira LPSK yang berwenang, kemudian kalau rekomendasikan pasti diterima. Belum tentu. Nanti hakim yang menilai. Hakim menilainya dari mana? Apakah kontribusi si pengaju atau yang meminta rekomendasi sebagai justice kolaborator ini layak diberi atau tidak, begitu ya, dalam hal dia mengungkap perkara tadi. Perkara ini jangan dimaknai secara singkat, karena undang-undang LPSK ini sudah menyatakan jelas bahwa tindak pidananya tidak mesti harus tindak pidana hanya semacam terorisme kah, tindak pidana tertentu tadi ya, tapi tindak pidana lainnya yang kaitannya misalnya saksinya ada yang merasa terancam posisinya. Karena begini Mbak, tidak semua orang itu berani menjadi saksi. Ya, apalagi mengajukan justice kolaborator ini biasa perkaranya pelik, bukan perkara mudah. Nah, apakah hal semacam ini tidak kita maknai sebagai satu kontribusi baik dalam hal membuka kotak Pandora persoalan hukum? Jadi kita juga harus belajar tidak hanya melihat legalistik formal semata, karena hukum acara pidana, banyak orang yang lari ke pengadilan itu kan bicaranya sebagai pencari keadilan. Nah, inilah letak kesulitannya, tidak mudahnya menegakkan keadilan itu. Biasanya orang hanya melihat hasil akhirnya, putusannya apa. Dia tidak memahami adanya problematika yang muncul dari sisi penyidikan, dalam sistem peradilan pidana itu sendiri, dalam proses penuntutannya ada barang bukti yang dihilangkan misalnya, atau versi-versi kemarin kebohongan-kebohongan yang harus diselesaikan dulu. Jadi kita bisa memahami ini secara utuh, bahwa persoalan ini ada kompleksitas di dalamnya. Maka perlu tadi ada pendulum baru yang namanya justice kolaborator. Kalau bilang keterangannya sama, ya nggak usah jadi justice kolaborator. Dan kalau menurut saya begini, dalam konteks pembuktian, mengapa kita harus menggugat yang menjadi hak hukum orang lain? Bukankah justice kolaborator hak setiap orang yang ingin mengajukan? Itu secara konstitusional ada.
Kenapa itu harus digugat punya orang lain gitu kan? Berarti kan ada tendensi lain. Saya rasa hakim juga akan menilai hal itu. Baik, terima kasih banyak Pak Heri sudah bergabung bersama kami dalam Indonesia Update hari ini. Pak Heri Firmansyah, ahli hukum pidana Universitas Tarumanagara. Selamat sore, Pak Heri. Selamat sore, Mbak. Terima kasih. Ya. Saudara, antisipasi curah hujan tinggi, teknologi modifikasi cuaca dilakukan di langit Jakarta. Informasi ini kami hadirkan setelah jeda di Indonesia Update. Kasus kejahatan terjadi di sepanjang tahun 2022. Terdakwa Rianto, Kolonel Infanteri, penjara seumur hidup. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Tony Salmanan dengan pidana penjara selama 4 tahun. Woi, kamu bukan polisi asli, woi. Jangan mau deh, bukan polisi asli. Itu HP-nya nggak sesuai, Mbak, karena sudah banyak kasus penipuan yang membeli HP itu. Target Kilas Kriminal 2022, Rabu 28 Desember, pukul 10:30 malam, Kompas TV. Cadbury Dairy Milk Clickable dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin edes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Neoremasil. Neoremasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil. Nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Cadbury Dairy Milk Clickable dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Saudara, mengantisipasi curah hujan tinggi, teknologi modifikasi cuaca dilakukan di sejumlah titik. 800 kg semayan garam telah disebar lewat udara di kawasan Selat Sunda. Operasi modifikasi cuaca ini bertujuan untuk menghalau awan hujan agar tidak masuk ke kawasan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Awan akan dihalau agar lebih cepat menurunkan hujan di area perairan dan dihindarkan dari wilayah yang rawan banjir. Hari ini, menurut rencana akan ada 6 sesi penyebaran. Akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca dengan area Jawa Barat dengan DKI Jakarta. Untuk area pada sorti pertama tadi kita telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca dengan membawa 800 kg garam di daerah Selat Sunda atau bagian barat dari Pulau Jawa. Yang sorti yang kedua kita akan melaksanakan di pantai utara daripada Jakarta, sehingga kita meliputi area di utara Cengkareng. Kita akan melaksanakan dengan ketinggian 11.000 untuk yang sorti yang kedua. 2 flight scientist atau observer yang akan menentukan awan-awan potensial yang akan kita laksanakan penebaran. Kemudian di belakang ada 5 orang yang melaksanakan penaburan apabila sudah kita menemukan awan-awan yang potensial untuk kita laksanakan penyemaian.
kita akan mencoba mencegat awan-awan yang terpantau dari radar BMKG ini bergerak masuk ke wilayah Jakarta dan wilayah Pantura. Sehingga kita jatuhkan lebih awal hujannya yang kalau secara natural, secara alami ini kalau tidak disemai dia bisa jadi jatuhnya di Jakarta, maka kita akan dahulukan. Nah, kita akan mencoba menjatuhkan di area laut. Kalau angin ini arahnya dari barat, maka kita akan jatuhkan di Selat Sunda. Tapi kalau angin dari arah selatan, maka kita akan jatuhkan di wilayah perairan selatan Sukabumi. Saudara, sempat tertahan 1 minggu di Kepulauan Karimun Jawa akibat cuaca buruk dan gelombang laut tinggi. Ratusan wisatawan tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Rabu pagi. Mereka diangkut menggunakan KM Kelimutu dari Sampit tujuan Surabaya. ...497 wisatawan lokal dan mancanegara yang sempat tertahan di Kepulauan Karimun Jawa akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang pada Rabu pagi. Ratusan penumpang yang dievakuasi ini diangkut dengan menumpang KM Kelimutu tujuan Sampit Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Pemerintah daerah Kabupaten Jepara dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 4 unit bus untuk wisatawan yang akan kembali ke kota Jepara. Pagi ini sebanyak 490 wisatawan dari Jepara sudah mendarat dan kami akan atur kepulangannya ke Jepara. Dari 490, 361 wisatawan, yang lainnya 49 adalah mancanegara. Sebelumnya, ratusan wisatawan terjebak selama 5 hari di Karimun Jawa akibat cuaca buruk. Pihak Pelabuhan Jepara tidak memberikan izin kapal untuk berlayar karena angin kencang dan gelombang tinggi. Tidak hanya kapal barang dan ikan, kapal penumpang yang biasa melayani penyeberangan menuju Karimun Jawa dan sebaliknya terpaksa dihentikan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 65 calon penumpang terlantar akibat cuaca buruk di Pelabuhan Kalianget, Jawa Timur. Mereka telah 4 hari tak bisa pulang ke kampung halaman. Penumpang yang terlantar berasal dari Pulau Kangean dan Masa Lembu. Sejak Sabtu lalu, seluruh kapal tidak beroperasi akibat gelombang laut tinggi. Barang bawaan penumpang seperti cabai, tomat, dan bawang membusuk lantaran kapal tak bisa diberangkatkan. Untuk mengurangi penderitaan penumpang, pemerintah Kabupaten Sumeneb membagikan nasi bungkus. Agar mereka bisa tetap sehat ya, walaupun di pelabuhan sini 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam kita upayakan tepat waktu memberikan racun itu kepada para penumpang kapal. Jumlahnya ada berapa, Bu? Sampai saat ini ada 65 orang. 65 orang. Wisatawan asal Malaysia tenggelam di Bali saat menyelamatkan wisatawan yang terseret ombak. Kami hadirkan informasi ini selengkapnya setelah jeda. Kasus kejahatan terjadi di sepanjang tahun 2022. Terdakwa Rianto, Kolonel Infanteri, penjara seumur hidup. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Tony Salmanan dengan pidana penjara selama 4 tahun. Woi, kamu bukan polisi asli, woi. Jangan mau deh, bukan polisi asli. Itu HP-nya nggak sesuai, Mbak, karena sudah banyak kasus penipuan yang membeli HP itu. Target Kilas Kriminal 2022, Rabu 28 Desember, pukul 10:30 malam, Kompas TV. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak.
Yuk koleksi mainan Nature-nya. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Nggak punya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Kasus kematian Brigadir Yosua jadi perhatian publik. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo diduga menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Yosua dan membuat skenario untuk menutupinya. Di penghujung tahun 2022, Satu Meja The Forum kembali hadirkan perjalanan kasus Yosua dalam episode Sambo dan Drama Duren 3. Rabu 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saudara ahli hukum pidana Albert Aris mengatakan sebuah keputusan harus diambil dari bukti-bukti yang kuat dan bila ada keraguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Dalam menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut bisa dihapuskan dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada dua jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin majelis. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah berarti memang berlakulah adagium indubio pro reo, bukan indubio pro lege fori. Artinya dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Terima kasih majelis, cukup dari kami 1 jam. Albert Aris, ahli hukum pidana sekaligus anggota tim pembahas RKUHP dan jubir KUHP yang baru menjawab pertanyaan kuasa hukum terkait apa hukuman bagi seseorang yang disuruh untuk melakukan perbuatan hukum dan hanya dijadikan alat atau diperdaya untuk melakukan kejahatan. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah antur kening fatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia beriki ke ontological atau cyclic storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari
kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain, di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Seorang wisatawan asing asal Malaysia tewas tenggelam terseret ombak di pantai Diamond Beach, Pulau Nusa Penida. Jenazah korban dievakuasi tim Basarnas Kabupaten Kelungkung sejauh 40 meter dari pinggir pantai. Jenazah korban dievakuasi tim Basarnas Kabupaten Kelungkung sejauh 40 meter dari pinggir pantai Diamond Beach, Pulau Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, Bali. Jenazah korban berhasil dievakuasi petugas dengan cara ditarik lantaran berada 40 meter dari pinggir pantai. Sebelumnya, korban sempat terlihat menyelamatkan 2 orang wisatawan lain yang terseret arus di pantai Diamond Beach kemarin sore, namun justru korban kemudian terseret arus. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Pratama Nusa Penida, Kelungkung untuk keperluan autopsi. Ke tengah, memastikan benar ternyata memang benar di sana ada sesosok mayat yang masih berada di dasar air, namun tidak nyangkut. Akhirnya si rescuer ini yang dari tim Basarnas menyelam dengan redep, diambillah korban itu, diikat kemudian ditarik. Untuk jarak ditemukan itu dari bibir pantai itu kurang lebih sekitar 35 meter sampai 40 meter. Wisatawan yang datang ke Bali untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru terus berdatangan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. PT ASDP Ketapang Gilimanuk menyiagakan 43 kapal siap operasi untuk angkutan Natal dan Tahun Baru. Arus wisatawan yang datang ke Bali untuk menikmati libur Natal dan Tahun Baru terus berdatangan di Pelabuhan Gilimanuk. Diprediksi puncak arus kedatangan wisatawan ke Bali terjadi pada 29, 30, dan tanggal 31 Desember. Sedangkan puncak arus balik dari Bali ke Jawa diprediksi terjadi pada 1, 2, dan tanggal 3 Januari 2023. Untuk menyeberangkan para penumpang, PT ASDP Ketapang Gilimanuk menyiagakan 43 kapal siap operasi untuk angkutan Nataru tahun ini. Sebenarnya sudah ada kenaikan, cuma puncaknya nanti mungkin sekitar 29, 30, 31. Itu puncak yang akan wisatawan yang datang ke Bali. Untuk arus balik yang dari Bali ke Jawa itu kita prediksi mungkin tanggal 1 siang atau 1 sore, 2, 3 itu akan puncaknya akan penumpang yang akan berangkat dari Bali ke Jawa. Saudara, diprediksi cuaca buruk yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek tak menyurutkan minat warga untuk tetap berlibur ke lokasi wisata Taman Impian Jaya Ancol. Hari ini tercatat 18.000 pengunjung mengisi waktu libur Tahun Baru bersama keluarga. Prediksi cuaca buruk yang akan menerjang wilayah Jabodetabek tak menyurutkan niat warga untuk pergi berlibur di kawasan Pantai Ancol. Wisatawan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa asik bermain di pantai. Meski tetap waspada, mereka tak khawatir adanya ancaman cuaca buruk. Demi menjaga kenyamanan dan keselamatan rekreasi bersama, kiranya masih terus beraktivitas bersama putra ataupun putri. Sama keluarga, anak sama istri. Kenapa Bang milih liburan di sini Bang? Ya karena anak-anak pengen ke Jakarta. Ke Jakarta nggak sih Bang? Aduh, saya kurang tahu ya, tapi emang sekarang lagi musim hujan ya. Jadi mungkin cuacanya lagi kurang bagus aja. Enggak khawatir buat anak-anak dan keluarga gitu? Enggak. Khawatir ya? Aja gitu, nggak terlalu ini. Tetap liburan ya? Iya, habis sudah booking dari sebelumnya. Oke. Tapi sempat khawatir nggak sih? Khawatir ada sih, tapi rencana tetap jalan ya jalan aja. Jadi lihat situasi. Nanti kalau ternyata terus hujannya ketika di jalan ya udah kita palingan cuma naik ininya aja, di transportasinya aja gitu, nggak sampai masuk Ancolnya. Saudara, demikian Indonesia Update hari ini. Jangan lupa selalu gunakan masker. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Sampai jumpa.